Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan para nabi, yang mengutus para nabi. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang memperkenalkan kesempurnaan ajaran para nabi. Nabi yang mengajarkan kepada kita untuk kemudian memahami apa yang diinginkan oleh pencipta langit dan bumi berlaku atas kita dan terhadap orang lain berdasarkan konsep hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa malam ini kita mengganti tema upah dosa adalah maut? Dikarenakan kita dengan tema ini, mereka yang memilih temanya. Mereka yang memilih tema, kalau nggak salah ada 2 orang pendeta yang mau naik ke sini, mau hadir di sini untuk berdiskusi dengan kita. Tema terkait upah dosa adalah maut. Kalau bagi Islam ini udah final. Maut yang dimaksud di sini adalah neraka kalau Islam. Tapi kita dengarkan dari teman-teman kita non-Muslim, pendeta-pendeta ini, apakah maut yang dimaksud di sini neraka, Seol, atau yang dimaksud di sini adalah ya kematian yang terjadi seperti terpisahnya antara jasad dan ruh. Nanti mereka, teman-teman kita yang menjelaskan itu. Ya, silakan Akang naik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang. Ya, ditunggu sebentar, Gurunda lagi pada OTW. Ada pendeta Silitonga sama Pak Rahmat, mungkin itu duet maut kayaknya ya. Katanya sih bisa mengalahkan Gurunda katanya. Itu baru kata. Boleh. Bagus itu, Kang. Ya, teman-teman di follow-follow ya, di follow-follow, tab-tab layarnya dikencengin, diposting ulang, di-share-share, dan jangan lupa tuh love orange-nya digas ya teman-teman, biar komalnya kuat, biar komalnya itu labnya Gurunda itu dapat rekomendasi dari pihak TikTok ya teman-teman. Nah, benar sekali. Ayo digas tuh love orange-nya digas, jangan lupa ya. Kita sambil nunggu Bu Karyana, Pak Rahmat, sama Pendeta Silitonga. Dia pendatang baru dia di dunia perdebatan ini, Pendeta Silitonga ini. Oke. Teman-teman didukung ya Komal ini untuk tab-tab layarnya, posting ulang, share-share, dan love orange-nya digas. Gurunda belum moderator ya yang ini? Udah, Mas. Muslim gak usah request. Oh iya udah. Muslim Masya Allah. Request, ya, yang Muslim jangan request ya, didukung di bawah aja. Jadi biar nggak nge-lag, biar nggak pusing kita ngeliatinnya. Kadang kalau menjadi moderator itu scroll itu suka nge-lag kalau banyak yang minta naik permintaan. Yang minta naiknya itu Muslim semua lagi. Bukannya dari Oten. Kalau dari Oten sih bagus yang minta naiknya. Kalau dari Muslim, aduh, mau curhat atau mau diskusi ini nantinya. Nah, ini contohnya, Kang. Nah, ini ada siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau jadi narasumber, Bang? Ganti. Assalamualaikum. Ada yang ingin mau disampaikan mungkin? Enggak, iseng aja turunin aja. Kalau iseng mah jangan naik atuh, Bang. Ah, gimana sih? Ini bukan room buat iseng, ini room buat diskusi. Salah tekan mungkin.
Oke, kalau gitu saya nunggu di bawah ya, mantau di bawah Gurunda. Di sini aja dulu Kang. Kan belum datang juga kan. Berapa lama lagi? Sebentar lagi sih katanya 5 menit lagi nyampe. Oh iya. Ya nggak apa-apa di sini aja. Nanti kalau mereka datang baru ini. Tapi mereka nggak ugal-ugalan kan? Nggak kayak pendeta Ringo itu kan emosian terus nggak mau diatur. Baperan dia. Maunya Tapi yang ininya Maunya nanti yang vokalnya Pak Silitonga, pendeta Silitonga. oh iya, senior berarti ya. Kayaknya sih kalau dilihat dari foto-fotonya yang saya kirim itu Gurunda. Oh siap siap. Sama seperti pendeta Edi Leo yang setelah beberapa kali pertemuan nggak mau lagi dia, kurasa keok dia, akhirnya buka koma sendiri dia sekarang. Paleo itu lebih ke curhat, dia bukan ke diskusi kalau menurut saya mah Gurunda. Saya perhatiin berapa hari ini lebih ke curhat. Dia nggak oh ya, sama aku dia memaksa aku kayak mau jadi jemaat yang ngikutin semua maunya. Sampai metode debat, metode penyampaian juga dia yang harus ngatur, kan hebat. Masing-masing orang punya karakter lah, masing-masing orang punya metode kok untuk menyampaikan. Jangan mau diatur-atur. Dia maunya ngatur. Iya, maunya semaunya dia. Dipikir ini gereja buat khotbah. Itulah kesalahannya di situ. Ya kita berharap teman-teman, saudara kita yang Kristiani malam ini bisa memberikan kita ilmu ya, ilmu bermanfaat. Apalagi tema ini saya sendiri belum ada di jadwal saya ini. Belum ada di list saya ini. Iya, ini saya juga bingung kok mereka berani-beraninya memilih tema ini. Kan tema ini blunder bunuh diri buat mereka ini. Iya, betul. Kok Akang tahu? Iya. Ayo teman-teman di gaspol terus tab layarnya ya. Tembusin sampai 1M dulu teman-teman ya. Yang belum follow silakan di follow dulu, di share dan love orangnya digas tuh. Biar Komalnya dapat rekomendasi dari pihak TikTok. Ya, yang belum pesan kaos ini. Gurunda juga, yang belum pesan kaos Gurunda, Bang Juma, ayo silahkan WA ke Akang ya. Skincare juga ada, silahkan WA ke Akang aja ya, teman-teman ya. Atau ke Bang Handi boleh tuh, ke Akang atau ke Bang Handi. Kemarin saya pakai skincare, diolesin dikit, saya dikerubutin cewek. Ini emang bagus ya? Skincare nih. Masya Allah, luar biasa berarti ya. Luar biasa berarti Kang. Ya bagus, alhamdulillah Gurunda jadi klimis gitu, muka ini jadi licin, ada nyamuk nempel aja langsung nyorodot gitu ya. Jatuh. Nyamuknya di selele itu, aduh. Iya, mantap berarti. Ya nomor WA-nya 08121744902 08121744902. Oke Gurunda, saya di bawah dulu Gurunda. Ini ada telepon dari Pak Pendetanya. Izin Gurunda. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Pasangkayu. Ada nggak yang di Pasangkayu nih? Ada di Pasangkayu nggak nih? Kalau ada di Pasangkayu, letting saya termasuk keluarga sih, yang sekarang jadi Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Pasangkayu, baru aja dilantik. Selamat dan sukses. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Pasangkayu. Letting saya 6 tahun satu kamar mondok sama beliau. 6 tahun kami sekamar SMP SMA. Alhamdulillah. Aku di sini, beliau di sana. Beliau jadi Kepala
kepala kantor Kemenak. Iya betul, Pasangkai itu daerah Ambon, sampingnya Bali, sedikit-sedikit lagi Aceh, di depannya ada Padang, lalu samping utaranya Timika. Betul sekali kawan. Nah, bayar naik angkot sampai ke perbatasan Dubai Utara dengan Afrika Selatan. Iya betul. Mana ini teman-teman ini? Pendetanya mana? Katanya 3 orang. 3 lawan 1. Mantap kali bah. Upah dosa adalah maut. Mereka mau mengarahkan kemana ini? Kira-kira mereka mau arahkan kemana? Roma berapa itu? Roma berapa itu teman-teman? Yang berbicara tentang upah dosa adalah maut. Itu Roma 6 ya? Kalau nggak salah Roma 6. Bukan ya? Mereka lah yang tahu itu. Roma 6 kan ya? Ada yang tahu nggak data upah dosa dalam maut? Oh iya betul. Roma 6. Ah itu pintar di bawah. Keren kali netizen ini. Roma 6 data 23. Betul. Ternyata surat untuk orang-orang yang tinggal di Roma. Apakah beliau sudah hadir di sini, Pak Pendeta? Ah, ini dia. Akhirnya. Teman-teman di YouTube juga makasih ya. Semangat terus ya, teman-teman. Halo, Pak Pendeta. Semangat malam. Halo, Pendeta Kulu-Kulu. Tertawa, teman kita tadi tertawa. Aku bilang pendetanya datang, tertawa dia. Ya, saya belum bisa bernarasi teman-teman. Kenapa tema ini upah dosa adalah maut, Roma 6 nomor 23. Apa yang teman-teman ingin jual di situ? Karena kalau kita berbicara Roma 6, ajakan ya hidup di luar hukum Torah. Bagaimana orang Kristen mau hidup di bawah dosa lagi? Karena sudah tak hidup lagi di bawah hukum Torah. Sedangkan orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu, ya kalau tidak menjalankan Taurat ya dosa. Maka supaya saudara kita Kristiani tidak berdosa, kemungkinan ya mereka nggak mau lagi kena Taurat, nggak mau lagi dia kena Taurat, nggak mau lagi hidup di bawah hukum Taurat. Karena kalau mereka hidup di bawah hukum Taurat, ya mau tidak mau mereka harus dosa. Maka pendiri agamanya ya mengajarkan mereka nggak hidup lagi di bawah hukum Torah. Makanya mereka nggak kena dosa lagi, karena mereka sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat.
Begitu bang. Itu sih yang saya tahu. Tapi kita tengok aja nanti. Mudah-mudahan mereka nggak babak belur. Kita berharap ada ilmu yang kita dapat dari teman-teman kita pendeta ini. Semoga aja ya teman-teman, mereka bisa hadir cepat di sini supaya yang lainnya bisa segera untuk memulai perdiskusian antar dua agama yang membahas terkait dengan upah dosa adalah maut. Wah, keren kali. Karena di Kristen tak ada lagi dosa, maka di Kristen tak ada maut. Wih, kerennya Mama. Kenapa di Kristen tak ada lagi dosa? Karena sudah ada lagi Taurat di mereka. Emang sejak kapan Taurat untuk mereka? Setahuku nggak pernah Taurat itu untuk mereka. Gitu teman-teman. Apalah orang-orang ini? Kenapa ya? Orang tunggu pendeta yuk. Kenapa yang kayak gitu yang datang ya? Halo, assalamualaikum Abang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Ini nak Ada tanya yang boleh bisa tak kami Abang rasa- Zuma? Apa itu bang? Saya ni mualaf tapi asalnya orang asli Malaysia. Ya, Alhamdulillah. macam saya ni ada family saya yang tak beragama Islam dan ibu saya telah meninggal dunia. Macam saya solat tu, saya doa untuk arwah ibu tu, apa hukumnya dalam Islam? Sabar bang, sabar. Halo. Boleh Halo yang. atau tidak? Halo. Halo. Asli kan ini orangnya mbak. Coba PC. Coba PC pak. Halo. Halo. Seorang generasi. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Itu sudah ada Bu Karyana. Semangat malam Ibu. Ya, selamat malam Bang Juma. Siap malam Sorry, juga. baru tiba di rumah. Oke. Pendeta kita udah muksi nih. Mudah-mudahan beliau naik, tapi Rahmat saya sudah kasih tahu tadi. Oh. Bentar Bang Juma, siap-siap bentar. Nggak apa-apa ini dulu ya. Oke. Halo Pendeta Hieronymus. Pendeta, Semangat. semuanya pendeta. Enggak, beliau memang pendeta ini. Oh ya. Iya. Dari sekte angin ribut. Halo. Semangat malam. Sepi, nggak ada yang naik. Halo. Ya, nggak ada yang naik kok. Ada banyak. Cuman Lah, lanjut, rata-rata. lanjut ya Boneng. Yuk. Iya. Yuk. Gimana bosku? Jumatnya gimana? Aman? Susah cari. Iya bener ya, lawan bener ya. Nggak ada mau
debat sama kau. Iyalah, pasti takut. Bukan takut, gak ada kualitas. Kualitas gak ada. Malas. Bukan gak ada bukan gak ada kualitas. Gak pernah bernapas kau naik ke sini. Iyalah, ya lanjut jalan ya. Hajar terus nonton. Karena hidungnya tersangkut gigi, jadi susah napas kan gitu. Influenza dia. Puas dia karena ngata-ngatain aku tiap hari. Sampainya dia bosan sendiri. Udahlah boneng, kata dia. Udahlah boneng. Ibu Karyana monitor. Ya, Ini temanya betul dipilih sama pendeta kita. ya, upah dosa adalah maut. Sama Oh, dengan keren. akibat dosa maut. Iya. Bagus. Sebenarnya ini dadakan, Bang, cuma gara-gara itu tadi saya live si Akang itu Kian Santang cerita-cerita ya, Iya. jadi akhirnya sepakat. Ayo, kebetulan tadi ada pendeta Brekman Silitonga, silakan naik kalau ada di bawah ya. Ternyata saya belum. Iya. Ini, saya teman di Facebook dengan beliau. Saya tahu beliau seorang pendeta Iya. musafir tadinya ya. Dia bilang, oke, saya nanti naik gitu. Kalau pas ada di sini silakan naik Pak Pendeta Brekman Silitonga. Kalau ada Rahmat, silakan naik Rahmat. Ini ada di YouTube juga ya Bang Juma? Ada Ibu. Ini saya lagi live kan juga, iya. Supaya materi kita bisa tersimpan kan gitu. Ya, Pendeta Brekman Silitonga. Iya. Tapi gini Bang Juma, Rahmat kan suka dia bilang tadi saya minta fotonya buat flyer iseng-iseng sama Kian Santang. Lalu dia bilang nanti buat dilaporkan ke polisi enggak? Karena ketika kita membicarakan kebenaran, ya udah pasti kan ada perbedaan. Nanti saya berakhir di penjara, dilaporin gimana tuh katanya. Ya bolehlah dibicarakan, saya bilang. Kalau kita kan? bicara pakai dalil, aman itu Bu. Kalau dalilnya ada, betul-betul dalilnya sesuai itu ya nggak masalah. Begitu ya. Iya. Halo. Россия священная наша земля. Halo saudari, siapa ini? Mulut lebar, siapa nama ini? Halo. Как же интересно быть не на русском стриме. Apa itu? Я не понимающий. Ah? Я не понимаю. Mayu? Я русский. Oh iya, besok ya. Nanti Om belikan sendal jepit untuk pakai sanggam bibir. Terlalu lebar bibirnya. Sewajah. Halo. Halo, semangat pagi Om. Ya, halo. Dari sekte mana? Selamat malam. Iya, malam. Dari mana? Halo? Terputus ya.
Assalamualaikum, selamat malam Abang Gerunda. Iya, Waalaikumsalam. Dari mana? Aku di rumah aja ini. Ngapain di rumah? Biasa nonton Abang Gerunda. Dari agama mana? Aku Muslim Kanda. Muslim. Iya. Aku Oh, temannya Arom dari temannya Arom, tapi Arom kan pula-pula mualaf itu. oh. Iya, iya, iya. Tapi bukannya dulu kita pernah berdebat? Debat apa kita? Dulu kamu ngaku Oten. Kenapa sekarang tiba-tiba Muslim? Iya, karena aku berserah diri kepada Tuhan Allah SWT. Lalemu cucok. Iya, Gerunda, gimana kabar kau? Baik. Iya. Bu Karyana, Dengar-dengar gimana kamu- kabar Bu Karyana? Masih Baik, otennya Dede. kau? Dengar-dengar kau sering makan asbar rokok. Ya, ada apa? Bisa. Kenapa Bu Karyana masih oten? Gimana ngomong yang jelas lah, jangan kayak anak-anak gitu. Aku enggak kayak anak, aku bertanya kenapa masih otennya kau? Kakak. Lebay cucu. Rahmat Manusia udah. plastik. Iya, iya, iya. Semangat malam, Saudara Renggo, apa kabar? Oh, selamat malam. Baik, Malam juga, jelas suaraku ya. sahabat Sarul Sukran. Jelas. Iya, Jelas. jelas, jelas. Ya, gimana tadi Baron? Sambil pemanasan gimana? Kenapa Bunda Kirana masih oten? Nggak login. Baik kali ceritanya nih. Ya, bagus. orientasimu mau login-loginkan orang aja gimana sih? Janganlah. Ini nggak login Bunda, dijamin semuanya. Tapi jangan dijamin. Ya, sebaliknya kamu sendiri gimana? Mau dibaptis enggak? Janganlah, aku enak di sini ya. Aku di sini bisa nambah istri, di situ nggak bisa. Gimana ya? Ah, itu. Karena mau nambah istri, jadi kamu Islam gitu. Iya, di sini kan nikmat ilahi. Mana nih Bang Juma? Gawat ini Bang Juma, gimana nih anggota nih? Beliau oten deh nih. Tunggu jak. Ya, halo Nyamar deh, semangat. nyamar ya. Nyamar ya. Ya, boleh Halo, lah. Jangan semangat nyamar. banget. Biarpun kamu oten, saya nggak suka gitu. Nikmat. Halo, yang lain semangat malam. Oyong dari mana bang? Katolik, Protestan? Saya Islam bang, cuma ikut mertua Kristen. Oh, maksudnya apa Iya. itu? Ini rumah mertua masih Kristen. Oh, Oh iya, 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 iya. Istri? mualaf dong. Oh, alhamdulillah. Iya. Halo Iya, saudara user. Turunkan saja bang. Moderator pada tidur. User. Moderator baru tidur. User. Ringo, turun kau tiada ilmu kau, tidak usah kau berdebat. Pendeta apa kau itu tidak percaya Tritunggal, turun kau Ringo. Apalagi nih. Jangan-jangan bang, ini kenapa lagi orang ini? Ya Allah. Siapa dia itu? Siapa itu? Alamak. Gak apa-apa. Mana ya pendeta? Iya itu? nanti Saudara Renggo naik lagi nanti bang. Siapa itu Naik tadi? lagi kok. Halo semangat malam.
Ada aja yang begitu. Halo. Iya. Halo, semangat malam. Kenapa jadi dia itu turun juga? Harusnya dia tinggal di sini kan ya. Dia Tritunggal kayaknya. Halo, semangat malam. Selamat malam. Dari mana? Katolik, Protestan, Advent? Dari Madura, Islam. Iya, silakan Bang. Mau debat dengan siapa? Ya, cuma tinggal dipilih. Senang aja, Bang. Oh, iya, bagus. Iya. Saudara Oten, semangat malam. Mbak Kirana bagus debatnya sama Bang Suma, sopan, mantap. Semoga jadi mualaf juga. Amin. Mana orang ini? Pendetanya mana? Siapa? Tarigan siapa namanya? Tarigan ya, pendeta siapa namanya? Halo, assalamualaikum Ustadz Roma. Waalaikum. Apa kabar Ustadz? Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikum. Dengan siapa nih? Islam ini. Iya, mau jadi narasumber Bang atau gimana? Baron. Ya Gurunda, gimana? Kamu sudah sunat, Baron? Sudah sunat aku saja. Oten dulu, waktu aku Oten sudah sunat. Ya. Kamu sudah Islam sekarang? Alhamdulillah, aku Muslim Islam. Kalau salat jenazah itu berapa rakaat? Setelah rakaat Siapa pertama, Siapa jenazahnya? enggak, orang kalau salat jenazah berapa rakaat? Rakaat pertama kan rakaat pertama bacaan Fatihah. Nah, setelah rakaat pertama berapa rakaat lagi? Sholat jenazah ya? Iya. Kenapa bahasa sholat jenazah, Bang? Supaya ini Anda tahu kalau Anda Muslim atau tidak gitu. Halo saudara Simon. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Apa lo orang-orang ini? Katolik atau Protestan Bang Simon? Bang Simon? Halo? Katolik Protestan Bang? Saudara Simon? Assalamualaikum Bang Suma, apa kabar di sana Abang? Ini Simon kayak telur biawak menetas jadi orang kayaknya.
Diajak bicara diam dia. Halo saudara Katolik. Halo, selamat malam Bang. Shalom. Malam. Ya, shalom. Katolik ya? Oke. Oh, saya ini Protestan Bang. Sorry, akun saya lagi di apa? Lagi kena report. Oh iya iya. Oke. Ada yang mau disampaikan? Upah dosa adalah maut. Tunggu sebentar Bang ya. Aku sebentar Bang. Tunggu bentar Bang ya. Oke. Saudara Gile, Iya bang, semua selamat malam abang. Katolik Protestan, Enggak Protestan bang. bisa buka kamera nggak nih? Silakan. Oke. Jadi Advent ada Protestan, ada Katolik juga ini malam. Oke, saya nggak apa-apa Bang Juma, kita mulai aja ya. Rahmat merasa ini Boleh, tadi boleh. dia kira Boleh. dari pihak dari ini salah sangka dia. Terus dia bilang kenapa ada yang begitu-begitu? Ya saya bilang itu admin yang naikkan, nggak tahu-tahu Bang Juma. Kirain Bang Juma yang ini bukan. Ada nih Bang Juma di Siap. kalau apa naik aja itu Rahmat, kalau naik aja ya. Dikira dari timnya Bang Juma, bukan. Oh, Saya bilang bukan. Kita kan lagi nunggu pendeta. Bebas-bebas saja. Kenapa dinaikkan orang seperti itu katanya? Ya mana tahu kita nggak tahu siapa yang naik. Iya. Betul. Itu kok. Silakan Bu, silakan. Baik, kita baca di ini ya, yang berkaitan dengan konteks kita upah dosa adalah maut. Ada kita baca sama-sama teman-teman. Gilet in major ya, Katolik. Ini ada di Roma 5 ayat 16. Berkaitan dengan konteks kita, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, ya kan? Itu apa itu kasih karunia itu? Yaitu Yesus disalibkan, itu kasih karunia ya. Penyaliban Yesus adalah kasih karunia. Kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ini agak sulit mengerti, tapi saya tahu maknanya. Terus menurut Bang Juma bagaimana? Jadi kenapa selalu Islam katakan kalian boleh berdosa karena kan sudah diampuni? Begitu kira-kira ya. Iya. Nah, itu kan kata Paulus. Gitu. Iya, karena memang gini, Bu. Kalau kita lihat data Roma 6 ini kan. Roma 5 ayat 16. Enggak, saya lihatnya di Roma 6 dikatakan begini. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, kan gitu. Kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Sebab kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah hukum kasih. Jadi orang Kristen ini, pengikut Paulus ini tidak lagi akan dikuasai oleh dosa, karena mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sedangkan yang mengatur hidup, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu kan ya hukum Taurat. Selepas dari itu Paulus mengatakan kamu bukan hamba Tuhan lagi, tapi kau adalah anaknya. Sebagai anak Tuhan kan pewaris. Sudah pewaris. Izin Bang Juma, maaf motong. Ini banyak yang komen di bawah. Coba judulnya Bang Juma jadi nggak kelihatan katanya, ketutup. Agak digeser ke atas atau ke bawah? Iya. Udah. Baik. Thank you. Lanjut Bang Juma. Ya, jadi kalau Paulus mengatakan Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan, artinya kan memang orang-orang Kristen ini nggak lagi hamba Tuhan.
tidak lagi terhitung dosa bila mana mereka melakukan satu tindakan karena memang mereka nggak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Itu di Roma 6 nomor berapa itu ya? Nomor 14 ya kalau nggak salah ya. Nomor 14. Ya, jadi Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Makanya Paulus mengatakan di data 2-3-nya, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karena Tuhan adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, dikatakan di situ sebagai Tuhannya orang Kristen. Itu Ibu. Jadi orang Kristen ini diajar. Silakan. Pengertiannya interpretasi Bang Juma bagaimana itu? Ayat itu menurut Bang Juma atau teman-teman yang lain? Paulus mengatakan Kristen dah hidup lagi di bawah hukum Taurat, gak hidup di bawah hukum Taurat. Sementara aturan-aturan datang mengikat orang Taurat. Kalau sudah tak ada Taurat, ya manusia nggak dihitung berdosa lagi, karena sudah tidak melakukan Taurat itu, karena tidak lagi hidup di bawah Taurat itu maksudnya. Begitu Ibu. Tapi Yesus berkata, aku datang bukan untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapi. Dan tak satu iota. Iya, betul. Kalau yang penggenapan Taurat itu, Yesus terangkan di Matius 5, implementasi dari penggenapannya dari data 21 sampai berapa itu? 48. Itu implementasi daripada ke penggenapan Taurat di Matius 5 itu. Begitu. Jadi ini Bang Juma, pengertian dalam arti pengertian ketika dikatakan Paulus berkata dengan matinya Kristus maka hukum dengan segala ketentuan hukum Taurat dibatalkan. Hukum Taurat yang mana? Jadi bukan hukum Taurat yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Ada 3 macam hukum Taurat, ya kan? Jadi itu kaitannya dengan upah dosa adalah maut. Adam dan Hawa harus menerima konsekuensi kematian. Tetapi apa yang membuat mereka tidak mati? Melainkan mati alami. Ya kan? Jadi yang dikatakan upah dosa adalah maut. Maut mang mana? Bukan maut mati yang sekarang. Mati yang sekarang itu menurut Kristen tidur sementara. Upah dosa maut permanen Bang Juma. Permanen. Belum ada orang mati permanen. Belum ada menurut Kristen. Oh, udah datang kawanku yang bantu nih, Pak Jospen. Selamat malam Pak Jospen. Yang satu server dengan aku. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Kalau satu server nyambung Bang Juma. Siap. Ya, Bang Juma nyambung. Jadi Bang Juma nyambung tapi berseberangan. Iya. Jadi kalau saya melihat Ibu Karyana ada keanehan di agama Kristen ini. Ini pandangan saya sebagai seorang Muslim. Kenapa? Pada saat di kitabnya orang Yahudi yang kita gunakan juga di Kejadian 3 nomor 15 atau di Kejadian 3 dan seterusnya. Di situ Tuhan mengatakan bahwa aku Tuhan akan mengadakan permusuhan keturunan perempuan ini Hawa dan keturunan iblis. Nah, yang kita lihat hari ini adalah bahwa orang-orang Yahudi sang pemilik kitab itu tidak pernah diajarkan kalau keturunan Adam itu diwarisi dosa atau mereka menanggung dosa daripada perempuan ini atau Adam ini kakek mereka. Tetapi Kristen selalu saja menisbahkan Adam setiap kali berbicara dosa. Kenapa? Saya melihatnya karena memang Tuhan tidak pernah memberikan secara spesifik aturan main untuk orang-orang Kristen. Sehingga orang Kristen karena adanya kekosongan perintah dari Tuhannya Yahudi kepada mereka, maka mereka membuat aturan baru menjadikan Adam ini sebagai kambing hitam supaya Yesus mereka itu bisa ada manfaat, yaitu menebus dosa Adam yang menjalar kepada seluruh umat manusia.
Ini sesuatu yang timpang. Kenapa? Karena Adam tidak pernah diceritakan di kitab perjanjian lama bahwa beliau mewariskan dosa. Itu adanya hanya di Roma 5 nomor 12. Itu pun ya Paulus, lagi-lagi Paulus yang mengatakan itu, bukan Elohim. Elohim malah mengatakan Kejadian 52 dan juga Kejadian 128, Abraham anak-anaknya laki perempuan diberkati Tuhan. Ini kok malah dikatakan mewariskan dosa kesalahan Adam. Ini yang saya lihat nih, pola ini ada di Kristen. Setiap kali ketidakberdayaan mereka untuk mengungkap kebenaran tentang Tuhan Yesus ini, maka Adam yang selalu jadi biang kerok, Adam selalu menjadi kambing hitam. Seperti itu, Bu. Silakan. Malam, Bang Karina. Ya, malam Saudara Celesio. Silakan buka kamera Saudara Gilen. Yohanes 17. Silakan. Nah, terkait dengan tema ini, Ibu, izinkan saya bernarasi, nanti teman-teman bisa menanggapi. Terkait dengan upah dosa adalah maut. Saya melihatnya sederhana. Sama seperti dalam Al-Quran kami, ketika diterangkan kemudian di dalam surah Al-Baqarah di ayat 206, atau di surah yang lain, misalnya di dalam surah Al-Maidah ayat 32 kalau nggak salah. Di situ Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nas jami'a. Barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Nah, di Kristen, mohon maaf nih, kalau dikatakan upah dosa adalah maut, membunuh Yesus itu adalah melanggar hukum Tuhan. Kenapa? Keluaran 23 nomor 7, jangan kamu membunuh orang yang benar. Artinya, kapan kau membunuh orang benar, dosanya adalah maut. Yesus orang benar, dibunuh, maka dosa menyalibkan Yesus itu adalah maut. Itu. Dosa membunuh Yesus adalah maut. Nah, teman-teman saya hari ini, sekte apapun itu, justru dosa ini dijadikan sebagai lambang agama. Seperti yang digantung di belakang temboknya saudara kita Salesius. Itu kan lambang dosa itu. Itu lambang dosa. Ketika Tuhan, jangan kau membunuh, jangan kau menyalib orang yang betul, tetapi ternyata disalib. Lalu orang Kristen datang mengagung-agungkan alat yang dipakai membunuh orang benar ini. Berarti saudara saya sedang mengagungkan dosa. Sederhananya di situ. Ya, oke. Nah, kecuali teman-teman Kristen saya boleh menunjukkan bahwa Elohim dalam hal ini, Yahweh Tuhannya Yahudi, mengizinkan membunuh orang benar. Berarti penyaliban bukan dosa. Tapi kalau tidak ada data itu, ya mohon maaf nih, kalian ya mempermainkan dosa dan bahkan menyanjung dosa. Kalian mengaku selamat karena dosa, itu nggak bisa. Dosa tidak menyelamatkan, artinya penyaliban itu tidak menyelamatkan. Itu menurut saya, saudara-saudara. Silakan. Bu Karina, boleh saya bicara? Silakan. Mohon maaf, Bu Karina Kristen ya? Iya, Kristen. Katolik apa Protestan? Saya Advent. Oh, Advent. Oke, semangat Bu ya. Jadi gini, karena Bang Zuma tadi menyinggung tentang salib saya itu ya. Jadi ya sejak kemarin Bang Zuma bahas tentang salib ya, saya sudah menjawab. Jadi gini Bang Zuma, membunuh orang benar, ya, membunuh orang benar. Sekarang pertanyaan saya untuk Bang Zuma, yang berdosa di sini siapa? Yang berdosa yang membunuh. Apa yang membunuh? Yang membunuh. Kan? Ya, yang membunuh kan ya. Artinya
orang yang membunuh orang yang tidak berdosa itu adalah upahnya apa? Maut kan? Neraka, maut. Iya, maut kan? Iya. Jadi kalau ada orang yang membunuh orang yang benar, maka upahnya adalah maut. Iya. Nah, kalau ada orang yang terbunuh, dia tidak berdosa sama sekali seperti Yesus, apa upahnya? Upahnya adalah hidup yang kekal. Jadi kalau ada orang yang benar dibunuh, orang benar Kalau dibunuh. misalnya ini Bang hidup Juma kekal. orang benar ya, misalnya Bang Juma orang benar ya, terus dibunuh oleh orang, oleh saya misalnya, saya upahnya adalah maut yang membunuh Bang Juma. Tetapi upahnya Bang Juma apa? Karena Bang Juma orang benar, maka upah yang didapat oleh Bang Juma adalah hidup yang kekal. Tuh. Makanya kalau siapapun orang Kristen ya yang percaya sama Yesus yang adalah orang benar tapi dibunuh, betul? Itu upahnya apa? Hidup kekal, Bang Juma. Hidup kekal. Makanya dalam iman Kristen ya, iman Kristen, orang yang percaya sama Yesus, walaupun dia sudah mati, tetap dia hidup. Secara jasmani dia mati, tetapi secara rohani dia tuh hidup. Karena kata Yesus, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup selama-lamanya walaupun dia mati. Itu kata Yesus loh. Dan sekali lagi Bang Juma, orang yang membunuh orang yang benar, upahnya adalah maut. Tetapi orang yang terbunuh karena kebenaran, upahnya adalah hidup yang kekal. Kalau dalam Kristen, itu disebut dengan martir. Mati syahid. Martir. Ya, kalau dalam Islam mati syahid, ya kan? Itu. Jadi itu yang ingin saya jelaskan. Ya, oke. Dilanjut Bu Karina, silakan. Iya. Saya tanggapi dulu Bang Salesius. Ya, silakan. Ya, saya tanggapi. Bang Juma. Baik. Nah, jadi gini, membunuh Yesus orang benar, upahnya maut. Berarti penyaliban ini kan lambang maut kan? Karena membunuh orang yang benar kan? Harusnya saudara kami Kristen, ketika mengutuk tragedi itu atau tidak suka dengan pembunuhan terhadap orang benar ini, maka sejatinya kalian harus membuang jauh-jauh salib itu. Karena salib itu adalah sesuatu yang mengingatkan terhadap perlakuan atau tindakan orang yang jahat. Itu konsep yang saudara Salesius tawarkan. Cuman masalahnya adalah hukuman Tuhan hanya berlaku kepada orang yang salah. Tidak pernah Tuhan memberikan kemudian jalan untuk membunuh orang yang benar. Ketika saudara mengatakan Yesus orang benar dibunuh, maka pembunuhnya ini adalah neraka. Oke, pembunuhnya adalah neraka. Lalu yang lucu di sini adalah ketika orang benar ini dibunuh, apa yang Anda terima dari sana? Keselamatan, bukan? Iya, keselamatan, hidup yang kekal kan. Nah, keselamatan berarti akibat perbuatan yang menyebabkan adanya maut yang adalah dosa, justru Kristen selamat dari situ. Aduh. Itu. Iya, benar. Itu dulu. Itu konsep berpikir yang bagus. Silakan. Iya, sekarang kan begini, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ternyata orang-orang kufur, orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Yesus malah membunuhnya. Membunuh Yesus adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Iya kan? Tetapi
Tapi anehnya, sesuatu yang dibenci oleh Tuhan ini justru ternyata keselamatan bagi orang Kristen. Jadi polanya di mana? Oke, Hal yang dibenci oke. Tuhan. Ya. Hal yang dibenci Silakan, Tuhan. Benar. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rupanya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah justru keselamatan bagi saudara kami Kristen. Siapa yang tepuk Ayo. tangan di sana? Ayo teman-teman, setiap layar teman-teman, biar Silakan. Omale Bang Baik, Juma ini saya dulu ya, habis ini baru sambung yang lain. Ya. Jadi Silakan, begini Bang Juma. Bu Karina. Bang Juma, ini kan tadi sebab akibat, ya kan? Jadi Bang Juma menjawab di ujung, tidak tahu pangkalnya. Pangkalnya dulu di mana? Nah, ini di awal ini ya. Kejadian 3:15 tadi Bang Juma baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini. Siapa engkau itu? Ya kan? Yaitu si Bilis. Antara keturunanmu dengan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa artinya itu Bang Juma? Harus tahu dulu. Apa permasalahan di awal? Supaya kita tidak bingung semua. Itu tadi saya mau jelaskan sama Edis tadi malah diturunkan saya. Jadi gini, dia kan selalu bilang itu kehendak iblis. Bapak juga berkehendak, ya kan? Apakah bekerja sama? Ini yang bingung kita semua. Nah, ayat tadi sejak itu ini maksud saya. Kejadian 3:15, setan mengerti dan menyimak dan mengikuti nubuatan dari Tuhan. Apa nubuatan dari Tuhan? Beranak cicitlah engkau penuhi sisi bumi ini. Lah, sejak Adam dan Hawa melakukan kesalahan, untuk itu anaknya dikorbankan. Itulah kasih karunia. Itu dulu di awal. Itu dulu di awal. Jadi iblis setan sudah tahu 4.000 tahun kemudian Yesus akan lahir melalui perempuan tadi. Itu kejadian 3:15. Kejadian 3:15 artinya perempuan itu, benih perempuan itu akan melahirkan Yesua Hamasiah yang menjadi dikorbankan di Bukit Golgota, menggantikan kematian Adam dan Hawa dan keturunannya. Bayangkan 8 miliar manusia kita ini, satu orang dikorbankan anaknya. Itu sepakat nggak Celsius? Sepakat nggak yang kukatakan? Sepakat? Oke, itu permasalahan di awal. Itu yang mau saya jelaskan tadi. Saya malah diturunkan Edis. Belajar dulu katanya. Jadi belum saya jelaskan semuanya. Maksud saya gini, setan sudah tahu bahwa Yesus akan dikorbankan di Bukit Golgota 4.000 tahun kemudian. Nah, setan itu karena mereka sama-sama dari surga, dia ditendang dari surga, ya kan? Dia diusir dari surga. Dia sudah tahu Yesus akan turun untuk itu karena komitmen menebus dosa Adam dan Hawa. Ya kan? Jadi begini Bang Juma, itu dulu konsep di awal, tahu baru jangan bilang bahwa kematian Yesus keberuntungan buat kita. Itu benar, tapi harus tahu dulu di awal. Nah, penggenapannya itu iblis tahu, manusia tidak tahu. Itu jadi contoh ya, bukan contoh. Pada saat Yesus lahir, itu anak-anak dibumbun semua. Itu rencana iblis untuk membatalkan penyaliban. Kenapa? Lalu malaikat-malaikat bekerja sama untuk menyelamatkan bayi itu. Pergilah ke Mesir. Lalu Maria dan Yusuf membawa istrinya ke Mesir, bersembunyi di tanah kafir supaya tidak dapat. Ya kan? Kan itu alami manusiawi kan? Nah, ini pertanda misi Yesus ke bumi ngapain? Misi Yesus ke bumi adalah menggantikan dosa manusia tadi, menggantikan hukumannya. Dengan matinya, itu yang dikatakan di Alkitab. Dengan matinya di Galatia ya, Kristus, maka hukum Taurat artinya tuntutan hukum Taurat harus mati
dibatalkan. Begitu. Silakan Pak Jospen. Saya tanggapin dulu agak karena sudah kelamaan gini ya. Jadi gini Bu Karyana, ketika Tuhan mengatakan keturunanmu dan keturunannya, nggak ada hubungannya dengan Yesus di situ. Cuman cocokologi dari Kristen, oke, silakan, itu pandangan saudara. Yang dimaksud di sana adalah memang kita ini selalu bermusuhan dengan iblis. Kita tidak pernah akur. Kalau bukan keturunan Adam yang menghancurkan iblis, iblis yang menghancurkan keturunan Adam. Itu udah pasti tuh. Nah, sekarang jadi permasalahan di sini adalah apakah iblis nih yang sedang menghancurkan keturunan Adam dengan penyaliban? Itu poinnya dulu. Kita buktikan. Saya buktikan dengan 3 data sederhana. Yang pertama, Yohanes 14 nomor 31. Di situ dikatakan dengan sangat terang bahwa dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, sebab aku senantiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadaku. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Bapa, itu yang Yesus lakukan. Yang kedua, Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yang ketiga, Yohanes 8 nomor 29, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Melakukan apa yang berkenan di hati Bapa, melakukan makanan yang diperintahkan oleh Bapa, melakukan pekerjaan yang disuruhkan Bapa kepadaku. 3 item kekuatan Yesus berlaku pada dirinya untuk melakukan apapun itu karena berlandaskan terhadap apa yang dikehendaki Bapa. Yesus senantiasa membuat Bapa berkenan dalam hatinya. Dia berkenan dalam hati Bapa. Lalu kemudian Yesus melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Lalu pekerjaan Yesus adalah makanannya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Adakah kemudian Bapa menginginkan agar Yesus itu disalib? Tidak ada. Berarti Yesus tidak pernah akan mau disalib. Lalu siapa yang menginginkan penyaliban itu terjadi? Iblis. Makanan iblis adalah bagaimana kemudian meremukkan tumit daripada anak keturunan Adam, termasuk Yesus. Maka iblis senantiasa ingin mencoba Yesus, ingin membinasakan Yesus. Berapa kali iblis ingin membinasakan Yesus? Sering kali kan, sampai pada akhirnya iblis menjadikan Yudas dan imam kepala mahkamah agama untuk eksekusi mati Yesus agar bumi ini tidak ada yang bernama Yesus. Iblis mau Yesus segera pindah alam. Terserah bagaimanapun caranya. Apakah Tuhannya langsung mengangkatnya atau dia harus melalui kematian. Yang penting di bumi tidak boleh ada Yesus. Supaya apa? Supaya aku iblis bisa memakai namanya dalam menyesatkan manusia banyak orang. Benar. Ya, benar. Nah, itu dia. Benar. Nah, sekarang ketika penyaliban itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Tetapi itu terjadi kemudian. Siapa yang merasa menang ketika salib itu berhasil? Siapa yang menang di sana? Siapa yang tepuk tangan di sana? Iblis. Iblis tepuk tangan ketika penyaliban itu terjadi. Nah, sekarang sabar. Tepuk tangan untuk iblis karena berhasil kemudian melakukan penyaliban. Tidak. Lah kan dia menginginkan penyaliban. Yang paling kecewa ketika penyaliban berhasil. Loh, karena justru dia itu misinya. Penyaliban. Jadi gini Bang Juma, penyiksaan, ejekan, cambuk, fitnah disemburkan iblis kepada Yesus supaya Yesus gagal menghadapi cobaan itu. Oke? Gitu. Semua hinaan, cambuk segala macam itu diciptakan iblis kepada Yesus supaya gagal dalam penyaliban. Namun sempurna adanya, makanya Bang Juma mengatakan itu keberuntungan bagi kami.
kebaga kita, termasuk Bang Juma, buat kita semua sebenarnya. Nah sekarang ada nggak kehendak Bapak agar Yesus disalib? Itu sudah komitmen sama dengan anak saya nih. Dia harus masuk ke penjara karena melakukan kesalahan. Saya menginginkan itu enggak? Saya tidak menginginkan anak saya di penjara, tapi supaya efek jerah akibat dari kesalahan Adam dan Hawa, saya mengorbankan anak saya. Itu kata Iya, Bapak di sorga. mana di mana Bapak menghendaki Bang Juma, Yesus kalau disalib? anak saya di penjara karena melakukan kesalahan, apakah itu keinginan saya? Apakah Enggak, Bapak berkeinginan? apa kesalahan Yesus gitu loh? Loh, dialah pencipta langit dan bumi. Lah kesalahan Yesus ini sebagai pencipta apa? Ini Aku mengutus anakku, kata Bapa di sorga, untuk menebus manusia dari dosa. Di Manusia yang mana itu ditebuskan dosanya ya. Di mana dalilnya? Darahku untuknya, kata Yesus. Di mana dalilnya? Ada ini. Aku Silakan. datang untuk itu, aku datang. Silakan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus diutus untuk nebus dosa itu di mana dalilnya? Bukan nebus dosa, nebus manusia dari dosa. Iya, di mana dalilnya? Yesus Saya datang cari ya. menebus. Saya cari. Ya. Tadi sudah saya bacakan 3 komponen kekuatan Yesus itu. Yang pertama makanannya Ini. adalah Ini Bang silakan. Juma, Matius 26 ayat 28. Sebab inilah silakan. darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Baca Matius 26 ayat 28. Iya, Inilah itu ya. darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang dan pengampunan dosa. Tuh, Darah yang dimaksud Yesus itu apa di situ? darahku untuknya, kata Yesus. Iya, apa Boleh ditambahin, yang Pak? dimaksud dengan darah apa yang dimaksud Yesus di situ? Ya itu tadi upah dosa Adam dan Hawa, anaknya dikaruniakan untuk itu. Inilah anak yang berkenan. Anda menyambungkan ke sana, itu nggak ada hubungannya, Bu Karyana. Nggak ada hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Yesus di sana. Itu hanya ujian kepada siapa nanti di sana yang siapa nanti di antaranya yang akan mengkhianati Yesus. Oke. Itu. Oke, Karena bukan darah saya yang nambah dimaksud dikit ya. Iya, silakan. Saya nambah dikit ya. Jadi gini, penekanan Bang Juma ini kan Yesus disalib itu adalah karunia bagi orang Kristen, kan begitu ya Bang Juma ya. Karena Yesus disalib maka penyaliban itu adalah hadiah dari iblis. Iya, bukan hadiah dari menurut Bapak. Bang Juma. Oke. Ya, sekarang jadi kemarin coba saya sudah di mana dalilnya Bapak mengatakan salib Yesus supaya dosa kalian ditebus, itu di mana dalilnya? Ya, memang tidak. Gini, Bang Juma. Pertama gini dulu. Pertanyaannya begini pertama, mengapa Yesus harus disalib? Itu pertanyaan paling awal. Mengapa Saya jawab Yesus itu harus boleh? disalib? Saya jawab mengapa? boleh? Mengapa? Supaya misi penyelamatan gagal. Supaya misi penyelamatan tak gagal. Ya. Oh tidak, artinya, supaya gagal dong. Jangan dibalik. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu dikatakan Yohanes 3 nomor 6, barang siapa yang percaya kepada anakku tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Nah, ketika Yesus datang, iblis tidak mau kalau orang percaya kepada Yesus, maka dia harus menyalib. Jadi penyaliban itu terjadi supaya keselamatan terhapus di bumi ini. Yang ada hanya penghukuman terhadap dunia, yaitu penyesalan terhadap dunia. Ya, yes. Makanya gini, benar itu Bang Juma. Jadi gini, pertama Allah Bapa mengutus putranya ke dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia. Dengan cara? Pertama ya. Dengan cara? Dia diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dengan cara apa? Yang kedua, dengan cara apa, Bang? Loh, dengan cara harus taat pada dia kan? Ya, dengan cara percaya.
kepada dia. Iya, dengan cara taat dan percaya pada dia. Itu Nah, satu sekarang ya. Yang kalau satu, dia sabar diutus untuk sabar dulu bang. Enggak, saya Sabar. lanjutkan dulu, lanjut 2 detik Bang Juma, 2 detik ya. Jadi Yesus diutus oleh Allah Bapa ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia diutus untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kebenaran. Ya, karena orang yang benar itu pasti akan diselamatkan. Makanya dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dan membawa berita tentang kerajaan sorga, berita kebaikan. Tapi banyak orang, semua orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu menolak dengan visi misinya Yesus itu. Makanya ketika dia dilahirkan, dia sudah lahir ya, itu Herodes ngamuk. Karena apa? Orang-orang Majus datang menyembah dia pada saat dia sudah lahir kan. Orang-orang Majus itu datang menyembah dia. Kan orang-orang Majus itu kan tanya begini, di manakah tempat raja yang baru lahir? Itu orang Majus tanya loh kepada orang-orang Yerusalem pada waktu itu. Didengarlah oleh Herodes. Akhirnya dia berusaha untuk membinasakan Yesus itu. Ya sama. Ketika dia lahir. Sama. Nah, Sama karena ketika apa? dia dewasa. Dengar dulu. Karena apa? Menurut Herodes tidak ada raja lagi selain dia. Ya, iya betul itu. Gitu. Makanya dia ingin dihentikan. Iya, makanya dia berusaha untuk melenyapkan Membunuh. Celesius, ya kan? boleh saya tanggapi? Celesius, memang masuk akal Herodes menginginkan supaya tidak ada saingan dia sebagai raja. Itu, tapi maksud iblis membisikkan itu kepada Herodes adalah untuk mengagalkan penyalipan, membunuh Yesus. Begitu. Nah, ini salah satu bukti ya. Salah satu bukti bahwa penyalipan itu adalah nubuatan dan itu adalah yang dinubuatkan oleh Bapa di surga. Ini Yohanes 18 ayat 10. Ini pertanda bahwa Yesus berkata kepada Petrus bagaimana ini? Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetekkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Ini emosian ini Petrus ini, sama kayak Bang Juma nih. Ya kan? Terus nama hamba itu namanya Malkus. Lalu Yesus mengatakan demikian, sarungkan pedangmu Petrus, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa? Cawan yang diberikan Bapa yaitu menjalani penyalipan dengan sempurna. Nah, di situ di Matius 16 ayat 23 dikatakan, Yesus berkata kepada Petrus, nyala engkau iblis. Apakah Petrus jadi iblis? Bukan. Iblis, Yesus berbicara kepada iblis yang membisikkan kepada Petrus. Karena iblis menginginkan Yesus ya tidak menjalani dengan sempurna penyalipan itu. Saudaraku. Oke, saya Jadi tanggapi. gini Bu Kiarana, saya nambah sebelum Bang Juma ya, saya nambah ya. Bentar, izin Bang Celesius, bentar Bang. Tolong jangan rebutan, kasih kesempatan Bang Zuma dong. Silakan aku. Silakan. Iya, makasih. Jadi gini, Bu. Oke. Ya, jadi gini. Iblis yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Bapak tidak. Itu dulu. Tidak ada Bapak Elohim menginginkan kematian terhadap Yesus, itu enggak ada. Jadi kenapa Kan tadi dia- itu Yohanes 18 ayat 11? Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapakku? Bapa, sekiranya engkau jauhkanlah Ibu cawan ini Karyana. daripadaku. Ibu Karyana, Itu cawan itu adalah penyalipan. Lah, Ibu Karyana, jangan yang gantian. Hai doktrin, Aduh. kalau sudah Ini kamu doktrin yang Katolik kok berbicara. nggak ngerti juga. Bu, Jadi gini, biarkan dulu Pak Juma. saya bicara dulu Ibu. Saya bicara dulu. Kan perintahnya sudah sangat jelas. Ini kan cuma asumsi Anda saja sebagai seorang Kristiani. Dan saya berdasarkan dalil. Tuhan mengatakan jangan membunuh orang yang benar. Bukan Loh, akibat, gimana tapi sih? akibat dosa adalah maut.
Ya kan? Iya, itu tak ada hubungannya. Itu tak ada hubungannya. Itu berbicara mengenai Taurat. Paulus justru menghilangkan Taurat supaya orang Kristen tidak lagi berdosa. Kenapa? Karena dia tahu orang Kristen itu suka makan babi. Makanya larangan makan babi dihapus oleh Paulus. Dia Saya tahu dengan Pak itu. Jospin nggak makan, gimana? Tidak mungkin Roma dan Yunani mau menerima ajaran Paulus kalau babi nggak diharamkan, nggak dihalalkan dulu. Jadi saya kembali kepada yang tadi. Tuhan tidak menginginkan adanya kematian terhadap Yesus. Dia diutus supaya dipercaya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Muncul pertanyaan, andai saja orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, ahli Taurat seluruhnya percaya kepada Yesus, apakah ada penyaliban? Ulangi Bang Juma. Sekiranya orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, ahli Taurat percaya kepada Yesus, apakah ada penyaliban? Akan ada yang lain. Siapa yang mau menyalibkan Yesus? Contoh, Judas. Dia punya free will untuk menolak itu. Akan ada yang lain. Pertanyaannya, sekiranya semua orang percaya kepada Yesus, semua orang percaya, apakah ada penyaliban? Oh, syukurlah sama dengan Ninive. Ninive bertobat, tidak dilenyapkan Tuhan. Nah, sekarang ada nggak penyaliban kalau sekiranya semua orang percaya pada Yesus pada saat itu? Tidak mungkin karena iblis pembisik kepada Bang Juma sama Karyana. Nah, berarti tidak ada kan penyaliban itu sekiranya seluruh orang percaya kepada Yesus. Alhamdulillah. Sekarang kalau tidak ada penyaliban, pertanyaan saya, apakah seluruh orang yang percaya kepada Yesus tanpa penyaliban ini memperoleh hidup kekal? Jadi semua ada kepentingan Bang Juma. Enggak, jangan. Kalau tidak ada penyaliban, artinya orang semua percaya. Ketika semua orang percaya, berdasarkan Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, andai saja seluruh orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat percaya kepada Yesus, apakah mereka semua memperoleh hidup kekal? Ya. Tanpa penyaliban? Betul. Nah, sudah. Sekarang pertanyaan. Sudah. Sekarang aku tanya balik Bang Juma. Aku tanya balik Bang Juma. 10 detik, Bu. Habis itu Anda bertanya. 10 detik. Untuk itulah iblis menghentikan misi penyelamatan dengan cara membunuh, dengan cara menyalib, agar semua manusia itu jangan ke surga, karena iblis maunya manusia ke neraka. Itu jadi penyaliban ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi salib itu membinasakan, bukan menyelamatkan. Titik. Silakan. Terima kasih banyak. Izinkan saya, jangan ada pemotongan teman-teman ya. Terima kasih Pak Juma. Oke, sebenarnya yang tadi dari narasi yang disampaikan oleh Pak Juma, inti masalahnya ya, apakah penyaliban Yesus adalah kemenangan iblis atau rencana Allah? Jadi ada beberapa orang yang saya sampaikan juga, ada juga dengan pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh Bapak Juma ya, sehubungan dengan tentang mengenal ini. Nah, yang pertama adalah Yesus taat kepada Bapa, itu benar. Nah, ayat Anda sebutkan itu memang benar ya, ada 3 ya, Yohanes pasal 4 ayat 34, dan juga Yohanes pasal 8 ayat 29, dan Yohanes pasal 14 ayat 31. Yesus melakukan kehendak Bapa. Oke, artinya penyaliban bukan kecelakaan, itu bagian dari kehendak Allah. Ya, itu artinya. Jadi iblis terlibat tapi bukan pemenang. Makanya dalam Lukas pasal 22 ayat 3, iblis masuk ke dalam Judas, dan Yohanes pasal 13 ayat 27 di dalam konfirmasinya, kalau kita lihat sesudah menerima roti itu, iblis masuk ke dalam dia. Jadi indikasinya adalah iblis mendorong penyaliban, tapi dia hanya alat, bukan pengendali utama. Nah, iblis tidak mengerti rencana Allah. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat ke-8, sekiranya mereka mengetahuinya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ini kunci, iblis berpikir dia menang, padahal dia sedang masuk jebakan Allah. Nah, salib justru menghancurkan iblis. Dalam Ibrani pasal 2
ayat yang ke-14, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-15, ia mencuti penguasa-penguasa, artinya bukan iblis menghancurkan Yesus, justru Yesuslah menghancurkan iblis lewat. Katolik jangan terlalu cepat ngomongnya, agak pelambat dikit. Jadi kejadian, nggak ngerti kami. Oke, kejadian 3 ayat ke-15 digenapi ya. Yang tadi disampaikan itu adalah nubuatan pertama dan Injil pertama di atas dunia ini. Penjelasannya, iblis melukai apa? Salib, tapi Yesus menghancurkan kepala, kemenangan total. Jadi kalau kita lihat ya, penyaliban sama dengan dilakukan oleh manusia berdosa dipengaruhi iblis, tetapi ya dikendalikan oleh Allah. Hasil akhirnya bukan kemenangan iblis, tapi kekalahan total iblis. Jadi iblis memang mendorong penyaliban, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah rencana Allah. Justru melalui Yesus salib, Yesus menghancurkan iblis, bukan sebaliknya. Tadi ada nggak kehendak Bapa Yesus disalibkan? Tadi Bapak mengatakan hal seperti itu. Nah, di dalam kitab Yesaya 53 ayat yang ke-10, di dalam kitab Ibrani ya, kita perhatikan. Ingat ya teman-teman, kalau kita menafsirkan Alkitab, lihat konteksnya dan juga lihat dulu konsepnya. Kalau kita ambil dengan secara literal dan bukan menafsirkan, ya kita akan susah dan juga tidak temukan dengan hermeneutikanya. Nah, ini perlu dipahami teman-teman. Ya, kalau kita ambil dengan literal, tapi kalau kita tidak tafsirkan, nah kita akan kehilangan makna. Jadi dalam teks bahasa Ibrani, Adonai Chafet Dakod Hei Echli, artinya Tuhan berkehendak meremukkan dan dia membuat dia menderita. Ingat Tuhan, ya itu adalah merujuk kepada Bapa. Ya, kata kuncinya berkenan, berkehendak dan juga menghendaki. Tetapi di dalam satu hakikat, ya kita memasuki dalam Trinitas, ya satu hakikat tapi tiga pribadi, itu tidak bisa dipisahkan. Ya, ini sangat kuat. Penderita Mesias sama dengan kehendak Tuhan. Jadi Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Ya, penjelasan dari Rasuli. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani-nya, Tautonte Horis Mene Boile Kai Gonosei Toutoi, artinya adalah menurut rencana Allah yang telah ditetapkan pengetahuan Allah. Kata kuncinya boleh rencana atau kehendak atau keputusan Allah. Baru horismene sudah ditentukan, artinya penyaliban bukan kebetulan, sudah ditetapkan Allah. Dan begitu juga di dalam Lukas pasal 22 ayat 42, Yesus sendiri berkata, ya, Klemeto telemea mau Allah toson genesto, artinya bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang terjadi. Kata kuncinya telema, kehendak. Ini sangat jelas. Yesus sadar salib sama dengan kehendak Bapa. Dan Yohanes pasal 10 ayat ke-18, ya Yesus menyatakan dirinya, aku berkuasa memberikan nyawaku. Artinya Yesus tidak dipaksakan, tapi taat kepada kehendak Bapa. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya di dalam kitab Yesaya, dalam Ibrani, Tuhan menghendaki penderita Mesias. Dalam Kisah Para Rasul pasal dengan bahasa Yunani sudah ditetapkan dalam rencana Allah. Yesus sendiri tunduk pada kehendak Bapa. Saya perlu jelaskan tentang mengenai Trinitas sedikit ini. Oke. Trinitas Allah itu adalah satu. Ya, tapi tiga pribadi, satu hakikat, pribadi yang berbeda dan tugas yang berbeda. Yesus Kristus mempunyai dua natur 100% sebagai Allah dan natur sebagai 100% sebagai ilahi. Perhatikan teman-teman, kalau dengan secara literalnya kita akan temukan, tapi ini ada tafsiran dan konsepnya ada di dalam Alkitab. Oke, jadi jelas bahwa kalau kita melihat, ya, dengan semua di dalam melakukan rencana ini, ya, dalam teks asli Alkitab, kata Chafet Ibrani dan Boule Yunani menunjukkan bahwa penyaliban Yesus adalah kehendak dan rencana Allah, bukan kebetulan atau kemenangan iblis. Kira-kira dengan demikian, silakan ditanggapi atau juga bisa ditambahkan. Saya tanggapi dulu, Bung. Saya tanggapi dulu. Kanda izin ini kok moderator mute-nya saya nggak bisa mute ini yang teman-teman di sini. Nanti biar saya bisa bantu Ki ini. Saya nggak bisa mute mereka. Izinkan aku. Gimana caranya ya? Sudah kan dah. Lanjutkan aku. Iya, jadi saudara Katolik, tolong pertanggungjawabkan dulu bahasa Anda yang mengatakan penyaliban itu adalah kehendak. Kehendak Bapak di mana itu, Bang? Bapak ingin orang benar menjadi tumbal untuk orang yang berdosa itu di mana?
Mungkin Bang Juma ya, boleh saya nambah ya, Bang Katolik ya. Jadi Kita tunggu dalilnya dulu, dalil dari beliau dulu. Karena itu khotbah gereja itu yang dia bawa. Silakan, kehendak Elohim mana? Kalau Anda berbicara mengenai Yesaya 53, Bung, dari bab 1 sampai bab 66 itu penglihatan atau mimpi Yesaya bin Amos itu hanya berbicara tentang raja-raja Yehuda dan Yerusalem. Itu pun yang ada pada masa Yehuda, raja-raja Yehuda yang terkait dengan Hezekia, kemudian Ahaz, Yotam dan Usia. Nggak ada Yesus. Kenapa Anda membawa data-data yang muncul belakangan seperti kitab Roma, Galatia, Ibrani? Kenapa Anda bawa data-data yang memang sudah dipasang sebagai perangkap untuk menjerat orang agar percaya kepada penyaliban untuk menyelamatkan? Kenapa enggak menggunakan data-data yang lebih dulu sebelum penyaliban? Gitu loh. Sedangkan saya kan mengatakan kepada saudara bahwasanya penyaliban ini adalah cara iblis menghentikan misi penyelamatan Yesus. Yesus datang ingin menyelamatkan orang dengan jalan orang percaya kepada dia, bukan menyalib dia. Salib ini adalah pekerjaan iblis. Bantai itu dulu. Di mana ada Tuhan menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Bukankah di dalam Ulangan 21 nomor 22-23 dikuatkan oleh Paulus sendiri? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Tuhan mengutuk orang yang digantung di atas tiang salib. Masakan Yesus dikutuk sama Elohim? Nah, kemudian untuk bahan pemikiran kita, saudara-saudaraku Kristian yang ada di sini, coba tujukan pandangan saudara kepada Matius 16 nomor 23 itu. Ketika Petrus menarik Yesus, apa yang ada dalam benak Petrus? Sehingga Yesus harus mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau adalah batu sandungan." Apa maksud Yesus mengatakan iblis kepada Petrus? Karena Yesusnya sudah tahu rencana Tuhannya. Apapun yang kalian rencanakan untuk membunuhku, rancangan Tuhanku jauh lebih hebat daripada kalian. Jangan kau ke sana, Yesus. Kalau kau ke sana kau akan mati. Seakan-akan dia menyepelekan Tuhannya Yesus, Tuhannya Bapa yang adalah Tuhannya Yesus. Makanya dia mengatakan, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, Petrus. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapa. Bapakku memikirkan apa tentang aku ketika aku ingin kena musibah, ketika aku dikerumuni oleh anjing serigala. Bapakku memikirkan apa ketika aku ada naga di depanku, ada singa di depanku. Apa yang Bapakku rencanakan untukku? Ya penyelamatan. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapa. Bapakku tidak akan membiarkan aku sakit, apalagi mati, apalagi celaka. Itu yang dipikirkan. Maka batallah seluruh, batallah seluruh apa yang direncanakan oleh iblis dan orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama. Batal seluruhnya. Makanya karena mereka ingkar terhadap Yesus, Tuhan marah sama dia. Maka Petrus mengatakan apa? Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Tuhan baru ini, Tuhan yang baru dilantik ini. Untuk mereka yang menyalib Yesus. Jadi Yesus itu memang Tuhan. Saya nambah, Bang. Tuhan untuk orang yang membenci Yesus dan pengikut-pengikutnya seperti kalian. Gitu, silakan. Jadi saya mau menambah Bang Katolik ya. Bang Katolik ini tadi ya. Apa yang dia katakan, saya garis bawahi tentang kehendak ya. Kehendak Allah Bapa dan kehendak iblis. Ada dua kehendak di situ. Dua kehendak inilah yang saling bertentangan. Ya, kehendak Allah Bapa apa? Itu yang kita harus tahu. Apa kehendak Allah Bapa? Kehendak Allah Bapa itu adalah menyelamatkan. Maka apa yang disampaikan Bang Juma menurut saya benar. Karena kehendak Bapa itu adalah mau menyelamatkan orang-orang atau semua manusia yang ada di bumi ini. Itu kehendak Bapa. Kehendak iblis apa? Kehendak iblis agar semua orang di dunia ini
menyembah iblis. Itu kehendaknya. Makanya mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Nah, apakah kehendak iblis ini tidak diketahui oleh Bapa? Jelas dia ketahui. Dia maha besar, dia maha mengetahui. Ya. Jadi kehendak iblis diketahui oleh Bapa. Nah, ingat, kehendak Bapa adalah menyelamatkan. Termute. Nah, termute ya. Oke. Kehendak Allah Bapa, ingat, menyelamatkan. Dia tahu pekerjaan menyelamatkan itu bukanlah hal yang mudah. Dia tahu pasti ada banyak tantangan, rintangan, bahkan mengorbankan. Itu Allah Bapa sudah tahu itu, bahwa anaknya yang dia utus itu akan menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan. Makanya sejak dia lahir aja dia sudah Ya, endingnya gimana, Pak? Ketika kemudian Bapak endingnya gini, kehendak Bapa seperti yang disampaikan oleh Katolik tadi ya. Kehendak Bapa itu adalah menyelamatkan. Ya. Menyelamatkan semua manusia. Kehendak iblis apa? Supaya manusia ini menyembah iblis. Makanya dia mau membinasakan Yesus itu. Nah, sehingga kalau saya kaitkan dengan apa yang disampaikan Bang Juma ya, bahwa penyalipan itu adalah kehendak iblis, itu benar. Karena apa? Mereka mau membinasakan Yesus. Ketika Yesus binasa, maka seluruh pengikutnya akan menyembah iblis. Ya kan? Tetapi ingat, di balik itu semua Allah Bapa tahu. Dan supaya Yesus tidak boleh mundur daripada kenyataan ini. Tidak boleh mundur. Dia harus taat. Makanya penyalipan itu adalah bentuk ketaatan Yesus terhadap memperjuangkan kebenaran. Ya, itu ketaatan dia. Seandainya Yesus mundur dari kenyataan yang dia terima, itu kehendak Allah Bapa gak akan tercapai. Mau menyelamatkan itu. Artinya tidak boleh mundur apapun yang terjadi demi orang banyak. Ya, demi menyelamatkan orang banyak, apapun yang terjadi, Anda harus maju. Makanya disalib pun dia tidak takut. Begitu Bang Juma. Jadi disalib pun dia tidak takut. Karena demi menyelamatkan semua manusia. Iya, sudah diulang 3 kali. Oke. Jadi gini, tolong didengarkan teman-teman yang ada di sini. Ketika Anda sudah mengatakan betul, iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus, betul, Bapak tidak merencanakan kematian itu dan seterusnya. Tetapi Bapak tidak ingin Yesus mundur. Apa yang Anda ingin jual di situ? Anda ingin mengatakan Yesus benar-benar disalib, Yesus benar-benar mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan orang. Itu adalah kesesatan berpikir. Yang benar adalah Bang, tenang dulu. Yang benar adalah membunuh Yesus upahnya adalah maut. Maka ketika orang-orang ini ngotot ingin membunuh Yesus, imam kepala, orang yang dipercaya Tuhan sebagai pemimpin agama, mahkamah agama, orang yang dipercaya Tuhan, perwakilan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan, orang Farisi adalah ahli tafsir dalam kitab Tanak. Mereka orang-orang yang harusnya dipercaya, tapi ternyata mereka semuanya munafik. Tak ada harapan Yesus untuk bertahan. Siapa lagi yang mau mempertahankan Yesus? Murid-muridnya tidak bisa. Murid-muridnya bukan tokoh sentral. Murid-muridnya hanyalah pengikut. Mereka adalah masyarakat biasa dan tidak bisa diharapkan. Mereka bukan penghafal Injil. Mereka bukan kemudian pelaku Injil secara totalitas. Mereka malah dianiaya, terzolimi, dipenjara, ditangkap, bahkan dibunuh murid-murid ini. Tidak ada harapan kekuatan ajaran Yesus sebagai tongkat estafet. Maka satu-satunya jalan adalah bagi Tuhan menghukum
Yesus diselamatkan, hukum seluruh Bani Israel. Maka Petrus berkhotbah, seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan, telah dibuat menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang-orang jahat. Maka yang disalib ini bukan Yesus. Yang disalib ini adalah salah satu di antara mereka pelaku makar ini. Maka pelaku makar inilah yang menjadi Tuhan bagi mereka pelaku makar itu sendiri. Apa yang terjadi? Orang-orang jahat memiliki Tuhan baru bernama Yesus. Orang-orang jahat ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, mencari pengikut. Terjeratlah kalian, menyembahlah kalian kepada oknum yang mati di sini, yang dijadikan sebagai Tuhan. Coba Anda lihat bagaimana Petrus berkhotbah. Apa yang dikatakan kemudian kepada mereka? Seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Berarti bagi angkatan jahat, korban salib adalah Tuhan bagi mereka. Ada enggak kebenaran bagi mereka ketika mereka menyembah oknum yang mati dengan jalan kutuk ini di hadapan Tuhan? Yang enggak ada. Pertama, yang mereka lakukan adalah dosa besar. Membunuh, punya rencana membunuh kemudian orang benar. Yang kedua, menggagalkan misi penyelamatan. Yang ketiga, jelas bahwa yang mereka bunuh adalah sembahan mereka yang kemudian dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Ada enggak keselamatan bagi mereka? Enggak ada. Apa yang terjadi? Daripada mereka sendiri yang masuk ke neraka, maka mereka kemudian ke seluruh dunia mengajak yang lain menyembah kepada Tuhan baru yang dilantik untuk mereka. Jadi mereka tidak lagi menyembah Tuhannya Yahudi, mereka menyembah Yesus. Lalu supaya mereka itu menganggap dirinya mereka berbuat baik, ini adalah reinkarnasi Tuhannya Yahudi, bos. Tuhannya Yahudi yang turun menjadi Yesus, bos, mati untuk dibunuh. Sehingga kelabakan. Apakah Maria melahirkan pencipta? Yes. Apakah Maria lebih tua dari Yesus? Lebih tua Yesus. Berbagai macam kemudian kelucuan yang muncul disebabkan kenapa? Tuhan Yesus ini, korban yang disalib ini, hanyalah Tuhan bagi orang jahat, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk kalian yang menyalib. Lalu orang yang menyalib ini bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan, bos? Kata Petrus apa? Berilah diri kalian untuk dibaptis dan bertobat, tinggalkanlah angkatan jahat. Artinya apa? Tinggalkan menuhankan Yesus. Karena Yesus itu Tuhan bagi orang yang dihukum. Itu yang terjadi. Jangan Anda mengatakan bahwasanya Bapak tidak mau, tetapi Bapak juga tidak mau mengatakan jangan kau menyerah, terus harus kau mati sampai. Mana ada konsepnya kayak begitu? Bapak menyelamatkan Yesus. Yang disalib adalah mereka yang membuat makar, dan yang diberikan sebagai Tuhan hanyalah untuk orang-orang yang jahat. Nah sekarang pertanyaannya kan muncul tuh, siapa yang mengajarkan menyembah kepada korban yang mati di atas tiang salib? Elohim? Tidak. Yesus? Tidak. Lalu siapa? Ya, orang yang makar, yang keluar dari kubur itulah salah satu daripada pengkhianat. Ya, begitu, oke, Bang Juma. Silakan. Mantap Bang Juma. Jadi gini, saya ingin mau menambah sebelum Bu Karina ya. Gini, tadi ayat yang Bang Juma mengatakan bahwa Yesus memang harus disalibkan untuk menjadi Tuhan, kan begitu Bang Juma mengatakan. Yes. Yesus disalibkan untuk menjadi Tuhan. Gini Bang Juma, konteks ayat itu adalah Yesus memang harus disalibkan untuk apa? Menjadi Tuhan. Tuhan di sini kan Bang Juma belum paham kan tuh. Menjadi Tuhan ini apa? Jadi Bang Juma harus tahu dulu makna kata Tuhan dalam ayat itu apa. Yesus disalibkan supaya menjadi Tuhan kan, untuk menjadi Tuhan. Itu artinya Yesus disalibkan untuk menjadi penguasa. Ya,
Itu maksud ayat itu. Dari ayat itu memang dia harus disalibkan untuk menjadi penguasa. Penguasa langit dan bumi. Itu maksud daripada ayat itu. Ya. Dia memang harus disalibkan untuk menjadi Tuhan. Menjadi penguasa bagi seluruh dari surga dan bumi. Itu maksud daripada ayat itu, Bang Juma. Ya. Jadi sekali lagi makna kata Tuhan di situ kita lihat konteksnya. Konteksnya apa? Karena kata Tuhan itu bisa disematkan kepada siapa saja bisa. Karena itu adalah sebuah gelar. Ya, itu sebuah gelar. Jadi dia disalibkan memang untuk menjadi Tuhan, menjadi penguasa maksudnya. Jadi dialah yang berkuasa atas hidup kita ini, yang di surga dan di bumi, maupun yang di dalam bumi. Itu maksudnya. Ya. Jadi sekali lagi Bang Juma, penyalipan itu adalah tadi kan Bang Juma mengatakan orang yang membunuh orang yang tidak bersalah itu adalah upahnya apa? Maut kan. Tetapi orang yang terbunuh karena kebenaran, memperjuangkan berita kerajaan Allah, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Makanya dia pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Untuk apa? Ya, cukup Pak. Lanjut Kandaku, ditanggapi dulu Kanda. Silakan Kandaku. Ya, boleh tambahan sedikit. Boleh tambahan sedikit. Celsius. Sebentar Ibu. Boleh tambahan sebentar sedikit. Bu, nanti terputus Bu narasinya. Silakan Kanda ditanggapi dulu, nanti Ibu Karyana. Silakan Kanda. Ya, makasih. Sabar Bu. Jadi saudara, ketika tadi mengatakan bahwasanya dia untuk menjadi Tuhan, semakin aneh gitu. Semakin aneh kalau dia Tuhan kok menjadi Tuhan supaya dia berkuasa, yang tadinya tidak berkuasa supaya dia berkuasa. Itu aneh. Itu semua adalah perangkap-perangkap yang dijadikan kemudian untuk orang-orang digiring menuhankan kepada Tuhan yang dibuat Tuhan ini. Tuhan yang tadinya bukan Tuhan dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Makanya dikatakan apa? Upah dosa adalah maut. Itu betul. Apa maksudnya? Orang yang menuhankan yang bukan Tuhan, dia neraka. Makanya step by step pengajaran daripada orang-orang yang jahat ini pelan-pelan menggiring manusia. Pertama, mereka mengatakan kalian bukan lagi hamba Tuhan, kalian adalah anak-anak Tuhan, jangan lagi mau diperhamba, kalian sudah bebas dari aturan-aturan, dari hukum-hukum, nggak boleh lagi ada yang mengatur kau tentang makanan, tentang minuman dan seterusnya. Itu orang digiring pelan-pelan menuju kepada maut. Semua diajarkan bahwa Yesus mati untuk dosa kita. Satu, Yesus datang untuk nebus dosa kita. Semuanya diajarkan seperti itu. Padahal endingnya adalah kemarahan Tuhan. Tuhan marah atas tindakan mereka yang berupaya menghentikan misi penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Maka Yesus diangkat, mereka dihukum. Dengan cara apa dihukum? Ya sudahlah, kau mengkali Yesus ini mati. Nah sekarang ku gantikan dengan orang lain. Sembahlah itu karena kau nggak mau menyembahku. Aku utus Yesus agar kau percaya, malah kau bunuh. Sekarang udah, makanlah itu upahmu. Sembahlah, kau jadikan dia menjadi Tuhanmu. Karena memang Tuhan selalu menjadikan iblis itu sebagai alat untuk menyesatkan orang ketika orang itu lebih memilih sesat. Orang ini mau supaya Yesusnya dibunuh. Artinya mereka ingin menghentikan misi penyelamatan. Mereka berupaya apapun itu mereka lakukan untuk membunuh Yesus. Endingnya yang mereka bunuh penggantinya. Jadi saudara, ketika upah dosa adalah maut, penyaliban terhadap Yesus itu maut. Salib itu maut. Nah, nanti orang yang sudah dijadikan Yesus itu sebagai Tuhan, mereka akan memutar haluan. Iya, tapi kan dia bangkit pada hari ketiga. Justru kebangkitan inilah yang dijual oleh para penyesat
untuk menjerat orang dengan tipu daya bahwa dengan percaya Yesus mati di salib bangkit pada hari ketiga, kalian punya dosa sudah ditebus. Itu yang dijual. Padahal dasarnya sangat jelas, ini hanyalah manusia yang menggantikan Yesus yang dilantik menjadi Tuhan bagi mereka angkatan jahat. Makanya Yesus mengatakan apa? Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun terhadap mereka selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Sama seperti Yunus, anak manusia keluar dari perut ikan pada hari ketiga. Demikian juga anak manusia keluar dari perut bumi hari ketiga. Nah, itu untuk apa? Untuk tanda angkatan jahat. Kristen sekarang nerima nggak tanda itu? Nerima. Itu fakta. Silakan. Oke, Bang Juma. Ya, itu sebenarnya menyambung yang dikatakan Bang Selisius tadi. Kenapa kalian menuhankan Yesus? Ya, di Wahyu 13 ayat 8. Ini Bang Juma, biar saya ganti dulu nanti jadi manusia ya. Wahyu 13 ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi, ini statement loh, akan menyembahnya. Yaitu siapa? Setiap orang yang namanya tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kehidupan dari anak domba yang tersembelih. Anak domba yang tersembelih itu siapa? Yesus, Yesua Masia. Nah, saya ganti dulu ini. Semua orang yang diam di atas bumi, 8 miliar orang manusia yang tinggal di atas bumi akan menyembahnya. Itu gak sembarangan loh Bang Juma. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Tertulis gak namamu di buku? Di buku kehidupan, kitab kehidupan dari anak domba. Tertulis gak nama kalian? Tertulis gak nama Islam, nama Kristen? Ini tidak membedakan denom, tidak membedakan agama. Jadi ini sudah dinubuatkan Bang Juma. Sinkron semua di dalam Bible itu. Ini perjanjian baru. Kalau kita buka di perjanjian lama, ada di Zakaria ya. Nih. Kita buka di Zakaria Bang Juma, sebentar. Zakaria, ini perjanjian lama, sinkron kan? Sekian ribu tahun kemudian sudah dinubuatkan. Di Zakaria 6. Zakaria 6. Tinggal ini ya, saya bacakan ini baru diganti dengan yang lain. Nih, dialah yang akan mendirikan, tapi beda bahasa perjanjian lama ya dengan perjanjian baru lebih jelas. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan. Siapa itu? Yang disalibkan. Dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya. Ada nggak di perjanjian baru sebelah kanan? Ada. Ini perjanjian lama ribuan tahun sebelum. Sudah dituliskan. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka bapa dan anak. Oke? Itu perjanjian lama, perjanjian baru nyambung. Ada nggak perjanjian? Ada nggak di kitabmu seperti itu Bang Juma? Ya. Nyambung loh. Saya nambah Luar dulu biasa, Bu Karina ya. Ya, sebelum Pak izinkan saya udah menunggu dari tadi Pak. Pak Salis, diam dulu Pak. Kita kasih Bang Katolik dulu. Silakan Bang Katolik. Oke, terima kasih banyak ya. Baik. Ya, sama-sama. Saya tadi mau menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Juma tadi ya. Nah, apakah salib menghentikan misi Yesus? Ya, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30, dalam bahasa Yunani adalah tetelestai, sudah selesai. Kata tetelestai itu sama dengan selesai, sempurna atau tuntas. Artinya, salib bukan kegagalan. Kuatkan suaramu Katolik, kuatkan dan pelankan. Penyelesaian misi, Kuatkan dan udah. pelankan. Penyelesaian misi, udah kencang. Apakah Allah mengendaki salib? Di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10. Ya, kalau kita lihat di dalam Yahweh Cafet Dako, itu Tuhan berkehendak mengizinkan dia diremukkan. Artinya di dalam konteks ini berbicara dengan nubuat sebelum zaman Yesus datang menjelma sebagai manusia. Bukan tulisan belakangan. Tadi ada statement yang mengatakan seperti itu. Soal terkutuk yang digantung dalam Ulangan 21 ayat 23 dalam teks bahasa Ibraninya, Kilalat Elohim Talui, terkutuk oleh Allah orang yang digantung. Ini benar, tetapi perhatikan
penjelasan perjanjian baru. Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13, ya, ia menjadi kutuk bagi kita. Artinya Yesus bukan dikutuk karena dosanya, ya. Jangan salah mengartikan. Dia menanggung kutuk manusia. Ini konsep penggantian. Makanya tadi diambil dari Matius 16 ayat 23, Yesus disebut Petrus iblis, ya kan? Nyala iblis. Kenapa? Karena Petrus menolak salib. Artinya menolak salib sama dengan cara berpikir manusia, bukan rencana Allah. Justru salib sudah direncanakan Allah di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat ke-23 menurut rencana yang telah ditetapkan Allah. Sementara Yesaya ayat 53 ayat yang ke-5, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ini dari perjanjian lama, bukan tambahan belakangan. Dan itu konsepnya menjelaskan tentang nubuatan yang akan terjadi di zaman Yesus ketika dia menjelma sebagai manusia. Apakah Allah menyelamatkan Yesus dari penderitaan? Benar, Allah menyelamatkan Yesus bukan dari salib, tetapi melalui kebangkitan. Ya, di dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-24, Allah membangkitkan dia. Ini kunci. Salib sama dengan jalan, kebangkitan sama dengan kemenangan. Jadi perlu diluruskan cara untuk membaca Alkitab. Jangan potong ayat tanpa konteksnya. Ya, tadi dilihat dari ayat-ayat yang sudah dijelaskan, harus dibaca bersama. Perjanjian lama plus perjanjian baru itu satu kesatuan, dan ada berbicara tentang nubuatan dan ada berbicara tentang mengenai penggenapan, dan juga tidak bisa dipisahkan. Dan lihat maksud keseluruhan, bukan satu ayat. Tema besar Alkitab, penyelamat melalui pengorbanan. Ya kan? Jadi salib bukan pekerjaan iblis yang menghentikan misi. Salib adalah sudah dibuatkan, dikehendaki, diizinkan Allah, diselesaikan oleh Yesus, dikonfirmasi lewat kebangkitan. Jika salib adalah kemenangan iblis, maka Yesus gagal. Tapi Yesus berkata tetelestai, sudah selesai. Artinya salib adalah keberhasilan rencana Allah, bukan kegagalan. Ya, Bung, dari tadi Anda kelihatan intelektual bicara tapi kosong gitu loh. Tolong tunjukkan kepada saya di mana kehendak Bapak agar Yesus itu dibunuh, itu di mana kehendaknya, yang saya tanya dari tadi loh itu. Anda cuma buka di Google, habis itu Anda baca biar terlihat intelektual, tapi bagi saya itu ampas. Tunjukkan kepada saya di sini. Kan saya sudah bantah Anda tadi kan. Yesaya 1 nomor 1, Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu nubuatan penglihatan Yesaya bin Amos untuk raja-raja Israel dan Yehuda. 4 masa di situ yang diceritakan. Tidak ada masa Yesus. Jadi jangan lebay dengan mengutip lagi Yesaya 53 nomor 1, itu sudah gagal tadi. Sekarang begini, untuk saudara Katolik, untuk menjadi perhatian saudara, tolong Anda bantah saya dengan data saya. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bantah saya dengan data itu. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau berdusta, jangan kau hambur-hamburkan bohong, saksi palsu, orang benar nggak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ini Yesus yang mengutip data itu. Di mana Yesus mengutip itu? Lukas 24:44. Aku memang harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya data yang membantah itu, karena Taurat ini adalah penggambaran menurut Yesus untuk dirinya. Tunjukkan di Taurat di mana Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang bersalah, untuk membantah ucapannya sendiri di Keluaran 23. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang Kristen ini kan orang-orang bersalah. Yesus orang benar. Yesus orang benar dibunuh untuk memenangkan orang yang bersalah. Itu dalilnya dari Elohim mana? Jadi kalau Anda mengatakan jangan comot, Anda yang harus sadar itu. Tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Elohim menginginkan menyelamatkan dunia dengan cara mengorbankan orang benar. Dalil. Jangan masuk ke Yesaya. Yesaya itu hanya untuk raja-raja yang ada, yang sudah saya bacakan tadi kepada saudara. Amos,
ya, kemudian Yotam, kemudian apa lagi? Hezekia, kemudian apa lagi yang satu? Ahaz. Ada nggak Yesus? Nggak ada. Jadi jangan Anda comot-comot kitabnya Yahudi untuk melegalkan kemudian Tuhan lantikan Tuhannya Yahudi untuk orang jahat. Bantu saya untuk menemukan data di Taurat tentang Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus sesuai dengan narasi yang Anda bangun, bahwa Tuhan ingin menyelamatkan orang-orang berdosa, demi mereka Tuhan rela membunuh orang benar. Dalilnya di mana? Kalau ada, coba kita ulas. Silakan. Ya, silakan Bang Katolik, di open mic-nya. Oke, baik, terima kasih banyak. Oke, yang pertama, statement yang saya garis bawahi adalah ini disampaikan tentang mengenai kitab Yesaya. Perhatikan konteks itu berbicara tentang nubuatan. Oke, nubuatan adalah menjelaskan tentang firman yang akan terjadi yang digenapi di masa yang akan datang. Oke, clear. Karena Yesus tertikam. Karena sebelum Yesus datang, itu semua dijelaskan di dalam. Oke. Izin Bang Katolik, izin saya tengahi dulu. Tolong dijawab permintaan atau pertanyaan Bang Zuma tadi, datangkan data bantahannya. Jadi jangan, ini bukan sidang skripsi Bang ya. Abang silahkan ditanggapi dulu pertanyaan Bang Zuma tadi. Data bantahannya, silahkan Abang. Oke, tes. Udah? Oke. Baik, terima kasih banyak ya. Untuk data dengan bantahnya untuk disampaikan. Jadi perlu kita memahami konteks dulu yang diambil dari Keluaran 23 ayat ke-7. Benar, Taurat melarang membunuh orang tidak bersalah. Itu hukum bagi manusia, bukan berarti Allah tidak bisa punya rencana penebusan. Ya, Taurat justru punya konsep korban pengganti. Ingat, dalam Imamat pasal 17 ayat yang ke-11, darah itu mengadakan pendamaian bagi nyawa. Artinya ada prinsip satu mati untuk menebus yang lain. Contoh jelas ya di Taurat ya, korban Paskah dalam Keluaran pasal 12. Anak domba mati itu umat diselamatkan. Ini bayangan orang benar tak bercela mati untuk orang lain. Yesus menggenapi pola Taurat dalam Lukas 24 ayat ke-44. Semua Taurat menunjuk kepada Dia. Jadi bukan melanggar Taurat, tapi menggenapi sistem korban dalam Taurat. Jadi perhatikan, Taurat memang melarang membunuh orang benar, tapi Taurat juga mengajarkan korban pengganti seperti anak domba Paskah yang adalah lambang penebusan. Yesus tidak melanggar Taurat tapi menggenapinya. Jadi saudara jemaah, saya hanya perlu sampaikan, jangan sampai kita terjebak untuk menafsirkan Alkitab ketika kita membaca. Minta tuntunan. Anda yang mentafsirkan kitabnya Yahudi, Bung. Saya minta dalil di mana Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar. Ingat, di dalam Imamat 18 nomor 21 dan juga nomor 25, Tuhan mengatakan jangan kau membunuh manusia, jangan kau persembahkan kepada dewa Molok. Orang Yahudi diajarkan, katakan kepada orang Yahudi, apabila mereka ingin melakukan penebusan dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak, kambing, lembu, sapi, domba. Mana manusianya? Orang benarnya mana? Justru saya yang berkata kepada saudara, kalau Anda bicara kitab, Anda harus memahami apa yang diterangkan oleh kitabnya orang Yahudi. Tidak boleh membunuh orang yang benar. Malah dikatakan apa kepada kita, kepada dalil itu? Jelas kok di data nomor 1-nya, nomor 2-nya. Kalau Anda ingin berbicara konteks, Anda harus baca dari nomor 1 sampai seterusnya, satu perikop. Apa yang dikatakan di sana? Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Anda sekarang ini menyebarkan kabar bohong. Anda semua nih. Orang diselamatkan karena Adam punya dosa, maka Yesus menyelamatkan. Bohong itu nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya dalam kitabnya orang Yahudi. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah. Sabar. Jangan kau membantu orang yang bersalah dan menjadi saksi yang tidak benar. Anda sekarang sudah menjadi saksi-saksi yang bohong nih sekarang nih. Menjadi saksi yang tidak benar. Jangan engkau turut-turut. Kebanyakan orang yang mengerjakan kejahatan dalam memberitakan kesaksian mengenai suatu perkara. Janganlah engkau turut-turut. Kebanyakan orang membelokkan hukum. Tadinya dilarang membunuh, Anda belokkan. Tadinya darah hewan, Anda belokkan darah manusia.
Segala macam Anda akan lakukan. Kenapa? Karena Anda menutupi kebohongan seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran, dan Anda menutup kebenaran dengan memberikan sebuah kebohongan. Data nomor 7-nya dikatakan begini: harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Harus. Jangan malah terlibat. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nomor 8-nya coba dibaca dengan cermat. Upah jangan kamu terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang benar perkaranya jangan kau bunuh, kamu putar. Orang benar boleh kau bunuh. Gimana ceritanya agama seperti itu? Itu Bang. Jadi kalau Anda membawa data-data itu, tolong. Kan Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di Taurat. Nah ini, orang benar ini tidak boleh kau bunuh. Nah sekarang, kalau Anda membantah dalil saya, Bung, tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhannya Yahudi menginginkan menyelamatkan orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang-orang Belanda, Inggris, Portugis, orang Indonesia, dengan menjadikan anak yang dikasihinya sebagai tumbal untuk orang-orang berdosa tersebut. Silakan Anda tunjukkan dalil. Silakan. Di Yohanes 3 ayat 16 Bang Juma. Percaya kepada Yesus, kan tadi sudah dibahas itu, Ibu. Yohanes 3 ayat 16. Iya, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, bukan barang siapa yang menyalib. Barang siapa yang percaya. Nah, kalau semua orang percaya, kalau semua orang percaya kepada Yesus, tidak akan ada yang mau menyalib dia. Siapa yang menyalib Yesus kalau semua orang percaya kepada Yesus? Tidak ada. Silakan. Izin Bang Salesius, si Katolik ini belum selesai tadi. Bang Zuma belum mendapatkan jawaban itu. Kayaknya Katolik jangan ngambang Pak, jangan ngambang Pak. Silakan Bang Katolik dijawab pertanyaan Bang Zuma tadi, biar tuntas pembahasannya baru gantian. Silakan. Oke, baik, terima kasih banyak ya. Jadi kalau sehubungan dengan penggenapannya itu saya ingatkan kembali, kalau Bapak mencari data dengan letter lake ya, saya akan membantah dengan apa yang Bapak sampaikan itu. Bapak gagal paham dengan salah menafsirkan. Ingat, Yohanes 3 ayat 16 itu tepat apa yang dikatakan Ibu Karyana. Saya setuju. Karena kenapa? Kita harus lihat dulu prosesnya. Bagaimana dengan penggenapan itu? Iya kan? Jadi kalau kita perhatikan baik-baik apa disampaikan Yohanes 3 ayat ke-16 ya. Ya, Houtos gar egapesen hoteoston kosmon, artinya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Makna penggenapannya kata kuncinya adalah edoken, itu memberikan atau menyerahkan. Artinya Allah memberikan Yesus termasuk sampai kepada kematiannya. Hubungan dengan salib dalam Yohanes 3 ayat 14, anak harus ditinggikan sama dengan disalibkan. Yohanes 3 ayat ke-16 berbicara langsung tentang salib sebagai bentuk kasih. Inti teologinya bukan Tuhan membunuh orang benar, tetapi Tuhan mengasihi itu memberikan anaknya itu untuk menyelamatkan manusia. Jadi Yohanes pasal 3 ayat 16 tidak menunjukkan Tuhan ingin membunuh, tetapi Tuhan mengasihi dan memberikan Yesus kematiannya adalah penggenapan kasih untuk keselamatan manusia. Jadi teman-teman, kepada kita semuanya di sini termasuk kaum muslimin yang saya selalu hadapi dan banyak sudah ditobatkan, kebanyakan itu salah konteks membaca dan juga salah mengerti. Oke, saya tanggapi. Saya tanggapi. Dengar lagi ini. Dengarkan pakai kuping. Jangan Anda action di hadapan kita di sini. Pakai kuping Anda ngomong ya. Saya minta dalil di mana Tuhan menginginkan kematian. Habis itu Anda lari ke Yohanes 3 nomor 16. Dibumbuhi sedikit bahasa Yunani biar agak keren sedikit gitu loh. Sekarang di Yohanes 3:16 itu agar orang percaya. Tanya Yesus, Yesus, apa bukti orang percaya kepadamu? Dijawab tuh sama Yesus. Yohanes 14 nomor 12. Aku Yesus berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan.
Penyaliban itu pekerjaan Yesus nggak? Bukan pekerjaan Yesus. Nomor selanjutnya, nomor 21-nya, Yesus sendiri yang menjawab sendiri. Barang siapa memegang perintahku, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa yang mengasihi aku, dia mengasihi dia yang telah mengutus aku. Berarti kuncinya, kudu wajib memegang perintah Yesus. Mana perintah Yesus untuk dia disalib? Salibkan aku, ada? Enggak ada. Justru ketika orang datang ingin menyalibnya, di Lukas 22 Anda baca, nomor 52-53. Apakah kamu pikir aku ini penyamun, penjahat? Sampai kau datang bawa pentungan dan pedang. Sedangkan tiap hari engkau bersama dengan aku di bait suci. Tapi kau tidak ngapa-ngapain. Kau sekarang kau sehebat kali. Apa kata Yesus? Tetapi saatmu sudah tiba. Saatnya kuasa kegelapan. Jadi penyaliban itu adalah waktunya kuasa kegelapan. Yesus sudah pergi tinggalkan dunia. Makanya Yohanes 13-nya, coba Anda baca nomor 31-nya. Yesus itu sudah tak ada, dia pergi meninggalkan bumi ini. Setelah ada rencana penyaliban, Yesus yang mengatakan, saatnya sudah tiba, aku harus pergi ke rumah Bapa. Di mana aku pergi, kau tidak akan datang ke sana. Lalu dia itu mengutus maksudnya apa? Roh Kudus. Iya, Roh Kudus yang diutus setelahnya. Masa Roh Kudus diberikan kepada orang-orang jahat? Ingat Bu Karyana, ingat. Tuhan Elohim menjadikan yang disalib ini sebagai Tuhan untuk orang-orang jahat. Itu dalil. Murid-murid kepenuhan Roh Kudus sehingga bisa melakukan bahasa asing gitu maksudnya. Tunggu dulu. Ya. Tunggu dulu. Boleh nambah. Boleh. Karena ada dua yang datang Ibu, roh jahat dan roh sudah kudus. diedukasi muridnya Bang Juma, sudah diedukasi. Roh Kudus apabila ia datang, dia memuliakan Yesus, bukan menghinakan Yesus. Roh Kudus, boleh nangkap. Murid-murid 10 hari berdoa kedatangan Roh Kudus. Mereka berbahasa roh. Nah, sehingga bisa berbicara dengan takjub. Sekarang permasalahannya, kan ada dua yang datang. Setelah dia pergi, roh kebenaran dan roh jahat. Roh jahat ini datang mengatasnamakan Yesus. Roh Kudus juga datang mengatasnamakan Yesus. Permasalahannya sekarang, apakah mereka terlibat menyembah Yesus, menuhankan Yesus? Kalau iya, berarti nubuatan Yesus tergenapi. Ketika Kristus palsu datang melakukan mujizat dan tanda-tanda kekuatan, maka dia akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Bang Juma, ini Bang Juma, pertanyaan anak TK ini, kapan roh jahat mulai datang ke bumi ini? Ini pernyataan anak TK, kapan? Baca Yohanes 12:31. Sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Kapan? Ya, sejak kapan? Tadi Bang Juma bilang dua datang, bukan dua datang. Sejak rencana penyaliban itu terjadi. Kuasa kegelapan, penguasa dunia datang. Oke. Penguasa dunia siapa? Iya, Bu Karina. Penguasa dunia itu siapa? Iya. Bang Juma. Makanya ketika dia keluar dari tanah, apa katanya? Keluar dari kubur. Kepada aku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Ya, iblis. Gini. Bang Juma. Saya penekanannya Bang Juma di sini adalah penyesat ya. Jadi saya dari tadi itu sepertinya Bang Juma mau mengarahkan bahwa orang Kristen itu mengikuti penyesat kan begitu ya. Benar, valid, jangan ragu tentang itu. Ya, sekarang kita bahas tentang penyesat ya. Siapakah penyesat itu? Ya, siapakah penyesat itu? Kita bahas tentang penyesat ya. Kita baca di 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, kita baca Bang Juma. 2 Yohanes, silakan. 2 Yohanes 1 ayat 7 Bang Juma ya. Saya baca ya. Dia yang pergi ke seluruh dunia. Nah, silakan. Jadi ini
Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Itu satu ya, penyesat. Sekarang di sini kita lihat antikristus itu siapa? Ya, siapa di sini yang menjadi antikristus? Kita buka di 1 Yohanes 2 ayat 22. Ya, kita baca 1 Yohanes 2 ayat 22, Bang Juma. Kita baca ya. Dari 18-nya bagus Pak dibaca. Iya. Siapakah pendusta itu? Oke, dari 18 boleh saya anu dulu ya. Bentar. Tampil pada ini Bang Juma ya. Dari 18 ya Bang Juma ya. Iya. Dari 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, contohnya Yudas ya itu. Terus saya langsung di ayat 22-nya aja Bang Juma, biar nggak terlalu lama. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Itulah penyesat itu Bang Juma. Jadi penyesat itu adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Siapa yang orang tidak percaya pada Yesus? Yang menyalib Yesus? Yang menyalib Yesus? Dengar dulu, ini pendustanya jangan. Ayat ini sangat jelas ya, bahwa penyesat itu adalah orang yang anti terhadap Yesus. Yang menyalib Yesus anti enggak? Dengar dulu, dan yang menyalib Yesus adalah orang yang anti. Betul. Apa yang dihadiahkan antikristus kepada Anda? Itu yang digantung di belakang Anda tuh. Tapi Bang Juma kan sudah paham. Bang Juma sudah paham siapakah penyesat itu. Iya, makanya Tuhan melantik Yesus kepada penyesat sebagai siapa Tuhan. Penyesat itu dan siapa antikristus itu kan sudah tahu kan? Iya. Penyesat dari itu orang yang menyalib Yesus. Di ayat 22 orang yang menolak Yesus, yang menyalib Yesus. Dengar dulu. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Oke, sekarang pendusta. Oke, sekarang kita sudah buktikan yang menyalib inilah pendusta itu. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, mohon izin teman-teman yang lain. Kristus itu apa Bang? Kristus kan orang yang diurapi. Orang yang diurapi. Saya tanya kepada saudara, Anda di gereja menyembah orang atau bukan? Ke gereja menyembah Tuhan saya Bang Juma. Antikristus. Berarti Anda tidak menerima Yesus sebagai orang. Ini salah. Pemahaman selalu terbalik. Saya ulang lagi. Antikristus, dengar, Anda yang membaca data 22. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Saya tanya, Kristus adalah orang yang diurapi. Nah, di gereja Anda menyembah orang menyangkal kan toh?
Orang menyangkal. Bukan orang, Anda, saudara yang saya tanya. Di gereja apakah Anda menyembah orang? Yesus itu kan orang yang diurapi. Tetapi orang menyangkal. Saya tidak tanya orang. Tidak terima. Saya tidak tanya orang. Saya tidak tanya orang. Saya tanya Anda. Saya tanya Anda. Dengar dulu. Orang itu yang tidak terima bahwa Yesus itu adalah orang yang diurapi. Iya, itulah yang menyalibkan. Artinya dia menyangkal itu. Itu namanya menyangkal memang. Karena itulah mereka oleh Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan Yesus sebagai Tuhan bagi mereka. Antikristus menjadi. Jadi gini. Saya buktikan, makanya dijawab, Bang. Apakah Anda menyembah manusia? Jangan ke situ nih. Jangan ke situ dulu. Kok jangan ke situ dulu? Apakah Anda menyembah manusia? Tidak. Apakah Anda menyembah Kristus? Iya. Anda menolak. Konsepnya gini dulu, Bang Juna. Sebelum itu, antikristus itu adalah orang yang menolak bahwa Yesus itu adalah orang yang diurapi. Itu yes. Iya. Selesai. Anda menolak adalah orang yang diurapi. Loh, kami nggak sekarang. Nah, berarti Anda menyembah orang. Loh, dengar dulu. Ya, katanya Bang Juma tadi Kristus itu orang yang diurapi. Sekarang pertanyaan, apakah Anda menyembah orang? Yesus itu adalah orang yang diurapi. Dengar. Sekarang orang saya yang diurapi. Tetapi banyak orang yang tidak menerima bahwa Yesus saya tidak peduli itu. Sekarang saya tanya, yang Anda sembah di gereja orang atau bukan? Kalau Anda mengatakan kami ini jangan Anda sembunyi. Jangan Anda sembunyi dari kelemahan saudara. Inilah Mikana takut sama aku karena aku buktikan dia itu antikristus waktu itu. Bukan. Sekarang Anda menyembah orang atau tidak? Anda menyembah orang enggak? Tolong Pak Salesius dijawab pertanyaannya, Pak Salesius. Iya, kami kan menyembah Yesus dong. Nah, Anda menyembah Yesus orang kan? Yang diurapi. Berarti Anda penyembah orang. Iya. Anda penyembah manusia. Menyembah Yesus yang diurapi. Oke, berarti Anda penyembah manusia. Loh, kami kan menyembah Yesus loh. Berarti Anda menyembah manusia. Iya, menyembah manusia kan? Loh, saya kan sudah jawab. Kami menyembah Yesus yang diurapi. Berarti sama dengan Anda menyembah manusia. Memangnya kenapa? Memangnya kenapa? Bukan memangnya kenapa. Saya tanya, berarti Anda penyembah manusia kan? Ya manusia yang surga. Manusia yang sumbernya dari surga. Berarti Anda menyembah manusia kan, Bang? Kan di situ kan Bang Juma mengatakan Kristus itu adalah orang yang diurapi. Iya. Bukan Tuhan yang diurapi. Iya, berarti Anda menyembah orang kan? Itu jelas orang yang diurapi. Berarti Anda menyembah orang kan? Loh, ya kami kan menyembah Yesus cuma. Berarti Anda menyembah orang kan? Loh, menyembah orang yang diurapi. Berarti Anda menyembah orang kan? Anda menyembah orang atau Anda menyembah Tuhan? Menyembah orang yang diurapi. Berarti bukan menyembah Tuhan. Situ kata Bang Juma tadi Kristus itu adalah orang yang diurapi, bukan. Oke. Iya, bukan Tuhan yang diurapi, bukan. Berarti Kristus Anda menyembah manusia kan? Iya, dengar dulu. Saya kejar kata Anda yang mengatakan kau yang kejar saya atau saya yang kejar kau? Anda pandai orang-orang. Dengar dulu. Kamu Anda menyembah orang atau menyembah Tuhan, Pak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Saya kan sudah jawab, kami menyembah Yesus. Berarti Anda menyembah manusia kan? Astagfirullahaladzim. Pak Salesius. Dan hanya ada dua. Anda menyembah orang atau menyembah Tuhan? Silakan dijawab, Pak. Oke. Menyembah orang yang diam dulu Bu Krena. Silakan Pak Salesius. Saya jawab dulu. Salesius jawab dengan baik. Ya, sudah jelas loh ya. Sudah jelas Juma sendiri mengatakan bahwa Kristus itu adalah orang yang diurapi.
Lalu Bang Juma bertanya apa? Dengar dulu. Lalu Bang Juma bertanya, apakah orang Kristen menyembah manusia? Maksud Bang Juma sendiri sudah mengakui bahwa Kristus itu adalah orang yang diurapi. Maka karena itu saya masuk akal simpulkan. Pertanyaan itu. Loh, saya simpulkan berarti masuk akal Bang Juma. Berarti Anda menyembah manusia kan? Loh, Anda sendiri yang mengatakan Kristus itu artinya orang yang diurapi. Justru karena itu saya bertanya, Pak. Berarti Anda penyembah orang kan? Nah, iya. Lalu pertanyaan Anda, apakah Kristen menyembah orang? Nah, jawabannya udah nggak bisa jawab deh kan dah. Silakan. Ya menyembah orang lah. Kalau Anda mengatakan, coba menyembah orang atau menyembah Tuhan? Nah, silakan Bu Kirana. Silakan Bu. Silakan Bu Karyana. Tadi Anda mau jawab, silakan. Kita jujur aja, menyembah orang yang sumbernya dari Tuhan. Nah, sudah. Berarti Anda penyembah orang. Sudah selesai. Ya. Sekarang di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi, apakah berdosa orang yang menyembah orang? Tidak, karena orang itu sumbernya dari surga. Dan sudah di surga sekarang. Anda mengatakan tidak. Tidak. Menyembah selain daripada Tuhannya Yahudi itu tidak berdosa. Tidak. Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Bahkan di dalam Ulangan 13 dikatakan, bila mana ada orang yang mengajak engkau menyembah kepada ilah lain selain aku, bunuhlah dia. Boleh saya Kok nggak berdosa? Kok tidak berdosa? Berdosa. Makanya Yesus aku itu hanya menyembah Tuhan bagi yang pendosa. menciptakan aku, yang menciptakan manusia. Loh, tadi katanya nyembah manusia, kok sekarang menyembah pencipta? Gimana ceritanya? Pada aku diberi kuasa, Bang Juma. Silakan. Dia Bang Jospen, manusia. silakan. Dia manusia. Meninggalkan kemuliaannya, mengosongkan diri. Manusia. Anda menyembah manusia. Intinya di situ. Silakan Pak Jospen, Anda menyembah silakan. manusia. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Oke, terima kasih banyak. Menarik pertanyaannya ya. Oke, seperti tadi yang saya ucapkan ya untuk teman-teman. Katolik, lumayan ilmumu, lumayan. Ya, Aku enggak lumayan. Aku Masih padamu. belajar. Pak Juma lebih tinggi ilmunya. Saya hormat sama dia. Oke, baik. Terima kasih banyak dari Pak Juma ya. Pertanyaannya sangat menarik ya. Apakah kita menyembah manusia? Ya, kita tidak menyembah manusia, tapi kami menyembah Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Artinya kita kan udah tahu sekalian itu bahwa Yesus naturnya memiliki 100% Allah, 100% naturnya sebagai manusia. Seperti itu. Dengan demikian, terima kasih. Oke, tolong tunjukkan kesaksian Yesus bahwa dia 100% manusia, 100% Tuhan. Ingat Yohanes 5 nomor 31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksian itu tidak benar. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kesaksian 37-nya, kesaksianku itu bisa benar jikalau Bapa juga ikut bersaksi tentang aku. Tolong di mana kesaksian Bapa yang mengatakan bahwa Yesus ini juga adalah aku sendiri? Silakan. Boleh saya jawab Pak Katolik? Silakan. Enggak Pak Katolik dulu. Oke. Di mana Yesus mengatakan bahwa menyembah dirinya, menghormati dirinya berarti menghormati Bapa. Dalam Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi di sini Yesus mengatakan, kalau kamu menghormati Yesus, berarti menghormati Bapa. Kalau kamu tidak menghormati Yesus, berarti kamu tidak menghormati Bapa. Nah, ini kenapa bukan, Yesus interupsi dulu bang. Bukan masalah menghormati. Anda menghormati Bang Suma sebagai seorang Muslim, sama halnya menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan beda. itu. Ini menyembah, Pak. Ini menyembah.
menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa, itu dalilnya di mana? Ingat, sekali lagi saudaraku yang Kristen sini ya, Yesus mengatakan, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu dusta, tidak benar. Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Nah, berarti kalau saudara mengatakan tentang Yesus, sesuatu hal tentang Yesus, Bapak bersaksi enggak tentang ucapan Anda itu? Nah, katanya Yesus dua natur. Di mana Bapak bersaksi tentang Yesus dua natur ini? Silakan. Makanya ketika Yesus selesai dibaptis, apa yang terjadi? Ada ucapan Bapa dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Nah, jadi apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 5 ayat 23 bahwa menghormati anak adalah menghormati Bapa, itu adalah bagian daripada perintah Bapa yang surga. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa menghormati anak sama dengan menghormati Bapa, dan itu artinya itu adalah firman Bapa juga. Itu adalah perkataan Bapa juga. Nah, sekarang mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena dalam di ayat 26 dikatakan begini. Di ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Mengapa Yesus menggunakan kata-kata sebab sama seperti Bapa? Di ayat 23 dikatakan sama seperti Bapa. Memiliki hidup. Masing-masing punya hidup sendiri-sendiri. Aku juga bisa bilang gitu. Sama seperti Bapak memiliki hidup sendiri, demikian juga Bang Suma memiliki hidup sendiri. Ya sama. Yang kita tanya di sini, kesaksian Bapak kalau Yesus itu adalah Bapak. Kan Anda menunjukkan, inilah anakku yang kukasih. Kan anak. Ada nggak Bapak disebut anak? Ada nggak Bapak disebut anak? Begini, sebentar Pak Bang Suma. Makanya maksudnya begini, makanya Yesus mengatakan bahwa dia memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Tetapi di mana Yesus mengatakan kodrat sama Bapa, Bang? Ini Yohanes 5 ayat 26 tadi yang mengatakan bahwa sebab sama. Sebentar. Itu bukan kodrat itu. Itu kodrat itu derajat, Bang. Di mana Yesus mensejajarkan derajatnya dengan Bapa? Alamak. Ini artinya dia mensejajarkan dirinya dengan Bapa. Yohanes 5 ayat 26. Sebentar, saya akan terangkan dulu alasannya. Dengar. Lucifer juga ini. Kenapa bintang Halal bin Zakar diturunkan ke alam kubur? Karena dia ingin menyamai Tuhan, sama seperti Anda sekarang. Anda ingin melantik Yesus setara dengan Tuhan, bahaya ini. Bahaya, teman-teman. Jadi maksudnya begini, Bang Suma. Sebab sama seperti Bapa punya hidup dalam diri sendiri, demikian juga diberikannya anak hidup dalam dirinya sendiri. Kita nggak bisa memiliki hidup dari diri kita sendiri, tetapi kita harus memerlukan Yesus. Kita bergantung kepada Yesus untuk mendapatkan hidup. Itu bedanya, Bang Zuma. Sedangkan Bapa dengan anak memiliki kodrat yang sama. Kenapa Yesus memiliki kodrat yang sama seperti Bapa? Karena anak keluar dari Bapa, berasal dari Bapa. Itu jawaban saya. Bahaya ini. Berarti Anda mensejajarkan ciptaan dengan pencipta. Gitu, saudara. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu sejajar, di mana sejajarnya Yesus anak, Bapak, mana ada sejajar Bapak dengan anak? Yang satunya Bapak, yang satunya anak. Anak itu hamba. Hamba itu identik dengan anak. Bagi orang Yahudi, jika mereka berbicara anak, itu hamba. Anak-anak Elohim artinya hamba-hamba Elohim. Makanya Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba. Karena anak itu hamba. Anda boleh baca Amsal 3, 11, 12. Anak itu hamba. Jadi Bapa itu identik dengan ayah, hamba itu identik dengan anak.
Jadi hubungan kedekatan antara hamba dengan Tuhan identik seperti ayah dengan anak. Masa disejajarkan Pieto? Mas. Nah, jadi, mana pendeta kita yang tadi mau datang? Udah tidur dia kayaknya. Jadi yang punya kuping hendaklah mendengar, yang bertelinga hendaklah mendengar. Ya kan? Oke. Terima kasih banyak Pak Juma. Sangat teredukatif ya kalau kita untuk memperdebatkan ini ya. Baik, terima kasih ya untuk teman-teman semuanya dan Pak Juma. Sehubungan dengan tentang mengenai menafsirkan Alkitab ya, perlu kita berhati-hati kalau untuk dengan pandangan Alkitab ya, secara harfiah tanpa memahami konteks, baik konteks sejarah budaya maupun keseluruhan pesan Alkitab, sehingga makna yang sebenarnya bisa disalahartikan. Jadi membaca Alkitab secara literal tanpa konteks dapat menyebabkan penafsiran yang keliru. Ya, sehubungan dengan tentang dua natur ya. Yesus memiliki dua natur dalam satu pribadi. 100% Allah ilahi, 100% manusia insani, bukan campuran, bukan setengah-setengah, tapi dua natur utuh dalam satu pribadi. Ya, dalam dasar Alkitabnya ini bukan literally, tapi sebagai dasar penafsiran. Dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah, dan Kolose 2 ayat yang ke-9, seluruh kepenuhan kalian diam di dalam Dia. Yesus adalah manusia dalam Yohanes 1 ayat 14 dan 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Nah, bagaimana cara untuk memahami ini? Dalam satu pribadi, Yesus sebagai Allah, Dia maha kuasa dan kekal. Sebagai manusia, Dia lapar, haus, bisa mati. Nah, dua natur ini tidak bercampur, tidak berubah, dan tidak terbagi. Nah, kenapa ini penting? Karena sebagai manusia, Dia bisa mati menggantikan manusia. Sebagai Allah, kematiannya bernilai kekal. Jadi Yesus bukan setengah Allah dan setengah manusia, tetapi sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Kira-kira dengan demikian. Terima kasih. Iya, tadi di awal saya sudah mengatakan, Bung, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan, Tuhan kalian. Tuhan bagi orang-orang jahat. Makanya Anda menyamakan dengan Tuhan yang asli, karena Anda ingin menjagokan Tuhan Anda. Tidak disalahkan itu. Kan tadi di awal tema ini kita bahas di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus yang kalian salibkan. Orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Anda sebagai penyembah Tuhan yang dibuat ini, sudah pasti Anda punya dalil untuk mengukuhkan, menyamakan Tuhan Anda dengan Tuhannya Yahudi. Al-Quran saya juga mengatakan itu memang. Jadi saya tidak salahkan Anda. Anda harus mengatakan, jangan Anda mentafsirkan, Anda harus memahami secara. Yes, tetapi ingat, Bung, sekuat apapun Anda bernarasi Yesus adalah Tuhan, saya dukung. Kenapa? Karena dalilnya memang Yesus ini harus menjadi Tuhan bagi sekelompok manusia tertentu. Memang ada orang yang disiapkan Tuhan baru dari Tuhannya Yahudi. Seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan pasti, dan semua orang harus berkata amin. Ya, itu Tuhan kalian. Kita maklum itu, kita setuju itu memang Tuhan untuk orang-orang tertentu. Tetapi apakah kemudian Yesus yang asli mengenal orang yang menuhankan Tuhan yang dilantik ini? Tidak. Anda boleh baca Matius 7. Aku tidak mengenal kalian. Kok bisa rupanya kau menuhankan aku? Lah, memang kami ada Yesus yang dilantik untuk kami jadi Tuhan kami. Bukan kau rupanya, bukan saya. Kamu salah sasaran. Namaku aja yang sama, tapi bukan saya. Makanya kan saya berpesan, sebelum saya terangkat ke langit, saya berpesan kepada muridku tapi agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, Kristus mana yang kemudian dimaksud ini? Kristus yang dilantik menjadi Tuhan untuk orang jahat. Tuhan bagi antikristus. Yesus itu Tuhan untuk antikristus. Sedangkan yang bukan antikristus tidak akan mungkin menuhankan Yesus.
Yang tidak antikristus tidak akan menuhankan Yesus. Kalau kita menuhankan Yesus berarti kita antikristus. Sebab Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan, dengan sendirinya berarti kita menolak kekristusannya. Kenapa? Karena Kristus adalah manusia yang diurapi. Ketika kita menuhankan dia, berarti kita tidak mengakui dia kalau dia itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Tetapi kita menganggapnya Tuhan. Makanya ada embel-embel, dia itu Tuhan karena dia berasal dari Tuhan, dia keluar dari Tuhan, dia turun dari Tuhan. Itu alasan-alasan itu harus dibangun. Untuk apa? Untuk mengukuhkan kekuatan ketuhanan Yesus yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk sebagai Tuhan bagi orang-orang tertentu saja. Begitu, Bung. Silakan. Boleh. Dinda Ardiansa monitor. Boleh saya? Silakan, Bang, silakan. Begini, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 dikatakan begini ya. Mengapa Petrus menggunakan kata-kata ini? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Mengapa Petrus menggunakan kalimat ini? Karena mereka berlatar belakang Yahudi mengingat ada suatu janji Tuhan, ada nubuatan Tuhan. Ya, di ayat 30. Di ayat 30. Kisah Para Rasul 2 ayat 30. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas taktanya. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 30 ini merupakan keterangan Petrus yang dikutip dari apa? Dari Mazmur 132 ayat 11 ya. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas takhtamu. Kemudian dalam 2 Samuel ya 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu dan yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Yang akan mendirikan rumah bagi namaku, aku akan mengokohkan takhta kerajaannya itu maka ayat 2 Samuel 13 sampai 13 ini memiliki makna dua. Yang pertama untuk Salomo, dan yang kedua suatu nubuatan jangka panjang ke depan bahwa takhta Daud akan diberikan, akan kekal selama-lamanya ya. Nah, itu makanya dikutip oleh Petrus di dalam 2 Kisah Rasul 2 ayat 30 ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Nah, kemudian dia lanjutkan itu ya, dia lanjutkan ke ayat 36 tadi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Juru Tuhan dan Kristus. Nah, dia ini dengan alasan di ayat 34. Di ayat 34 ya, di ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga. Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi mengapa Petrus mengutip di ayat 34 ini? Karena dia mengutip Mazmur 110 ayat 1. Karena ada janji Tuhan dalam Mazmur 110 ayat 1 yang mengatakan demikian. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Inilah yang digenapi di dalam Kristus ketika Yesus sudah bangkit dari kubur. Inilah nubuatan itu bahwa anak Daud akan menjadi raja, tapi bukan raja di dunia ini, bukan membuat imperium Israel, tetapi di sebelah kanannya Bapa. Inilah penggenapan, inilah kehendak Bapa itu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Sekarang, kenapa bangsa Israel tidak percaya bahwa Mazmur 110 ayat 1 ini diberikan kepada Yesus? Karena mereka menganggap, karena mereka tertipu oleh para rabi yang menafsirkan Mazmur 110 ayat 1 ini kepada Abraham. Padahal bayangkan, secara logika, adakah seorang Tuhan, seorang ilahi, berani mengatakan kepada manusia, mengatakan Tuhan? Beranikah Prabowo
mengatakan tuanku kepada kepala desa? Otomatis tidak. Tetapi Prabowo pasti berani mengatakan tuan kepada siapa? Adiknya Hashim, atau kepada Donald Trump, atau kepada Perdana Menteri Singapura. Sama-sama mereka seleting. Tetapi para rabi membuat tafsir ini menjadi alasan untuk menolak Yesus. Itulah makanya Petrus menggunakan Mazmur Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Agar mereka ingat bahwa Mazmur 110 ayat 1 itu ditujukan kepada Yesus. Jadi bukan Tuhan yang baru ya, bukan Tuhan yang baru yang dikatakan oknum yang sama. Oke, saya bicara ya. Oknum yang sama, Bang Juma. Iya, kita tahu, silakan. Bukan Tuhan yang baru. Nah, silakan. Sekarang ayat Mazmur 110 ayat 1 ini dikutip Yesus pula di Matius 22 ayat 44. Mengapa Yesus mengutip ini? Inilah yang diingat Petrus dalam Matius 22 ayat 41. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Jadi orang Israel, makanya Petrus mengatakan, orang Israel harus tahu bahwa Yesus anak Daud itu telah menjadi raja, menjadi Tuhan, menjadi Kristus. Di samping Bapa di surga. Bukan di Yerusalem dunia baru, di Yerusalem yang ada sekarang ini, di dunia ini. Ayat 42. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Ayat 43. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Inilah khotbah Yesus yang diingat oleh Petrus. Itulah makanya dia khotbahkan itu dalam Kisah 2 dari ayat 1 sampai 36. Terima kasih. Oke, sudah terbantahkan ya Bang Juma ya. Dengarkan saya, Bu. Pelan-pelan. Ratusan kali Bang Juma bilang itu. Saya agak kupingku sakit dengarnya. Iya. Dengarkan saya. Tuhan yang baru. Kalau Ibu dengarkan dulu. Ketika saudara kita ini mengutip Mazmur 110, Mazmur 132, saya tepuk tangan dulu. Dengarkan saya. Ketika firman Tuhan datang kepada Daud di Mazmur 110, apa kata Tuhan? Duduklah. Ini Daud berbicara tentang Yesus tuannya. Duduklah di sebelah kananku, wahai Yesus, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Siapa musuhmu, Yesus? Orang yang membencimu. Sus, kau duduk di samping kananku, kau tengok dia ke bumi. Sekarang dia menuhankan engkau. Ayo Yesus, mari kita tertawa sama-sama. Aku telah memakai namamu untuk menjadikan penggantimu sebagai sembahan. Dia tunduk sekarang menjadi hambamu. Orang-orang yang membencimu, Sus, sekarang jadi hamba-hambamu. Takluk dia bersamamu. Tadinya dia membencimu, tadinya tidak suka samamu. Kau tahu sekarang dia jadi hambamu. Loh, kok saya yang dituhankan Tuhan? Nggak apa-apa, memang dia untuk ke neraka. Lalu kemudian saudara mengutip Mazmur 132. Penjelasan saya di awal bahwa itu adalah penjelasan yang betul. Coba Anda baca, Anda mengutip kan, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu, seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu, bla 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 bla. Setelah Yesus duduk di atas tahta, musuh-musuhnya, baca ayat terakhirnya, nomor 18-nya apa yang dikatakan? Jelas di situ dia mengatakan begini, musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh aib, penuh malu. Kenapa penuh malu?
Karena musuh-musuhnya sekarang berbalik menjadi hamba bagi Kristus. Yang tadinya dimusuhinya, yang tadinya dibencinya, aku jadikan menjadi Tuhan baru untuk mereka. Kau tadi membenci anakku, kau musuhi anakku, sekarang aku balik, kau menjadi budaknya, kau menjadi hambanya. Ini fakta, ini real, jadi jangan main-main. Ini bukan apa-apa, saya katakan kepada saudara. Ketika Tuhan mengutuk orang-orang yang membenci Yesus dengan menjadikan orang yang disalib ini sebagai Tuhan bagi mereka, itu adalah penggenapan Tuhan bahwa musuh Yesus akan menjadi hamba-hamba yang akan dipermalukan sepanjang zaman sampai kiamat. Kalian bangga? Hamba itu bukan budak. Kita manusia mengatakan hamba. Bukan. Kalian itu sudah menjadi hamba Yesus. Bukan budak. Kalian itu menjadi hamba Yesus sekarang. Kalian capek-capek menyembah yang namanya Yesus. Sementara yang harus disembah bukan Yesus, yang harus disembah adalah Elohim. Tetapi karena dihukum orang-orang jahat ini, maka musuh-musuhnya kembali diputar balik oleh Tuhan. Mereka sekarang menjadi hamba dari Yesus yang tadinya mereka benci. Itu fakta, itu real. Ayo, apa yang Anda ingin katakan? Setelah Anda menemukan bahwa Yesus yang dibenci menjadikan dia dianggap Tuhan sama musuh-musuhnya. Itu kutukan atau bukan? Kutukan. Berarti kesimpulannya, orang yang menyembah Yesus adalah musuh Yesus yang sekarang menjadi hamba-hamba Yesus. Spread. Itulah akibatnya. Nggak nyambung. Itulah akibatnya. Kok nggak nyambung? Sekarang saya tanya kepada ibu, musuh Yesus siapa? Iblis dan pengikutnya. Yang menyalib Yesus nggak? Bukan. Yang menyalib Yesus musuh Yesus bukan? Bukan itu musuh Yesus. Sebentar. Lalu siapa musuh Yesus? Siapa musuh Yesus? Saya jawab Pak Bang Zuma. Dalam 1 Korintus 15. Korintus di bawah-bawah. Sebentar. Yang memusuhi Yesus adalah yang tidak percaya kalau Yesus itu Mesias, yang tidak percaya kalau Yesus itu adalah Nabi yang datang untuk kaumnya Bani Israel. Itu musuh Yesus yang berupaya ingin mencelakai Yesus. Tapi Tuhan memutar balik keadaan. Justru musuh Yesus yang menghambakan diri kepada Yesus. Bentar. Silakan. Ya, dalam Mazmur 110 ya. Sebentar. Saya ya. Ya, secara Bapak nanti ke saya. Sebentar, Pak. Dalam Mazmur 110 dikatakan begini. Demikianlah firman Tuhan, Hashem ya, Yahweh, kepada adalah Adoni. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Nah, siapakah musuh-musuhnya Yesus? Musuh-musuh Yesus bukan orang Romawi, bukan orang Yahudi. Tetapi dalam 1 Korintus 15 dikatakan begini, ya, ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan dan kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi musuh yang terakhir yang musuhnya dunia ini adalah maut, dosa. Itu. Nah, makanya dalam Efesus dikatakan begini, Efesus 6 ayat 2. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi bukan orang Yahudi, bukan orang Romawi yang menyalibkan dia. Justru Yesus mati di kayu salib untuk membebaskan orang Romawi yang menyalibkan Yesus itu dan orang Yahudi itu dari dosa dan dari maut. Ya betul. Janganlah buat ketawa-ketawa Bang Juma. Karena betul menambah yang dikatakan Pak Jos lucu gitu. Lucu bukan musuh Yesus bukan Yahudi katanya. Sebab mereka tidak tahu apa yang
Tunggu. Satu lagi. Itu ucapan Yesus, itu ucapan Yudas itu ucapan Yudas. Sebentar. Ya, sebentar, satu lagi Bang Zuma. Sebentar, Yesus berkata di kayu salib. Sebentar dulu. Itu Yudas yang Sebentar, berkata. sebentar. Mereka nggak tahu kalau aku Yudas, itu maksudnya. Satu lagi. Itulah mengapa Yesus mati di kayu salib untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Itulah topik kita hari ini. Upah dosa adalah maut. Saya yang buat judulnya itu. Sebentar dulu Bu. Aduh. Untuk membayar upah dosa adalah maut. Itulah makanya Yesus mati. Itu kenanya ke topik kita. Terima kasih Bang Zuma. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Dari mana Anda mengatakan Yesus itu bukan musuhnya orang-orang yang menyalibkan? Ini konsep apa lagi ini? Kalau Anda mengatakan Efesus 2 Efesus 2 dengan mengatakan bahwa Yesus itu musuhnya adalah roh-roh jahat yang ada di udara, justru yang turun kepada Paulus inilah yang berupa cahaya dan suara yang mempengaruhi Paulus sehingga mendirikan sekte Kristen. Itulah musuhnya. Musuhnya Yesus ya kalian. Kalian musuhnya. Makanya di Matius 7 dia akan datang, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahat, aku tidak mengenal kalian. Kalian musuhnya. Udah dibilang tadi, Yesus ingin dibunuh, ingin diselesaikan sama musuhnya. Tuhan mengangkatnya ke atas, duduk di sebelah kanan, dan Tuhan mengatakan, kuperlihatkan kepadamu, aku hancurkan musuh-musuhmu, akan kutaklukkan di bawah kakimu. Itu maksudnya Yesus di atas menonton orang-orang yang menyalibkan dirinya itu sekarang menjadi budaknya, menjadi hambanya. Tiap hari Minggu bersungut-sungut, Yesus, Yesus. Tuhan dan Yesus di atas tertawa, tengoklah kan. Nah, sekarang dia jilat kakimu kan. Sekarang dia jilat kakimu kan. Dulu dia benci kau kan. Sekarang dia takluk di bawahmu. Mampus sudah. Oke, itu terima kasih banyak. Terserahlah. Ya, silakan. Izin. Terserah aja Bang Juma. Katolik, boleh saya tambahkan sedikit lagi? Sabar dulu, saya belum dari lagi. Dua ayat aja. Enggak Pak, ini terakhir Pak. Nanti Bapak sebos-bos ya, enggak apa-apa. Oke Pak ya, izin ya. Oke, baik. Yang pertama ya, kalau kita berbicara tentang Mazmur 110 ayat pertama, ini bukan Tuhan baru untuk menghukum musuh. Kalau teks Ibrani ya Tuhan Allah itu Yahweh. Tuanku Mesias itu adalah Ya Adoni, ya kan? Makna sebenarnya Allah meninggikan Mesias, memberi otoritas dan kemenangan, bukan menjadikan Tuhan baru atau memperbarukan orang dengan menjadikannya sembahan paksa. Ya, jadi musuh menjadi tumpuan kaki itu sama dengan bahasa kemenangan, bukan ejekan. Dalam budaya Ibrani, tumpuan kaki sama dengan kemenangan total atas musuh di dalam 1 Korintus 15 ayat 25. Ia harus memerintah sampai Allah meletakkan semuanya musuhnya di bawah kakinya. Artinya musuh ditaklukkan, bukan dipaksa menyembah untuk dipermalukan. Nah, sementara di dalam buku Mazmur 132 janji kepada Daud bukan narasi penghinaan. Ya, kalau kita lihat Mazmur 132 ayat 11, seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Ini janji Mesias dari garis Daud digenapi dalam Kristus. Sementara dalam Mazmur 132 ayat 18, musuh-musuhnya akan kukenakan malu. Artinya penghakiman atas kejahatan, bukan dibuat jadi penyembah untuk dipermalukan. Nah, Yesus sendiri menolak konsep mempermalukan musuh dalam Matius 5 ayat yang ke-44, kasihlah musuhmu, dan juga Lukas 23 ayat 34, ya Bapa ampunilah mereka. Jadi Yesus tidak datang untuk mempermainkan musuh, tetapi untuk menyelamatkan bahkan musuhnya. Siapa yang menyembah Yesus dalam Filipi 2 ayat 10 sampai yang ke-11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini pengakuan kebenaran, bukan paksaan penghinaan. Jadi Mazmur 110 dan 132 tidak mengajarkan Tuhan membuat Tuhan baru untuk mempermalukan musuh. Itu adalah bahasa kebenaran dan penggenapan Mesias. Musuh ditaklukkan karena kebenaran, bukan dipermainkan. Yesus ditinggikan sebagai Tuhan yang sudah ada sejak semula, dan ia memanggil semua orang termasuk musuh untuk bertobat, bukan untuk dipermalukan. Jadi teman-teman, untuk kita semuanya pahami konteksnya ya teman-teman ya. Kira-kira ini tanggapan saya Pak Juma, izin
Ya, saya harus istirahat. Terima kasih Pak Juma dengan pertanyaannya. Oke, thank you. Sangat terdedukatif. Thank you Pak Juma. Salut. Iya, makasih Bang, makasih. Thank you semuanya ya teman-teman. Oke, silakan tanggapi. Iya. Izin. Siap. Boleh saya tanggapi dulu. Saya masuk dulu Bang. Saya masuk dulu tanggapi beliau sedikit aja. Jadi kalau musuh mau dikasihi, masa iblis mau dikasihi? Yang dimaksud oleh Tuhan di sana ketika itu kan firman Tuhan tuh di Mazmur 110 itu kan firman Tuhan. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Siapa Tuanku? Yesus. Dia Tuan karena dia raja. Pada saat Yesus datang dia sebut raja kan, berarti orang tuanya Daud adalah harus memanggil raja kepada anaknya. Maka dia Tuanku, sampai kubuat duduklah di sebelah kananku. Kan Yesus duduk di sebelah kanan. Kemudian musuh-musuhnya siapa? Musuh Yesus, orang-orang yang membencinya, orang-orang yang berupaya menyalibnya. Itu musuh-musuh Yesus. Kalau saudara Pak John tadi ini, dia katakan musuhnya itu adalah iblis. Lah masa mau dikasihi iblis? Mana yang betul? Jadi jelas ketika dikatakan bahwasanya dia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri yang luas. Ya, siapa lagi kalau bukan Romawi dan sekelilingnya? Orang-orang ini yang dimaksud ketika Mazmur Daud tertuju kepada Yesus. Yesus diangkat, diselamatkan, dan itu imannya umat Islam. Nabi Isa diangkat ke langit, dia akan turun kemudian menjadi hakim kepada yang terdakwa. Lalu kemudian ketika Anda membaca 132 dari Mazmur itu materi sudah usang kami pelajari di Facebook. Ketika dikatakan seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu, Yesus. Kemudian dikatakan yang kuajarkan kepada mereka maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu, Yesus. Apa yang terjadi? Baca terakhirnya, musuh-musuhmu akan kukenakan pakaian penuh malu. Kenapa dia dipermalukan? Di bumi dia sudah dipermalukan, nanti di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi juga akan dipermalukan. Yesus mengusirnya, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu di mana? Di hari kemudian. Di dunia dipermalukan, hanya dijadikan sebagai Tuhan. Yang menjadi Tuhan adalah penggantinya bagi mereka. Tunduk dia, takluk, sampai Tuhan menertawakan. Makanya di dalam Mazmur 91, apa yang Tuhan ucapkan tentang Yesus? Dengan panjang umur aku kenyangkan engkau dan aku perlihatkan kepadamu keselamatan yang aku berikan kepadamu. Engkau hanya menonton orang fasik, meski 1000 orang di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kanan, engkau hanya menonton perlakuan-perlakuan orang fasik yang berupaya untuk menyalibkan engkau, yang berupaya untuk mencelakakan engkau. Aku akan mengutus malaikatku untuk menatang engkau di tanganmu agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu real, itu fakta. Maka Yesus tidak mungkin disalib. Tidak mungkin disalib. Kalau Yesus adalah Tuhan yang ada pada saat itu, Tuhan menjadikan Yesus yang kusalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya bahwa orang-orang ini harus tunduk kepada Yesus, mengalah kepada Yesus. Sayangnya Yesus ini bertuhan, tetapi Yesus juga Tuhan bagi orang-orang jahat. Itu saudaraku. Jadi sudah sangat jelas, semakin Anda lari kemanapun Anda akan keteteran dengan data-data itu. Silakan. Ya, nah, mengapa saya katakan bahwa musuh-musuh Yesus itu yang menyalibkan Yesus itu, imam-imam itu bukan termasuk musuh-musuh Yesus? Karena dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 7 dikatakan begini, Kisah Para Rasul 6 ayat 7 ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Kisah 6 ayat 7. Firman Allah ya, ayat 6, dari ayat 6. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, Kisah Para Rasul 6 ayat 7 ini terjadi setelah menjelang apa? Menjelang tuduhan terhadap Stefanus. Nah, imam-imam yang ada di Kisah Para Rasul 6 ini adalah termasuk imam-imam yang menyalibkan Yesus. Jadi
bagi Petrus, bagi 11 murid Yesus, imam-imam itu bukan berarti musuh Yesus. Itu satu. Yang kedua, ayat yang berikutnya ya, ayat yang berikutnya. Dalam Roma 16 ayat 20 dikatakan begini. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi musuh utama itu adalah iblis. Bukan imam-imam yang menyalibkan, bukan. Justru di kayu salib itulah doa Tuhan Yesus bergema. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian berikutnya di dalam apa? Sebentar ya. Nah, di dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perambaan oleh karena takutnya terhadap maut. Ya, kemudian di Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi musuh Yesus itu bukan para imam, bukan orang Yahudi, bukan manusia yang ada di muka bumi, bukan, tetapi iblis, maut, setan, dan penguasa-penguasa roh-roh di angkasa. Itu. Terima kasih Bang Juma memberikan kesempatan kepada saya. Ya, ya. Jadi orang yang berkhianat kepada Yesus, orang yang membenci Yesus, orang yang bikin kesaksian palsu, orang yang bikin tipu muslihat, itu semua orang yang sudah terganggu oleh iblis. Iblis tidak langsung datang kemudian selain mencoba Yesus, iblis tidak datang menjadi musuhnya. Tetapi yang menjadi musuhnya itu adalah orang-orang yang sudah kerasukan iblis, yang membenci Yesus, yang memusuhi Yesus. Itulah yang memusuhi Yesus. Kan musuh Yesus kan tidak ada dia selain iblis memang. Tetapi yang memusuhi Yesus gitu loh. Orang yang memusuhi Yesus ini yang dimaksud. Orang yang memusuhi Yesus ini akibat iblis. Makanya di dalam Matius 27:18 apa kata Pilatus? Mereka menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Dengki ini kan bisikan iblis. Mereka membuat kemudian tipu muslihat kan iblis. Mereka membuat kesaksian palsu kan iblis. Semua karena iblis. Sehingga mereka kemudian membenci Yesus. Itu fakta, itu real. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan musuhnya Yesus itu bukan imam-imam itu ya. Kalau dia bukan musuhnya, ya tidak mungkin dia tidak terima Yesus. Justru karena dia ingin membenci Yesus, karena ia melampiaskan, makanya dia ingin bunuh. Karena mereka memusuhi Yesus, karena mereka tidak mau kemudian Yesus itu menyelamatkan orang banyak, makanya dia dibenci. Pembencinya itu adalah musuh dia. Yang membenci Yesus itu adalah yang memusuhi Yesus, itu adalah orang yang membencinya. Tidak mungkin orang yang membencinya tidak memusuhinya. Itu udah pas satu paket itu bang. Membenci berarti memusuhi. Kalau ada orang membenci pasti memusuhi. Jadi musuh-musuh yang dimaksud di sini adalah yang tidak menginginkan kemudian Yesus menyelamatkan Bani Israel, adalah mereka yang kemudian berupaya untuk menghentikan misi penyelamatan. Yang berkongkok-kongkok ingin membunuh Yesus, itulah musuh Yesus beserta iblis. Tuhan mengangkatnya, duduk di sebelah kanannya. Tengok, aku buat musuh-musuhmu kemudian bertekuk lutut kepadamu. Andai saja nih bung, andai saja Yesus yang disalib lalu diangkat ke langit, berarti yang menuhankan Yesus kan orang benar. Lalu musuh-musuhnya Yesus yang mana? Iblis. Oh kalau itu jelas itu iblis memang musuh. Musuhnya Nabi Musa juga, musuhnya para nabi, musuhnya keturunan Adam, iblis itu. Jadi itu tidak masuk. Nah sekarang kalau yang menyalib Yesus ini bukan musuhnya, berarti orang-orang Kristen ini bukan musuhnya. Lalu musuhnya Yesus yang mana? Kami musuhnya gitu maksudnya? Ya gak mungkin lah. Apa pula haknya dia mau memusuhi?
Musuhnya itu adalah yang menyalib dia dan orang-orang yang menerima salib itu sebagai keselamatan. Itulah musuhnya Yesus. Kalian maksud saya. Silakan. Baik. Saya mau turun Bang Juma. Sebentar. Tadi lupa saya. Jangan dulu potong Ibu Karina. Nah, mengapa Yesus mengatakan di kayu salib, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan? Karena apa? 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19 ya. Dari ayat 18, 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi misi Yesus adalah melepaskan dunia dari apa? Kuasa si jahat. Itu satu. Yang kedua, Yohanes 8 ayat 34. Yohanes 8 ayat 34 mengatakan begini. Ya. Dari ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, kebenaran itu, makanya Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Makanya dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi musuh Yesus itu bukan imam, tapi jerat iblis. Nah, dilanjutkan di ayat berikutnya. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi ketika kita berbuat dosa, kita menjadi hamba dosa. Itulah makanya ayat-ayat tadi mengatakan musuh Yesus adalah dosa, maut, dan iblis. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Oke. Saya juga mau turun Bang Juma. Tapi ada 2 pertanyaanku dulu. Aku mau tanya Bang Juma hal-hal yang ringan. Sebentar Ibu Kadiana. Satu ayat lagi saya bacakan. Sebentar. Jadi terakhir ini Bang Zuma. Ayat terakhir, closing statement. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Itulah misi Yesus mati di kayu salib. Itulah makanya dibilang upah dosa adalah maut, dan Yesus membayar upah dosa itu. Terima kasih Bang Zuma. Terima kasih Bu Karyana. Jangan turun dulu Pak Jospen, jangan turun dulu. Aku 2 pertanyaan ini, ya. 2 pertanyaan boleh dijawab siapa aja. Bang Ardiansyah atau Bang Juma, silakan. Apakah manusia di bumi ada yang tahu misi Yesus pada masa itu? Kedua, apakah iblis tahu misi Yesus, kedatangan Yesus ke bumi? Apakah iblis tahu misi kedatangan Yesus ke bumi? Apakah manusia tahu misi kedatangan Yesus ke bumi? Coba dijawab yang 2. Silakan. Ya, iblis tahu dan manusia juga tahu. Kan malaikat sendiri katanya mengatakan, "Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat." Manusia tahu dia sebagai juru selamat. Baik, iblis sejak pun kapan? tahu. Iblis tahu. Iblis lah yang lebih tahu misi daripada Yesus datang ke bumi. Benar Bang Juma? Yes. Nah, manusia tahu misi Yesus datang ke bumi sejak kapan? Ya, sejak kecil. Tidak. Makanya pada Herodes ingin menghancurkan dia di masa bayi. Orang-orang Majus datang. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang Yahudi, Ibu, menunggu 3 tokoh. Yang pertama Elia, yang kedua Mesias, yang ketiga Nabi yang akan datang. Makanya mereka orang-orang di luar Yahudi yang menguasai tanah Yerusalem mewanti-wanti jangan sampai keturunan Daud ini muncul di zaman kita. Kalau muncul bahaya, karena dia akan duduk di tahta Daud, berarti dia akan mengembalikan kejayaan kerajaan Daud dan Salomo. Karena dia harus menjadi raja, maka dari kecil harus dicegat, dibunuh memang.
maka Herodes memerintahkan seluruh anak bayi di usia 2 tahun ke bawah harus mati, harus dilenyapkan. Oke, saya buktikan bahwa manusia tidak tahu misi Yesus. Herodes membuat sensus kepada bayi-bayi laki-laki, bunuh semua. Apa tujuannya? Supaya tidak ada yang menyaingi dia, bukan karena tahu misi Yesus, bukan begitu loh. Nah, yang tahu misi Yesus datang ke bumi siapa? Ya, murid-murid yang ke-12. Kapan? Sejak Yesus mengutus Roh Kudus, Yesus bangkit ke surga, mereka kedatangan Roh Kudus, barulah mereka memiliki indera keenam, memiliki Roh Kudus, mereka berbahasa roh, kedatangan itu baru mereka tahu misi Yesus. Sesungguhnya tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Jadi yang tahu misi Yesus datang ke bumi untuk disalibkan, menebus dosa manusia, menebus manusia dari dosa adalah iblis. Dia ingin menggagalkan dan dia memperalat manusia dengan motif-motif berbeda. Makanya dibilang Pak Jospen tadi, musuhnya bukan orang-orang Farisi, tapi orang-orang Farisi, dia bilang dia raja, padahal dia anak tukang kayu. Bunuhlah dia. Itu misi yang berbeda. Sama dengan Herodes, merasa dia disaingi sebagai raja, bukan karena misi Yesus menyalibkan untuk menghapus dosa manusia, bukan menghapus. Bukan misi Yesus ya, sebagai upah dosa adalah maut. Begitu saudaraku. Oke, Ya. terima kasih Bang Juma. Makasih. Jadi coba Anda baca di dalam Yohanes 8 dulu, 37 sampai 44 dan seterusnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Kepada siapa Yesus berkata seperti itu? Kepada orang yang menyalibkan, kepada orang yang ingin membunuh. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu tidak memperoleh firman-Ku di dalam dirimu, makanya kamu berusaha membunuh aku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu? Bunuh Yesus. Aku seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Hal ini tidak dilakukan oleh Abraham. Tetapi kenapa kau ingin membunuh aku? Karena kau tidak benar-benar ada di dalam firman-Ku. Kau tidak kebenaran. Makanya mereka ingin membunuh Yesus karena mereka anak-anak iblis. Yohanes 8:44-nya dikatakan iblis yang menjadi bapakmu. Jadi musuh Yesus itu iblis. Betul. Siapa mereka yang mau Yesus disalib, yang menyalib Yesus? Itulah musuh Yesus. Alamak. Iblis. Tapi kalau iblis berkarya melalui anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Yudas, orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat yang membenci. Itulah anak-anak iblis itu. Mereka yang tadinya memandang remeh, bayangkan sampai mereka meludahin, katanya menampar dan seterusnya. Apa yang terjadi setelahnya? Tunduk dia, disusun, ditumpuk malah. Menjadi tumpuan kaki Yesus malah. Itulah akibatnya. Maka saya katakan, penyembahan terhadap Yesus itu adalah kutuk dari Elohim. Dah, selesai. Oke. Boleh Jadi, sebentar. terima kasih Bang Juma. Terima kasih Bu Karyana. Izin mundur Boleh, dulu, sebentar, tapi terakhir itu ya. Bang Iya Juma Bu Karyana. Boleh terakhir Bang harus Juma. tahu apa misi Yesus, apa misi iblis. Kedua-duanya harus tahu. Oke. Boleh terakhir Bang Juma. Assalamualaikum. Ya. Boleh terakhir Bang Juma. Salam. Bang Pian dari Boleh. mana Bang? Makasih Boleh Bu terakhir, Karyana. Bang Juma. Boleh silakan. Baik. Kita sapa dulu. Halo Bang Pian. Assalamualaikum Bang Juma. Alhamdulillah Bang, akhirnya abang dari bunda saya, insya Allah bulan ini mualaf Bang. Setelah Alhamdulillah. ceramah dari Alhamdulillah. Baik Bang. Siapa ini yang sobat ase ini? Baik abangku, baik. Masya Allah. Amin. Kita doakan ibu kita atau keluarga kita untuk istiqomah. Insya Allah Bang. Sorry ya Bang ya. Masya Allah, luar biasa. Silakan.
Terakhir karena mau turun ya. Terima kasih mau turun. Siap. Jadi mengapa Petrus mengucapkan khotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32 sampai 34 seperti begini? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang janjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Karena apa? Karena khotbah Yesus dalam Yohanes 8 ayat 36 mengatakan begini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi ketika Yesus duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa, kita pun memang benar-benar merdeka. Terima kasih Bang Zuma, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saudara, oke, thank you. Allahu Akbar, Masya Allah. Ahi Ardiansa. Kak Monitor. Bunda Mila ada di bawah, Masya Allah. Saya paling suka paling suka lihat cara menatapnya Uhtinon sama siapa yang satu di bawahnya ini, kacamata hitam lagi. Allahu Akbar. Mas Are pada turun semua Bang Suma. Takut sama sampean. Takut sama aku ya? Iya. Kamu suka nyiksa telinga orang soalnya. Halo, semangat malam yang lain. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Lupa dosa adalah maut. Iya memang. Ini apa lah orang-orang ini? Beri salah, habis itu apa ke? Bawa onde-onde ke apa ke? Jadi bagaimana? Halo, silakan. Upah dosa adalah maut, Bang Suma. Iya, upah dosa adalah maut. Oke, berarti yang menyalib Yesus apa upahnya? Yang menyalib enggak, Bang Suma. Tahu enggak Kak, penyebab Yesua bukan Yesus sebetulnya, Yesua dia. Iya, bukan Yesus. Penyebab Yesua disalib itu tahu enggak penyebabnya Bang Suma? Iya, kan sudah dibilang semalam penyebab disalibnya karena ya, Waalaikumsalam. Iya, penyebab Yesua disalib apa Bang Suma? Coba. Iya Bang. Tunggu, kita ada tamu ini, kayaknya penting. Apa Bang? Salam dari Ternate, Maluku Utara. Oh iya, Waalaikumsalam. Semangat Bang, semangat. Iya, semangat. Bang Suma, penyebab. Pasti semangat. Ada lagi Bang? Saya lagi ikuti ini ceramahnya Bang Zuma. Saya lihat di mana? Pakai logika ya sebenarnya. Harus ada data Bang. Logika mana? Masa anak manusia dijadikan Tuhan? Bang Suma, biarin aja Bang, suka-suka mereka Bang. Bang Suma, aku mau nanya. Iya, gimana? Penyebab Yesua disalib itu apa Bang? Coba aku mau nanya. Penyebab dia disalib karena iblis tidak menginginkan penyelamatan bagi orang-orang Yahudi. Salah Bang Suma. Apa dan? Salah. Penyebab Yesua Hamasya itu disalib karena dia mengaku Tuhan. Wah, itu kesaksian palsu.
Karena dia itu kesaksian palsu. Karena dia bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Itu kesaksian palsu itu. Masa sih kesaksian palsu? Iya, itu kesaksian palsu. Kan mereka membuat kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kan Yesus klarifikasi. Apa kata Yesus setelahnya? Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia boleh disebut Allah atau Elohim. Jadi Yesua Hamasya itu disalib karena orang ini saksinya ini orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Bang Suma. Halo, semangat malam. Sabar Bang Hori. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Bang Suma. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari Palembang Bang. Katolik apa Kristen? Ari, kau turun juga Ari. Kau dari kemarin tidak. Aku bawain mengerti kau dijelasin sama Bang Suma dari kemarin. Capek aku lihat kau. Bermuter terus Ari. Turunlah kau. Turunlah kau Ari. Lu yang kau nggak ada ilmu. Kau nggak ada ilmu. Lu yang nggak punya data. Saya bingung sama kau. Kau nggak ada ilmu. Kamu ada data nggak? Aku ada data loh. Sabar Bang Andi, sabar Bang Andi. Adrian punya data nggak? Data dari mana? Data dari mana? Ya data dari Injil Bible lah. Injil Bible. Lah, justru itu kontradiksi dengan yang kau lakukan. Apa? Emang kamu tuh barusan aku lihat tuh. Kontradiksi. Begini Bang Suma. Saksi pada waktu Yesua Hamasya bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Jadi Yesua Hamasya mengaku Tuhan. Itulah penyebab dia disalib. Penyebabnya dia. Seandainya Yesua Hamasya waktu itu mengaku nabi saja, dia nggak bakalan disalib Bang Suma. Seandainya waktu itu Yesua Hamasya cuma mengaku dia nabi, tidak bakalan disalib dia. Tetapi dia berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sebelum Abraham ada, aku ada. Jadi itu yang membuat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat marah besar Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menyalibkan Yesua Hamasya. Ari, kau turunlah, jangan malu-maluin nama Ari kau. Gak ada Iya, sama-sama Ari. Iya, turunlah kau. Iya, memalukan nama Ari aja kau. Bang Suma, seandainya juga seandainya juga yang menyalibkan Yesua Hamasya seandainya mereka tahu Yesua Hamasya itu benar-benar Tuhan, mereka nggak akan berani disalibkan. Orang-orang masa gara-gara mengaku ada sebelum Abraham ada, bukan itu. Iya, kan dia bilang bukan gara-gara itu. Bukan gara-gara itu alasan yang dibuat-buat oleh mereka. Alasan mereka menyalib Yesus itu karena tidak mau Yesus bangsa mereka dirampas Roma. Maka mereka mencari kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Alamak. Bang Suma, aku kasih tahu lagi ya. Assalamualaikum Bang. Syarat untuk Bang, tolong kalau bisa Ari diturunkan, soalnya banyak Oten yang lebih pintar dari dia Bang, yang mau naik. Moderatornya tidur. Punya data nggak? Makanya pusing aja kepala dengar penjelasannya Bang. Dari kemarin-kemarin nggak jelas anunya. Turun Ari, turun kau. Ari, turun kau. Selamat malam. Malam juga. Turun aja Bang Suma, aku kasih tahu juga ya. Ari, turun kau Ari. Terserah operatornya kalau masih banyak Oten yang agak waras dari kau mau naik. emang bapak Kristen apa Islam coba? Islam saya, alhamdulillah Islam. Turun kau, turun. Banyak Oten yang agak-agak waras dari kau mau naik. Dari kemarin kau tidak jelas kau punya penjelasan. Aku ada data kok. Iya tahu. Kalau nggak ada data, Bang, turunkan aja Bang. Banyak Oten lain Bang yang mau naik itu.
Ya maaf bang ya. Ya. Bang, di sini orang cari orang yang Kristen, bukan orang Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bang Ari, dengar. Bang Suma, syarat pengampunan dosa itu juga Bang Suma adalah yang tidak punya dosa. Bang Suma, aku mau nanya, kenapa murid-murid Yesus? Ari, kau turun kau. Siapa itu? Lucu banget. Tamu itu kalau baru masuk itu harus sopan dong. Harus sopan, yang baru masuk itu harus sopan. Itu aja Ari jawabanmu. Baru masuk tidak sopan. Ini jawabanku ini benar sesuai firman Tuhan loh. Bubar, turun. Selamat malam. Malam. Gitu. Yang sopan dong kalau masuk. Yang masuk itu harus sopan. Pada liatin muka masuk nggak sopan ngomongnya. Ya turun lah, ganti yang lain lagi. Ya. Di bawah masih banyak kosong kok tempat. Ari, mending kau turun. Di sini bukan gereja. Kau khotbah di sini. Tidak jelas kau ini. Turun kau Ari, turun. Kita tidak mau lihat lagi kau di Komal ini. Ari, oke, turun kau bangsat. Siapa lu maksud? Ya. Operatornya mana bang? Turunkan bang. Ya terserah Bang Suma deh. Bang Suma kalau diturunin Bang Suma. Yang marah-marahnya kasih turun. Please. Jadi. Waduh. Siapa yang mau moderator mana? Turun lari. Moderator pada tidur. Waduh. Udahlah aku ngomong lain mau naik. Kalian didengarin lah. Tapi aku ngomong sesuai data loh. Aku ada data. Lama kalau ngomongnya kamu tuh. Ya coba, Jukman coba tanya sama Bang Suma mau nanya apa coba. Aku mau dengar. Ya saya mau tanya tunggu. Tunggu. Ini permintaan terlalu rame di bawah ini. Ngamuk semua di bawah ini orang Bang Ari. Tapi moderator sudah Ari. Iya. Moderatornya. Saya juga ini ada pertanyaan. Jawaban Bang. saya nggak benar. Itu. Aku kan ngomong pakai data sesuai dengan kebenaran. Emang ngomong jawaban saya salah. Orang ngomong apa dijawab apa. Emang Bang Suma tadi enggak begini. Kalau syarat untuk mengampuni dosa itu harus orang itu tidak punya dosa. Bagaimana mau mengampuni dosa kalau dia sendiri berdosa? Kayak turun. Begini, kayak penjual obat jerawat kan, penjual obat jerawat itu tidak boleh punya jerawat. Bagaimana? Penjual obat jerawat baru dia sendiri jerawatan. Gimana tuh Bang? Obat bisul sekalian. Bagaimana tuh kalau penjual obat jerawat baru dia sendiri yang jerawatan? Gimana tuh Bang Suma? Ditanyakan. Penjual obat jerawat baru dia sendiri jerawatan. Itu juga. Jadi yang mengampuni dosa itu Bang Suma yang gini Bang Suma yang mengampuni dosa itu harus tidak punya dosa. Bagaimana mau mengampuni dosa kalau dia sendiri berdosa? Begitu Bang Suma. Jadi bubar. Kayak begitu penjual jerawat itu masa penjual obat jerawat baru dia sendiri jerawatan. Kita tanya dulu teman-teman kita yang hadir di sini. Saudara siapa ini? Pijuk men. Muslim apa Kristen? Muslim saya bang. Muslim. Kalau Kastus Siti? Alhamdulillah Muslim bang. Muslim semua di sini. Ketua? Kristen bang. Kristen. Iya. Giposon? Kita Muslim bang. Ya Muslim moderator.
masalah generasi. Jadi Bang Suma, kalau bagaimana kalau dia penjual obat jerawat baru dia sendiri jerawatan? Harusnya dia nggak jerawatan. Nah, begitu juga Bang Suma. Yang mengampuni dosa itu harus tidak punya dosa. Nah cuma Yesus Masih yang tidak punya dosa. Jadi dia memenuhi syarat untuk mengampuni dosa. Jadi syarat untuk mengampuni dosa itu tidak punya dosa. Nah, kenapa nabi-nabi kenapa nabi-nabi bukan dia yang disalib? Karena nabi-nabi dan rasul-rasul itu berdosa semua. Cuma Yesus Masih yang tidak berdosa, Bang Suma. Jadi syarat pengampunan dosa itu harus tidak punya dosa. Nah, Yesus Masih tidak punya dosa. Jadi dia memenuhi syarat untuk mengampuni dosa. Syarat untuk mengampuni dosa itu tidak punya dosa sama sekali. Nah, cuma Yesus Masih yang tidak punya dosa. Jadi kalau ayam punya dosa nggak ayam punya dosa nggak ayam? Dari tadi hampir pada ku cabut semua lagi moderatornya, hampir 1 detik aja. Ini udah benar-benar orang ini nggak ada yang peka. Siapa yang mau teman diskusi dibilang dia nyambung nggak juga. Kita ngomong juga dia nggak dengar, cuman dia sendiri manusia. Ya. Jadi mulutnya kayak Manila. Ya begitulah manusia, bos. Masalah generasi. Masalah Toraja Indonesia. Masalah yang dok pia. Dari mana ini? Dari Sulsel, Bang. Oh, sama kita. Katolik kah? Protes, Bang. Protes. Oke. Protes, Bang. Iya, silakan. Apa yang mau kita bahas? Dan memprakatuak. Ya. Saya cuma ngikut aja, Bang, tentang pertanyaan Abang. Siap. Iya. Kita belajar sama-sama, bosku. Oke, bos. Iya. Ini kawan saya. Malango aku Malango kusang aku. Sulawesi. Pada Sulawesi. Pada siang bertanya po. Iya. Tosangala na aku. Tosangala. Yes. Masalah generasi. Perbatasan Palopo, iya. Apa nama tumbe? Apa lebih kanan dia panggawana para kita lebih raya. Iya, Baba. Tentang apa lah di pegutanan pada kita raya. Tera nama tumba nama tumba. Lanjut. Pura-pura ke para mengiru. Teri, cuman boleh kan iya, boleh kan jumengan, bagian. Kan dibawa sulapekan le. Oke. Oh mama. Lebih kutanan. Ade, naku asolanku naku mekutan aku, apa lebih kutanan. Ya terserah. Kamu wajahmu seperti orang Bugis, bosku. Ya kalau saya memang Bugis sebagian, Toraja sebagian, jadi. Oh iya, kental Bugisnya. Iya, kenapa Maki? Apa yang harus kita? Makanya saya bilang saja tadi, saya cuma ikut-ikut aja tentang pertanyaan Abang. Oh, jadi saya yang boleh bertanya ini? Nanti dijawab sama teman saya, Bang. Ya, pertanyaannya apa, Bang? Ya, apa ya pertanyaannya apa ya? Apa bagus pertanyaannya? Gimana? Nggak buat nih. Iya. Buddha tahu tiro gini.
Ada yang sholat pindah itu kan, sholat nah. Oke. Adakah keselamatan menurut Yesus bagi protes? Boleh saya jawab bang? Ya, memang tugasnya Samuneku. Silakan. Ya, kalau menurut agama protes lah pasti ada bang. Silakan. Iya. Tunggu dulu bang, karena dia mau salah pesulit dari kepala. Teman saya ini saya dengar. Sambaki luna. Mbak nak naruh setarun nanti yang mbak nak. Oh dika. Nah iya, namun kalau maka ada di anu taruna. Iya. Oke. Lanjut nih Pak Lek. Yang tetepingan atau kan gua kumabut ya. Tay kumabut sebenarnya cuman ya tesolak penaruh setaruna jadi. Iya. Jawab itu. Lah dijelaskan le Bang Umar kan Pak? Dijelaskan. Agama deh. Susah kamu lah menjelaskan. Nanti jawabannya di Bible. Adakah keselamatan dari Yesus untuk agama Protestan? Di mana jawabannya? Susah untuk dicari jawabannya itu. Itu nyaris tak ada jawaban di belahan bumi ini dengan pertanyaan itu berat. Berat itu. Ayo teman-teman, silakan yang ingin berdiskusi lagi, naik lagi. Ini permintaan terlalu banyak tapi Muslim. Bolehkah kemudian izinkanlah kami untuk berdiskusi dulu, Lek? Allahu Akbar. Silakan teman-teman. Ais 2M. Keren. Masya Allah. Halo, semangat malam. Halo. Makasih teman-teman. Masya Allah. Halo. Ais. Manras yang betai. Banyak permintaan ini. Ya, banyak permintaan. Malam juga Om Ben. Dari sekte mana Bang? Kenapa turun? Halo, semangat malam. Halo Bang. Ini tema ini sebenarnya tema dari pendeta yang mau datang tapi nggak datang-datang. Ya, malam cuma. Iya, malam juga, malam. Ini tidak on cam. Boleh ya, tidak on cam. Iya, gimana Bang? Tidak on cam. Dari mana ini? Saya. Iya. Saya dari Kupang, NTT. Katolik. Waduh. Protestan saya. Protestan. Diminta untuk buka kamera sama moderator abangku. Silakan. Kalau boleh begini, ini soalnya saya sudah di kamar di tempat tidur Bang. Kalau boleh ya kita diskusi aja. Nih. Gimana? Maksudnya ini saya sudah di kamar, jadi tidak memungkinkan lagi untuk on cam Bang. Waduh. Padahal syaratnya sini buka kamera Bang. Kan ini udah jam 2 Bang. Langsung aja kita gaskan Bang.
Apa yang mau dikasih nih? Ya, sesuai tema kan? Atau ada apa yang perlu dibicarakan, didiskusikan? Ya, saya serahkan kepada moderator ya, Bang ya. Kalau kita mau diskusi ya. Nggak menghujat. Saya bukan tipe orang yang menghujat-hujat, enggak. Diskusi santai. Gitu. Moderator. Jadi kalau boleh ya kita bisa lanjutkan, Bang. Kita sampai yang lain dulu ya. Halo Bang. Halo, silakan. Saudara Fif. Ya, semua agak ribet tuh Bang. Wah, Soneta Group. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Iya. Depan semua. Siap, makasih. Ya, gimana Bang Andi? Waalaikumsalam. Semangat selalu Bang Juma dari Ambon. Wah, mantap sekali abangku ini, makasih. Halo, semangat malam. Di sana kan itu. Di mana ini akan satu mau. Yo, malam. Dari mana Bang Dores? Katolik Protestan? Dari Timor Leste, Katolik. Katolik ya Bang ya? Ya, jelas. Baik. Oke, saudara Fakal, Nakal. Halo. Nggak monitor dia. Oke Bang, silakan. Ada tema yang mau dibahas atau gimana? Ikut ke Bang. Upah dosa adalah maut. Ini temanya dari pendeta tadi, tapi pendetanya nggak datang. Kita bahas apa ini? Dari Gaza. Bang, coba kita rubah ya. Ya. Apa menurut abang yang bagus kita bahas? Tentang apa? Saya turut saja. Timnya. Oke. Mas apa Bang? Terkait dengan keselamatan aja ya. Ya. Iya, silakan. Konsep keselamatan di Kristen itu seperti apa? Silakan Anda jelaskan. Kristen. Katolik maksudku. Kurang jelas Bang. Konsep keselamatan di agama Katolik. Konsep keselamatan di Katolik. Bang? Halo Bang? Halo? Saudara Dare? Selamat malam Abang. Hai. Malam lagi, ketemu lagi kita. Ya, di head tadi akunnya Bang karena sedikit baru masalah. Oh, siap. Ini sudah ada tema terkait dengan keselamatan. Ya, bisa di. Bagaimana keselamatan di Protestan? Silakan. Yang pertama saya sampaikan Bang, keselamatan di Kristen itu yang mulai dari bagaimananya, Abang. Ya, beberapa ini keselamatan dari Tuhan Yesus kepada orang Kristen. Iya, apa saja? Apa saja? Iya. Ya, mulai dari yang memberikan roti 8 biji dengan 12 ikan. Ya, kalau saya cuman menjawab Bang kan jadi Hei. Woi, Bito Bang. Peleran Bang. Dong kok. Ai.
Woi. Jawab itu. Jawab itu kenapa? Ya, sudah tadi jawab. Bukan. Oh, Dika nah. Ini anak-anak mabuk kayaknya ini. Mending kita nonton ini. Nanti nonton ini. Aduh, parah. Buka kameranya, buka kamera. Anunya, buka mic-nya, mic. Tunggu dulu bang. Matumbai solamu, malangoy. Tidak. Tidak mau cuma jawabannya. Jawabannya kenapa Yesus bagi roti? Oh, Dika nah, anak kure. Oh, ternyata anak umat tua tumbaki roti dengan semua Itu mujizat. Ah, itu mujizat. Mujizat itu dari berkat Tuhan. Berguru kau mulai sama ini dulu ya saya. Ini pastor pendeta mesianik. Paham tak dulu balik ketua. Kasih paham dulu, Kasihnya dulu tuh lempumu. Orang mau ditanya dulu jawabannya, mau dijawab dulu pertanyaan abang ganteng dong. Iya. Iya. Enggak kita nani nai supaya pede nai. Atau aku tutoraya tuh. Nih teh sang mana? Nah aku Pak Guru tuh map kadang aku tahu. Iya. Tongan. Ya, ini tadi temanya apa bang? Tentang keselamatan saja. Keselamatan untuk orang Protestan. Iya. Kita beda agama ya. Kok beda agama? Biar orang tahu katung berbeda. Alamak. Iya. Jauh tahu kan dah pede orang bicara dong. Apa tadi? Saya mau dinaik, ada guru di bawah, dia di bawah mau naik. Mas Solang generasi. Mereka diskusi silong Bang Ari. Pendeta mesianik. Iya, mau aku tuh Kian. Diskusi dulu sempat ada pemahaman atau. Sebenarnya saya mau bertanya ini. Suruh kau deh. Iya memang. Tapi mau tidur. Mereka diskusi, tapi pendeta. Oh iya. Mesianik tapi nale. Oh iya, bisa tuh. Iya, coba gadeknya. Mesianik. Pendeta teh. Iya, pendeta. Iya. Iya. Enggak bang semua, aku mau tidur ngantuk bang semua. Ya sebentar aja ya. Udah ngantuk nih, tapi nggak apa-apa deh. Sholat dia mau itu. Nama coba buka kamera. Pak Pendeta. Iya. Ya, buka kamera dulu Bang Ari. Ini ada anak-anak kita yang mau belajar. Ini aduh udah jam berapa ini? Jam 2 lewat nih Bang semua. Di situ jam berapa Ya, Bang semua? Baru jam 3 sini. Baru jam 2 ya. Kan di Makassar jam 2 juga ya. Makassar jam 3 kalau di Makassar. Beda 1 jam Toraja Makassar. Beda 1 jam kan. Iya, ini ada anak-anak kita dan anak-anak tandete main lamore duka mak guru. Oh, soldomi aja juga dulu. ya, keselamatan. Iya. Keselamatan itu dari kata selamat. Musansia. Keselamatannya. Jadi keselamatan itu keselamatan itu bisa hilang nggak Bang Suma? Jangan saya, ini anak-anak kita Protestan mau belajar. Namanya siapa sih? Nama saya Kaiser. Oh, Kaisar Romawi nih.
Oh, kaisar. Iya, kaisar. Kaisar saya bilang Bukan kaisar. Iya, kaisar. Kaisar, aku mau nanya nih. Jelaskan dulu kepada mereka tentang Kaisar, mesianik. kalau keselamatan dari Tuhan itu bisa hilang nggak? Oh, keselamatan dari Tuhan itu menurut saya bisa hilang. Bisa hilang. Ya, penyebabnya keselamatan itu bisa hilang karena apa? Oh, penyebabnya itu kalau menurut saya pribadi berpaling dari Tuhan atau dari ajaran Tuhan begitu. Cocok. Jadi kalau menurut Bang Kaisar keselamatan dari Tuhan itu bisa hilang ya? Bisa hilang. Bilangnya apa tidak? Yes or no? Masih kurang paham agama sih. Ini pendapat pribadi ya, bukan dibilang. Panas saya tanta. Enggak, saya kasih tahu ya Bang Kaisar. Keselamatan dari Tuhan itu tidak bisa hilang, Bang. Tidak bisa hilang. Yang namanya keselamatan dari Tuhan itu tidak bisa hilang. Tetapi yang menghilangkannya manusia sendiri yang menghilangkannya. Dengar sudah itu. Oh iya. Begitu yang benar. Jadi keselamatan itu tidak pernah hilang, tapi yang menghilangkan keselamatan itu adalah manusia sendiri. Sahabat sprint. Manusia sendiri yang menghilangkan keselamatan itu. Jadi keselamatan dari Tuhan itu tidak pernah hilang. Cuma manusianya yang menghilangkannya. Dengan berbuat dosa seperti mencuri, membunuh, selingkuh dan lain gitu. Berpaling dari Tuhan. Teler. Kalau Pak Pendeta menurut apa? Saya lupa lagi. Saya lupa ya. Keselamatan kan manusia yang bisa menghilangkan tuh. Iya, manusia lah yang menghilangkan keselamatan itu. Apakah menurut Pak Pendeta bahwa Bang Suma udah kehilangan keselamatan? Ya, sebenarnya kalau Bang Suma itu sudah diselamatkan. Bang Suma sudah diselamatkan, tetapi nanti Bang Suma Bang Suma sendiri yang menghilangkan keselamatannya dengan tidak mengakui Yesus Masias sebagai Tuhan. Jadi siapa yang tidak mengakui Yesus Masias sebagai Tuhan berarti antikris, anti-Masias. Mama, masolang generasi. Karena kamu tahu nggak, Yesus Masias itu disalib karena dia mengaku Tuhan. Dia berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Dia berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Berkata pada orang Farisi dan ahli Taurat, sebelum Abraham ada, aku ada. Orang Farisi dan ahli Taurat mau melempari batu dan melaporkannya kepada hakim supaya dia disalibkan. Jadi seandainya Yesus Masias tidak mengaku dia Tuhan, dia nggak bakalan disalib deh, nggak bakalan disalib dia. Nggak tanya dulu anak ini, ngerti ndak? Seandainya Yesus Masias itu cuma mengaku nabi atau rasul, paham. nggak bakalan disalib dia kalau dia mengaku nabi, tapi karena dia mengaku Tuhan sehingga dia disalib. Itu yang benar. Karena dia bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Sehingga orang Farisi dan ahli Taurat marah. Gitu. Iya, berapa sih? Karena kau memang bertanya. Yang Xiaomi pacarmu ini kalau penjual obat jerawat nggak boleh jerawatan kan? Masa penjual obat jerawat baru dia sendiri jerawatan, gimana tuh? Jerawat. Begitu juga yang mengampuni dosa itu yang tidak punya dosa. Masa orang berdosa mau mengampuni dosa baru dia sendiri berdosa? Iya, cocok. Gimana mau mengampuni dosa? Nah dia sendiri yang berdosa.
Nah, Yesus Masih ini tidak punya dosa, jadi dia memenuhi syarat untuk mengampuni dosa. Yesus Kalau Masih, ayam ada dosanya enggak Bang Ari? Ayam ayam kan binatang Bang Suma. Iya, ada enggak dosanya? Ya kalau ada dosanya kan dia kan tidak punya roh. Berarti ayam tidak berdosa kan? Iya, karena dia nggak punya roh. Berarti ayam bisa mengampuni dosa? Tidak bisa. Tapi tidak ada dosanya. Aduh Bang Suma, enggak bisa dia ya. Kan namanya binatang itu. Apa binatang aja kalau membunuh, binatang kalau membunuh kan tidak dihukum karena dia tidak ada dosanya berarti. Tidak punya. Kalau binatang Bang Suma cuma mempunyai jiwa dan tubuh dan raga. Jiwa. Tapi dia cuma punya tubuh dan jiwa aja Bang Suma, tapi dia tidak punya roh Bang Suma. Manusia kan punya roh. Iya. Itu bedanya. Beda manusia sama binatang. Coba tanya anak kita ini paham enggak? Iya. Mau tahu beda? Beda manusia. Tanya dulu paham. Jangan sampai ngomong panjang lebar ternyata enggak paham, percuma tuh. Dia kan sudah paham tadi kan tentang keselamatan. Enggak, ini barusan ini ayam punya jiwa. Kalau perbedaan manusia dengan binatang kan, kalau manusia punya tubuh jiwa roh, kalau binatang cuma punya tubuh dan punya jiwa tapi tidak punya roh. Binatang tidak punya roh. Kan terus kenapa bisa hidup kalau tidak ada rohnya? Gitu. Kenapa bisa hidup kalau tidak ada rohnya? Maksudnya dia tidak punya Roh Kudus. Iya Bang Suma. Gitu Bang Suma. Mana tadi itu yang marah-marah itu mau suruh turunin saya? Kenapa nggak naik? Iya tahu. Iya. Sengke mau ambek pia. Lai kamu. Gitu. Jadi saudara-saudara umat Kristen yang masih mendengar ini, kalau mau selamat, percayalah dalam nama Bapa Yahweh Besem Adonai Yesus Masya Werakodes. Karena itu yang mengerti asli. Sudah itu mengerti. Iya, Tuhan maunya itu yang asli Bang Suma. Iya. Kita aja kalau pergi ke pasar kan kita maunya kan barang-barang asli. Nggak mau kalau palsu tuh. Begitu juga kalau kepercayaan harusnya yang asli dong, jangan yang aspal. Iya. Masa sama barang-barang maunya yang asli, yang menyangkut keselamatan kok yang sukanya yang aspal. Iya, kita sapa dulu teman kita ini. Gitu. Halo, selamat malam Tadius. Jadi pakailah nama yang asli, jangan pakai nama yang aspal. Iya. Malam, kita sapa dulu. Halo Bang. Karena itu ada bonus. Malam juga. Apa kabar Bang? Waalaikumsalam. Sehat. Katolik atau Protestan? Protestan. Iya, Protestan. Mau bahas apa kita Bang? Ini kan keselamatan gitu. Iya, oke. Nah, silakan. Kita bahas, kalau kita bahas keselamatan kan dikatakan bahwa untuk seseorang atau pribadi manusianya gitu. Yesusnya untuk pribadi-pribadi. Iya, termasuk Bang Suma dan segala macam saya juga sama, karena kita manusia gitu. Kalau kita tidak berbuat salah, ya jelas kita mati. Kalau kita berbuat kebenaran, berarti kita selamat gitu. Itu secara prinsip. Buka kamera dulu. Gitu. Buka kamera dulu, Bang. Mana buka kameranya? Ini ada 3 ini gambar ini. Tunggu. Nah, silakan diterima, Bang. Itu Bang Ari sudah mulai emosi dia. Kenapa? Kenapa Bang Ari harus emosi? Bang Ari kalau tidak ngomong 1 menit dia ngilu. Kenapa harus takut? Begini takut keselamatan itu. Enggak, ngilu otaknya kalau tidak ngomong dia. Kayak orang pintar begitu, harus ngomong terus. Kapan dia berhenti bicara,
ngilu, tidak tersalurkan ilmunya, tidak tersalur ilmunya. Makanya Bang Ari ini biar tidur bicara juga. Iya, kalau saya ikuti Bang Suma, terus Bang Suma ilmunya lebih daripada manusia di muka bumi ini, gitu loh. Bang, iya, itu pemikiran saya kepada dua kitab ini, Al-Quran dan Alkitab, gitu lah. Iya. Ilmunya ketinggian karena memahaminya luas. Oh, siap. Iya. Di dua kitab yang ditulis sudah sejarah, Bang semua bisa prediksi untuk persentasekan ke depannya ini. Iya. Itu yang jelasnya di situ. Cuma kita manusia yang kadang-kadang tidak memahami kultur daripada update bahasanya itu. Oh, keren abangku ini. Mantap. Tapi lebih luar memahami biasa kultur daripada update daripada ayat-ayat di Al-Quran dan Alkitab itu, memahami ke depannya apa tujuan manusia kehidupannya. Keren kali bah. Mantap Ari, emosi Ari dia emosi. Kita pelajari dan kita memahami dulu. Karena nafas kehidupan itu tujuannya cuma satu, keselamatan. Iya, keselamatan. Nggak ada di luar itu lagi kita dari keselamatannya. Harus ada Tuhan yang Maha Esa baru kita keselamatannya ada. Iya. Nah itu pemahaman saya seperti itu Bang Suma. Siap. Karena setiap rom-rom yang saya masuk itu cuma persentase saya sebagai orang Kristen yang percaya bahwa suara-suara Esau, badan-badan Yakub. Oh, itu ada perbedaan di situ. Iya. Suaranya sebagai Bang Suma. Iya. Tapi nafas kehidupan itu adalah Allah sendiri. Iya, keren ini Bang Ari. Bapak ini masih LAI dia. Wah itu tidak boleh begitu dong. Di situ Anda yang berkata pakai Allah Bang Suma. Anda sendiri punya persentase secara manusianya. Belajar dulu baca Al-Quran sama Alkitab itu dari A sampai Z. Dari Kejadian sampai Wahyu dibacain sampai habis, persentase ke media sosial. Betul. Di mana kebenarannya? Gitu. Saya orang Kristen tidak benci Al-Quran. Iya. Tapi bagaimana kita sebagai manusia persentase untuk kehidupan kita ke depan? Iya. Nah, kalau di media sosial ya silakan aja, abang-abang mau boleh aja, mau bahas Al-Quran, mau terserah aja pribadi kalian. Iya. Tapi memang Bang Ari ini agak aneh sedikit Bang. Karena dosa itu menjawab kalian sendiri. Pak mau nanya apa seputar keselamatan nih Pak? Seputar keselamatan mau nanya apa nih? Nah sekarang Anda bicara masih selamat nggak? Kalau saya tanya sama Bapak, keselamatan itu bisa hilang nggak keselamatan? Dari diri Bapak dulu, bisa hilang nggak keselamatan itu? Kalau saya nggak bisa hilang Pak, cuma manusianya yang menghilangkan. Kalau nggak bisa hilang harus persanya yang punya iman dan keyakinan, itu nggak bisa hilang. Iya. Ini media sosial loh Bang. Iya. Betul. Kita bisa persentase apapun dalam media sosial. Iya. Waktu itu nambah sesuatu kebutuhan kita rumah tangga. Bagaimana persentase kita kehidupan ke keluarga kita? Betul. Ini harus kita rasakan. Kita sebagai manusia yang memiliki iman, jiwa, roh dan kebenaran dalam diri kita sendiri. Nah, gitu Bang Ari. Jago ini Bapak ini. Oh iya Bang Suma, hebat. Tapi dia LAI, enggak seperti Bang Ari. Kita bisa juluki Bang Suma itu adalah persentase dari keagamaan Muslim atau agama Islam untuk persentase ke depan. Tapi jiwanya itu tujuannya cuma satu, Allah itu sendiri. Gitu Bang Ari. Baik-baik. Karena yang bicara nih Bang Suma sama tadi itu cuma Allah yang bicara, bukan manusia secara manusia, prinsipnya manusia bukan. Nah, cuman Bang Ari tidak percaya sama Allah dia. Pak, kami nggak pakai Allah lagi Pak, kami pakai Yahweh, nama asli itu Pak. Nah itu persentase guys negara-negara yang mempunyai budaya dan bahasa.
Pak kalau kita salah Indonesia salah pilih sebut Allah. Tuhan bisa nggak selamat juga Pak. Gitu. Salah pilih Dengar, Tuhan Bang. nggak selamat juga. Dengar Bang, kalau itu sejarahnya mengatakan kalau kita pakai Indonesia, kalau mau sejarahnya saya katakan bahwa kalau itu pakai VOC bisa nggak? Kenapa Pak? Sejarah Indonesia kalau kita pakai VOC bisa nggak ya? Yotewohe. Ya. Iya. Betul. Kalau Alkitab kan menyatakan setiap tulisan itu ada Yunani, ada Yahudi dan ada yang Romawi. Tapi kita tidak bisa pakai itu karena kita adalah Nusantara, bahasanya Melayu. Nusantara. Iya Pak. Indonesia. Iya. Tapi Tuhan sukanya yang asli Pak. Tuhan nggak mau kalau palsu, kita aja itu manusia bahasa nggak suka yang manusia, palsu, maunya kita yang bahasa asli kan. manusia persentasenya seperti begitu Bang. Iya. Kalau abang sebagai mahasiswa atau sekolah perguruan tinggi matematika, abang bawa dari mana? Iya. Mau bawa di negaranya? Nggak mungkin. Iya. Enggak Pak, kalau yang namanya firman Tuhan itu seluruh dunia dia Pak. Ya kalau itu namanya kebenaran. Iya, itu kebenaran termasuk Al-Quran juga. Itu kebenarannya juga. Iya. Pak, kalau matematika kan seluruh negara juga pelajari. Ya, tadi abang kan bilang kan, YAW kan. Berarti kita pakai Yahudi ya. Emang kalau orang di Amerika sama Eropa nggak belajar matematika Pak, kan belajar matematika. Iya, tadi abang bilang kita pakai YHW ya, gitu loh kan. Apalagi firman Tuhan Pak. Romawi matematika kan? aja belajar, apalagi firman. Menyatakan dalam bahasa Indonesia dipakai Yesus Kristus dan Allah. Tapi kalau bahasa negaranya tidak mungkin kita ikuti negaranya, karena kita adalah negara Indonesia kok. Iya, adat istiadat dan budayanya kita nggak boleh ikuti Pak. Tapi kitab sucinya aja yang kita ikuti. Karena itu internasional Pak. Saya paham, saya ngerti. Nanti kalau kita nggak ikuti cuman mereka yang selamat, nanti kita nggak selamat. Itu bagi abang. Kalau kita nggak, Pak gini dengar dulu. Kalau kita tidak mengikuti kitab mereka, cuma mereka nanti aja yang selamat, kitanya nggak selamat Pak. Itu persentase kitabnya abang. Itu go internasional Pak. Dengar Bang, itu persentase secara manusia. Bukan. Abang yang mengatakan. Kalau abang meyakini kitab itu kebenaran, kenapa harus Anda rubah hal itu? Bukan. Tadi abang bilang mereka yang percaya Al-Quran akhirnya selamat. Anda persentasenya logika terbalik, saya bilang. Gitu loh. Ini kan ditulis di sini pakai keselamatan. Keselamatan itu bukan segala sesuatu yang ada di muka bumi untuk jadikan seseorang untuk semua, tapi setiap manusia punya keselamatan. Enggak ada logika berpikir untuk agamanya keselamatan, bukan itu. Manusia, setiap manusia, anak punya lain pun keselamatan ada. Itu dipahami. Luar biasa Bang kita ini. Jadi saya bilang Bang Suma, dia termasuk orang yang cerdas, yang memahami dua kitab berdebat di Nusantara ini. Iya. Tapi bagaimana kita yang Kristen memahami apa yang Bang Suma katakan itu kan? Itu imannya dia. Saya tidak ambil imannya, tapi saya ambil jati diri dia sebagai manusia. Iya. Ari sampai lari loh Bang. Takut dia sama Abang. Imannya Bang Suma atau dari hati, dari kepala sampai kaki saya tidak ambil. Saya bawa cuma jiwanya, dia manusia dengan saya. Iya. Darah merah, tulang putih sama dengan saya. Iya. Bang adiknya yang pergi ini. Ya saya berterima kasih kepada Bang Suma karena Bang Suma sudah termasuk. Karena kebanyakan kalau kita orang Kristen mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia kabarkan firman Tuhan. Ini ya bagi saya termasuk Bang Suma untuk kabarkan apa hadis-hadis kepada manusia juga, sama aja, sama. Enggak ada bedanya, sama juga. Iya. Karena Bang Suma kalau mengatakan itu kan ingin keselamatan. Tadi juga ingin keselamatan. Di situ letaknya kemanusiaannya.
Iya. Tapi bagaimana kita edukasi di media sosial untuk jalan yang terbaik bagaimana? Bukan jalan kebenaran. Kebenaran sudah ada karena kebenaran itu jati diri manusia itu sendiri. Itu kebenarannya. Betul. Sampai Bang Ari lari dia. Tapi bagaimana kita presentasi di media sosial ditonton dunia supaya kebenaran dan keadilan itu ada di letaknya di mana? Di kitab-kitab atau di diri kita sendiri? Kebenaran. Sekalinya dapat lawan lari dia Ari. Lanjut Bang Suma, lanjut. Saya dengar dulu Bang Suma. Iya Bang. Ya, pada prinsipnya kalau kami umat Islam itu, keselamatan itu salah satunya didatangkan oleh iman. Iman itu diantaranya percaya kepada Yesus sebagai utusan kepada Bani Israel. Kan itu poinnya. Itu dalam iman kami itu wajib. Kami beriman kepada para nabi, ya, bahwa mereka adalah juru selamat. Itu intinya Bang. Itu iman kami itu. Tidak sempurna iman kami sebagai seorang muslim kalau tidak beriman kepada mereka orang-orang suci yang diutus ini. Iya, gitu, itu Bang. yang kadang-kadang saya dengar cerita itu banyak juga yang keluar dari imannya sendiri sebagai manusia ya. Itu bagaimana persentasenya Bang Suma? Ya memang harus kayak gitu Bang, karena kan iblis ini tidak mau, tidak rela sendiri ke neraka. Jadi ya mereka harus merekrut pasukan atau anak buah masuk ke neraka dari golongan manusia. Maka iblis berkarya untuk melakukan tipu muslihat terhadap manusia gitu. Jadi berarti yang kita di manusia di abad 21 itu adalah iblis ya? Gimana? Kita manusia di abad 21 iblis ya? Enggak juga Bang, ada yang iblis, ada juga manusia. Itu saya tanya begitu Bang Suma, karena saya gitu loh. Karena kita manusia di abad 21 kan banyak ketipuan, dosa-dosa yang kita gitu lah. Betul. Jadi bagaimana kita persentase untuk keselamatan itu sendiri, datang dari mana keselamatan itu? Lanjut Bang. Iya benar sekali. Iya, jadi keselamatan itu dari Tuhan. Tuhan mengutus kemudian para utusan termasuk Yesus untuk menyelamatkan manusia, kan itu. Intinya itu di situ Bang. Jadi cara Tuhan menyelamatkan kita ya dengan mengutus jalan kebenaran dan hidup di dalam kehidupan manusia, sehingga ya harus ada jalan yang harus ditempuh manusia untuk menuju sampai kepada keselamatan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Iya, tapi kalau di zaman sekarang kan ada jalan buntutnya, ada jalan belokannya, jadi ada jalan gelapnya. Bagaimana persentase kita sebagai manusia? Ya kalau dia jauh dari firman Tuhan ya begitulah Bang. Nah itu kan kebenaran. Itu kebenaran. Iya. Itu kebenaran. Ini kita bicara masalah logika, masalah keselamatan untuk kita dulu di zaman ini dulu. Tadi kan saya bilang ada jalan gelap, ada belokan, ada jurang. Bagaimana kita bisa melalui itu semua untuk sampai keselamatan itu? Iya, harus minta petunjuk lah sama Tuhan. Itu dia, makanya itu saya bilang kan tadi Bang Suma. Iya. Bang Suma itu termasuk orang yang inteleknya berpikir jernih, bersih, cuma tidak terlalu pada fokus kepada suatu pribadi atau dua kitab yang berbeda, tapi tujuannya cuma satu, keselamatan. Iya, Bang Suma yang saya pelajari dan saya tahu bahwa tiap media-media katakan Bang Suma itu begini, tapi mereka sudah mengalurir ke bawah kata-kata itu apa dulu kata-kata. Iya betul. Atau subjek kalimatnya itu apa yang dibicarakan? Kita persentasenya untuk kita regenerasi yang belajar pengetahuan di sekolah, belajar pengetahuan di pendidikan segala macam. Kita memahami abjad, kita memahami dulu. Iya betul luar biasa. Baru kita persentase di media sosial, karena media sosial ini. Iya. Gitu. Betul. Benar, abang ini paling benar betul. Malah ini paling benar. Jadi kita sampai teman kita yang saat ini itu jelas kepala terus lihatnya. Jelas kebenaran, keakuratan daripada dua kitab ini dulu baru kita bisa memahami di media sosial. Karena kita tidak bisa terlalu ambisius untuk
Setiap media sosial kita percaya begini. Sebenarnya media sosial cuma berikan sesuatu apa bahasa kasarnya komedian ya. Komedian untuk kita humor-humor aja di media sosial. Gitu. Betul. Tapi kita tidak sadar. Oke dong. Tidak sadar. Siapa yang narik orang hebat kita ini? Alamak. Oh, orang sudah kumpulkan tenaga 6 tahun untuk ngobrol membahas tentang perspektif persentase. Bagaimana sih teman-teman kita ini? Orang masih mau mendengarkan. Abang kita itu pintar, cerdas. Hebat dia, hebat. Kita tepuk tangan untuk beliau. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan besok masih ketemu hari. Allahu Akbar, Masya Allah. Luar biasa. Tamu kita malam ini banyak macam-macamnya, luar biasa. Pintar, cerdas, dan edukasi sekali, luar biasa. Termasuk yang lagi di pinggir empang ini mancing nggak dapat ikan dia. Emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bung? Sehat selalu, semoga Bang dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Orang baru mau presentasi, Kang. Ya, gimana? Aku mau nanya nih. Lama mak mulai. Oh, kusangat aku tanya dulu sebentar baru mau tidur. Ya, apa rah? Isi cerita itu apa? Aku tuh sama teman tuh aku apa? Mualaf juga toh. Kok bisa gitu? Iya. Karena saya kan saya kan dua kali nikah sudah. Yang pertama itu Kristen. Itu bapak saya. Siapa? Bapak. Terus mama saya Islam. Dia nikah lagi masuk Islam dia. Oh, jadi beda agama sama Indo, Le? Beda. Cuma ya tuh kebutanan tuh Bang Suma sahabat tuh Islam gitu. Iya. Bisa ramanu itu sabana pipiran tuh nak tuh nakon tom-tomku konde morai kulan nulana minta masalah tuh. Cuma ya belum ada karena yang saya yakini itu Tuhan adalah keselamatan. Ya siap. Cuma menjelaskan bahwa di dalam Islam ada keselamatan melebihi dari yang saya yakini di Kristen begitu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jadi adik ini ibunya Muslim, tapi bapak beliau ini suami pertama udah pisah, ibu nikah sama orang Muslim ikut ke suami. Jadi adik kita ini masih non Muslim. Bapak saya udah almarhum juga. Oh iya, baik. Jadi gini, pertanyaan beliau, apakah ada keselamatan di Islam? Jadi namanya saja Islam. Islam itu artinya selamat. Kenapa disebut Islam? Karena Islam itu diutus, diwahyukan ke bumi untuk seluruh bangsa, untuk seluruh manusia. Tidak berfokus kepada satu suku atau bangsa. Berbeda dengan Yahudi. Agama Yahudi ya untuk keturunan Yakub. Begitu juga Nasrani, agama yang datang dari Nazaret. Kalau Kristen, ini agama pengikut Kristus. Nah, sedangkan Islam itu tujuannya adalah untuk seluruh umat manusia. Nah, kenapa disebut Islam? Karena Islam itu artinya damai, selamat, damai sejahtera. Bagaimana cara selamat di dalam Islam? Cara selamat dalam Islam itu adalah mengakui Tuhan satu-satunya adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi kalau di Islam itu Tuhan tidak bisa dilihat. Yang melihat itu adalah Tuhan. Di Islam itu Tuhannya satu. Tuhannya itu tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuhannya itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Nah, lalu bagaimana cara umat Islam itu bertemu dengan Tuhannya? Tuhannya umat Islam itu setiap saat ketemu dengan kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Jadi Tuhan memperlihatkan keberadaannya melalui kekuasaannya di seluruh penjuru.
Itulah Tuhan yang betul. Tuhan menciptakan, Tuhan meninggalkan jejak. Dengan adanya alam semesta ini, itu jejak bahwa adanya Tuhan. Maka Tuhan tidak memperlihatkan dirinya kepada makhluk. Maka dia punya keterbatasan kemudian. Jadi keselamatan di Islam adalah ketika umat Islam itu menyembah kepada hakikat yang maha suci. Itu keselamatan di Islam, bukan menyembah kepada makhluknya, ciptaannya, utusannya. Nah, contoh misalnya nih, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, apa kata Allah di sana? Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang salat, alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang khusyuk memelihara salatnya, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang tidak berguna, walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang membantu orang-orang yang susah, orang yang miskin, anak yatim, janda-janda tua, orang yang dalam perjalanan dan seterusnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjaga kemaluannya dari berzina. Lalu Allah mengatakan apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang yang kemudian yang beruntung itu adalah yang menjaga amanah dan janji. Lalu Allah mengatakan apa? Ulaika humul warithun, mereka itulah yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, mereka lah yang mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itu di Islam jaminannya. Jadi Islam itu jaminan keselamatannya jelas, mereka adalah pewaris surga firdaus. Nah, jadi siapa yang sholat, bayar zakat, melihara kelamin untuk tidak berzina, menjaga amanah, mereka adalah orang yang mewarisi surga firdaus, kekal di dalamnya. Itu dalil, Bang, itu dalil. Nah, sedangkan kalau kita bertanya kepada saudara kami Kristen, apa jaminan keselamatan kemudian di Kristen dari Yesus? Apakah ada? Saya sampai hari ini belum pernah menemukan jaminan keselamatan untuk Kristen, untuk Katolik, untuk Advent, untuk Mesianik. Gak ada. Yesus tidak ada menyatakan tentang keselamatan bagi mereka. Itu. Mau sampai kapanpun tidak akan pernah ada yang bisa menunjukkan itu. Sama seperti ketika umat Islam mengatakan di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30 misalnya, bagaimana umat Islam dijamin keselamatannya dengan sangat sederhana. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Barang siapa yang berkata bahwa tiada Tuhan selain Allah, lalu teguh di dalam perkataannya itu, tidak menggantikannya dengan Tuhan yang lain, menjalankan apa yang diperintahkannya, maka beritakanlah kabar gembira kepada mereka, yaitu berita bahwa mereka akan memperoleh surga. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, la ilaha illallah, la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu janji yang diberikan kepada mereka berupa surga. Itu tidak ada ditemukan di agama selain Islam seperti itu. Nah, kalau di Kristen, ya justru mohon maaf ini Dinda, mohon maaf, di Kristen itu justru jaminan pengusiran dari Yesus untuk orang yang menyebut dia Tuhan, bernubuat pakai namanya, bermujizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, justru tertulis di Matius 7 nomor 22-23. Kata Yesus begini, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru, memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang memanggil Yesus Tuhan akan diusir Yesus. Itu dalil. Itu dalil. Nah, sedangkan teman-teman kita di gereja manggil Yesus Tuhan,
menyembah kepada Yesus, pendeta-pendeta kita bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Kata Yesusnya, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tadi sempat tidak mendengarkan kami dialog panjang terkait dengan upah dosa adalah maut. Di situ sebenarnya kalau teman-teman kita Kristen paham, semakin banyak membawa data, semakin mereka terpojokkan. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan bagi orang-orang jahat. Matius 2 nomor 36. Itu dalilnya. Yesus itu Tuhan untuk orang jahat. Dari mana kamu ketemu sama ya Allah? Bagus. Al-Quran. Terus Alkitab dari mana? Kalau Al-Quran kau bahas. Iya. Al-Quran mengatakan di surat sama-sama kertas kan? Iya, sama-sama kertas. Iya, makanya sama-sama kertas. Iya, sama-sama kertas. Yang saya lihat tadi kau Yesus itu pembawa dosa kan? Dari mana kau tahu itu? Yesus tidak pernah bawa dosa. Saya betul ini. Kau tahu itu? Yesus tidak pernah bawa dosa. Iya, dari tadi saya dengar itu kau bilang kau kenal dengan Allah. Dari mana kau tahu itu Yesus pembawa dosa? Yesus tidak pernah saya katakan bawa dosa. Jangan, karena saya punya rekamannya di sini. Yesus tidak pernah bawa dosa. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan bagi orang jahat. Begitu. Dari mana kamu tahu itu? Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, maka seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi orang jahat. Jadi dari mana kamu tahu itu Yesus itu buat orang jahat? Sedangkan Allah kau tahu dari kertas. Itu dalilnya saya di dalam tadi. Itu dalilnya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jangan. Dalilnya ada di situ. Dalilnya ada. Kau bilang tadi kenal dengan Allah. Dari mana kau kenal? Kalau mengenal Allah itu Al-Quran surah Kaf ayat 16. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apakah dengan Alkitab kami orang Kristen tidak mengenal Tuhan Yesus? Tidak, kalian tidak mengenal Yesus. Terus dengan Al-Quran bagaimana? Iya, Yesus. Bagaimana? Allah itu bukan manusia, Bung. Yesus manusia. Allah itu bukan manusia. Bilangan 23. Bilangan 23. Saya mau bertanya, Bang. Nomor 19. Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Yang saya mau Hosea pertanyakan 11 nomor 9. Tuhan bukan manusia. Yesus manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Yang kau bilang tadi, yang kau bilang itu tadi, Allah itu kau kenal dari apa? Al-Quran. Dikenal itu dari Al-Quran kan? Terus Tuhan Yesus yang kami kenal dari mana? Bagaimana apa itu? Yang jangan merendahkan agama kami, Bang. Bukan merendahkan agama Anda. Gak apa-apa, Dinda, gak apa-apa. Tidak masalah. Saya sudah biasa menghadapi orang yang kerasukan resibol. Bisa dilanjut anunya. Lanjut aja tadi yang temanya, Bang. Ini memang agak Bang. Iya. Ya, jadi kalau dikatakan di Islam itu dikatakan begini, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Di situ diterangkan bahwa sungguh aku Tuhan benar-benar menciptakan manusia dan mengetahui apa yang ada dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Tuh. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi itu lebih dekat ke kita daripada kita kepada diri kita, gitu loh. Contoh, apakah kita mengetahui isi kepala kita, bagaimana komponennya? Tidak, kita nggak tahu. Apakah kita tahu bagaimana cara bekerja
kemudian struktur tubuh kita nggak tahu. Bagaimana jaring-jaringan yang ada dalam tubuh kita, apa kita tahu? Kita tidak tahu. Siapa yang tahu itu? Pencipta langit dan bumi. Nah, itu makanya bukan kita yang mengatur hidup kita ini, yang mengatur adalah Tuhan. Makanya lebih rasional konsep Tuhan di Islam dibandingkan di luar Islam. Begitu saudara. Ada lagi? Termute. Jadi keselamatan di Islam itu cukup mempercayai Allah sebagai satu-satunya Tuhan begitu bang? Yes, lalu beribadah kepadanya. Udah dulu bang kayaknya karena ini juga teman lagi enggak. Iya, oke, nggak apa-apa. Jangan menyalahkan orang lain demi orang lain. Sudah, kita lagi cuma diskusi aja. Diskusi. Juga merendahkan agama orang lain. Cuma diskusi aja, ya bang Ganteng. Oh ini tadi. Makanya sebelum bercerita itu di fitnah. Pintar tuh. Abang semua orang Toraja juga ya. Halo, semangat subuh. Pekabaran 3 malaikat. Halo abang, ada onde-onde kah? Oh, dia memperkatuak sama nih. Halo, semangat subuh. Oh mama. Sule mengkokan de bobok selapekan lek. Batuk jadinya. Apa sangat bobo? Silakan nih. Bobo itu nasi. Hah? Bobo itu nasi tuh. Nasi. Ya tuh bobo mana nih butuh? Malangotongan piate malango. Gue pekutan numba ya tuh bobo mana nih butuh? Apa nyisanga? Dari mana itu asalnya? Padi. Yang saya pertanyakan. Dari sawah. Itu adalah salah satu pertolongan Tuhan dari kami orang Kristen karena Tuhan Yesus telah membuburkan sebuah Yesus Yesus itu tidak tahu musim buah arak kapan. Gimana dia mau semenjak kapan kamu tahu itu? Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesusnya mengatakan itu. Kan kau buktikan dia semana? Iya, dibuktikan dulu karena ini menyangkut tentang orang ini ya. Orang Iya. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Halo, semangat malam saudara. Iya. Apa kabar? Yang kita bilang tadi itu. Ya saya pertanyakan itu apa? Apa itu? Yesus tidak tahu apa-apa. Yohanes 5:30. Halo saudara, pekabaran 3 malaikat ini dari mana? Katolik, Protestan, Bang? Oh, Protestan. Oke. Silakan Bang, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Iya, gini Bang Suma ya. Jadi kita sama dulu belajar tentang maskernya dulu Bang. Tolong dibuka sebentar ya Bang ya. Tunggu Bang Suma, saya coba. Saya penasaran sekali dengan ini. Makanya karena Bapak Pendeta yang terhormat dan Bapak Ustadz yang Saya sambung dulu ya charge-nya. Hampir habis. Boleh. Silakan Bang. Oke Bang Suma ya. Jadi saya dari Maluku Utara. Oke. Oke, Bang Suma, kita coba sama-sama kita belajar dulu ya tentang sang sumber itu ya. Itu kameramu. Bisa dingin ada dikit. Iya. Sang sumber itu sang yang maha berkehendak, Bang. Oh, justru itu kita gali kan. Jadi kita gali siapa sang sumber sebenarnya, versi Muslim dan versi Kristen. Karena di sinilah, kalau kami kita harus berangkat dari nol seperti itu, ya kan? Iya, kami menyebutnya Allah. Iya betul. Tidak apa ya. Jadi kan kita uji kan. Kalau di Alkitab kami kan diajarkan untuk menguji segala sesuatu, bukan mentah-mentah.
Ujilah segala Siap, sesuatu siap. dan terimalah yang baik. Siap. Iya, Kita uji, kita ini ya, kita harus memiliki kerendahan hati untuk mengakui, bicara fakta gitu. Siap. Kenapa saya selalu Bang Sumba, saya selalu sampaikan kepada teman-teman Muslim bahwa Sang Pencipta kita itu berbeda loh, sangat berbeda 180 derajat, sangat berbeda. Kenapa? Kenapa saya pastikan itu berbeda? Kita dengan mudah loh, ya. Bisa mengenalnya dari hasil ciptaan mereka. Iya. Kalau sang sumber versi kami orang Kristen itu saudara Suma, hasil ciptaan Bang Suma juga kan baca-baca Alkitab. Kejadian pasal 1 kan, itu kan terperinci, jelas. Kitabnya Yahudi, Tuhannya Yahudi maksudnya Bang ya? Oh ya, nanti saya jelaskan sampai situ. Tuhannya Kristen dong, Tuhannya Kristen Bang. Nanti saya jelaskan sampai situ kan. Jadi Tuhannya orang Yahudi itu kan Ulangan 10:17 kan. Dia namanya kan adalah YHWH, Keluaran 3:15. Dia inilah sang sumber itu kan 1 Korintus 8:6. Ya. Iya. Dia inilah yang dalam, kalau Bang Suma pernah baca Ulangan 10:17 toh, dialah Tuhan di atas segala Tuhan dan sesembahan di atas segala sesembahan. Dialah itu. Dialah itu yang mengutus Tuhan kami, Yehoshua HaMashiach. Iya. Jadi Tuhannya Yahudi mengutus Tuhannya Kristen. Oke. Jadi kami bisa mengenal Tuhan sang sumber itu melalui Tuhan kami, ya kan? Itu sederhananya begitu ya Bang Suma ya. Jadi kita gali dulu, benarkah aulanya Bang Suma itu sang pencipta langit dan bumi ini? Saya dengan mudah loh, atau kita sama-sama belajar ini Bang Suma kan? Karena kita kan punya kerinduan yang sama Bang Suma. Kita itu ke surga loh, bukan ke neraka. Iya, kalau ke surga berarti harus nyembah Tuhannya Yahudi kan Bang? Justru itu, biar coba Bang Suma, biarkan saya. Jangan Tuhan bule kan gitu Bang Tuh. Tuhannya orang Yahudi itu yang saya panggil dengan Bapakku yang di surga. Iya. Yang mengutus Tuhanku toh, sang sumber. Oke. Jadi kenapa saya pastikan sang pencipta versi Bang Suma itu berbeda 180 derajat dengan sang pencipta versi saya? Kita dapat mengenalinya dari hasil ciptaan mereka. Kejadian pasal 1 adalah bukti. Sang sumber yang benar itu menciptakan segala sesuatu ini cuma 6 hari. Hari pertama sampai ke-6 tidak ada satu pun yang diciptakan itu jahat. Tidak ada. Iya. Terus kalau Bang Suma juga baca itu surat ya, dalam surat Al-Hijrah ya. Al-Hijrah ayat 27 itu kalau Bang Suma baca itu. Di situ tertulis loh ya. Aulamu Bang Suma itu menciptakan jin dari api yang sangat-sangat panas. Sehingga klaim selama ini Bang Suma dan teman-teman Muslim bahwa aulanya Bang Suma itu pencipta langit dan bumi, sementara sang pencipta yang benar itu Bapakku di surga tidak pernah menciptakan sesuatu yang jahat. Tidak ada. Boleh saya kasih data? Gimana? Boleh saya kasih data? Coba kamu gini dulu Bang Suma, coba kamu baca Kejadian pasal 1. Itu hasil ciptaan yang sebenarnya dari Iya. Saya kasih data dulu Bang. Kasih data di Kejadian pasal 1 itu. Di mana tertulis pencipta yang benar itu menciptakan yang jahat? Silakan. Di Yohanes 1 nomor 3 Bang. Jangan di-mute, aduh. Aneh-aneh memang nih moderatornya, entah apa-apalah. Kalau dia ngamuk, stres, teriak-teriak tetangganya baru di-mute. Ini kita diskusi Bang Sumba, kita diskusikan sama pelajar. Silakan, Yohanes 1 nomor 3. Perjanjian baru lagi Bang. Iya, saya buka dulu ya. Bang Sumba. Jadi kita kan sama-sama belajar ini Bang Sumba. Yohanes pasal 1 ayat 3. Saifuddin Johari. Siap. Yohanes 1 ayat 3 ya. Ini kan luar biasa, justru situ menjelaskan kan proses penciptaan langit dan bumi perbandingan dengan Kejadian pasal 1 itu. Luar biasa Bang Sumba. Kita baca Yohanes pasal 1 itu. Ayat 3 saya baca ya. Ayat 3 Yohanes pasal 1 teman-teman dengar ya. Ayat 3, tunggu saya buka. Ayat 2
ayat yang 4. Dari ayat 2 saya baca Bang Suma ya. Segala sesuatu dijadikan oleh segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Ya. Ini sudah segala sesuatunya itu. Jadi ayat 3 itu ayat 3 itu segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada. Iya, itu yang berkaitan dengan Kejadian pasal 1, Saudara Bang Suma. Iya, Anda mengatakan Tuhan Anda. Kejadian pasal 1. Saudara mengatakan Tuhan Anda tidak menciptakan iblis, kejahatan. Itu dia katakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Oh, jadi Bang Suma punya kesimpulan iblis diciptakan. Segala sesuatu, Bang. Dari awalnya iblis itu diciptakan. Segala sesuatu. Dan kalau Anda membaca Yesaya 45 nomor 7, di situ dikatakan yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan nasib jahat. Lalu kemudian Anda baca Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan mengadakan permusuhan. Siapa yang menciptakan permusuhan, Bang? Boleh saya jawab situ Bang Suma semua? Ya. Boleh saya jawab dari nol? Silakan. Ya? Silakan. Oke ya. Jadi kesimpulan narasi Bang Suma, ya. Iya. Bapa kami di surga yang Dia menciptakan melalui Tuhan kami itu, Yohanes pasal 1 yang tadi kamu suruh saya baca itu, ya. Tanpa Tuhan kami tidak ada satu pun yang tercipta. Karena kamu baca Yohanes pasal 1. Maka kesimpulan Bang Suma, Bapa kami di surga menciptakan iblis. Ternyata di sini saya harus jawab, Bang Suma. Bang Suma jawabannya sendiri. Segala sesuatu diciptakan cuma dalam masa dan tidak ada satupun yang diciptakan jahat. Itu fakta. Terus dari mana asal muasal iblis ini? Ini yang Bang Suma harus tahu. Kamu harus tahu. Kamu baca Yesaya 14 dan Yeskiel pasal 22 ayat 24 sampai 27 itu sumbernya. Dari mana sebenarnya? Kenapa ini ya, Bang? Kenapa Anda larinya ke Tuhannya Yahudi ya? Kenapa Anda nggak pakai Tuhan Anda gitu? Jangan dulu Bang Suma. Ini saya jawab dengan mudah. Iya, maksud saya kenapa Anda melawan Tuhan saya pakai Tuhan yang Yahudi yang adalah Tuhanku juga? Kenapa nggak pakai Tuhan Anda gitu? Yahudi, saya mau sampaikan dulu Saudara Suma. Tuhan Yahudi itu mengutus anaknya yang tunggal Tuhan kami. Oh, tidak bisa. Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan kami. Anda salah di sini. Anda ingin mematahkan. Sama dulu. Anda ingin mematahkan apa yang kemudian Anda jelaskan dengan menghantam Islam menggunakan Tuhannya sendiri. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu itulah yang disembah oleh Bani Israel dan kami juga sembah. Sekarang jadi masalah Tuhan Anda. Tuhan Anda itu Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Tuhan Elohim membuat orang yang disalib menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Kenapa Anda tidak mau menggunakan Tuhan Anda sendiri coba? Kenapa harus pakai Tuhannya kami? Oke kan, saya tanggap ini sederhana semua pertanyaan kamu akan saya jawab dengan mudah. Silakan, jangan bawa Tuhan kami, Bang. Gini dulu. Yang pertama gini dulu, kamu mengklaim bahwa Tuhan itu adalah Tuhan orang Yahudi. Kalau Tuhan orang Yahudi, tunggu dulu. Kalau Tuhan orang Yahudi, pertama, Dia tidak menciptakan jin dari api yang panas. Kalau Tuhan orang Yahudi. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya dalilnya Yesaya 45 nomor 7. Tuhan yang menciptakan yang jahat. Di mana? Aneh. Kamu harus jujur ya.
Anda saya turunkan, kalau Anda pamer kegilaan Anda saya turunkan Ini ya. kamu takut. Ini bukti kamu takut. Bukan saya takut, Anda bicara sendiri, tertawa Kamu takut, sendiri, saya gila bongkar sendiri. kepalsuan kamu selama ini. Kamu takut. Kalau kamu turunkan saya, kamu takut. Sekarang saya tanya sama Anda. Ini 600 orang. Dengar dulu. Gantian kita ya. Gantian. Anda harus menghormati saya karena saya punya koma, daripada saya ludahi Anda Saya nanti hormati di sini. kamu. Yang penting Oke. kamu kita diskusi Oke, baik-baik. Oh, makanya. Dari mana konsepnya Tuhannya Yahudi mengatakan umatnya itu bernama Kristen? Tunjukkan dulu. Oke, saya jawab dengan mudah ya. Saya jawab dengan mudah. Kamu izinkan saya apa? Iya, silakan. Ya, silakan. Jadi bicara Kristen itu kamu harus tahu pengikut Kristus. Itu kamu Saya boleh tidak baca. tanya pengikut Kristus, yang saya tanya Tuhannya Yahudi menyebut Kristen, menyebut agama ajarannya itu dengan sebutan Kristen itu di mana? Oke, biarkan saya menjawab. Ya. Iya, silakan. Tadi, ya, kamu harus tahu kronologis itu. Kamu harus tahu dulu. Jangan kau bersandiwara dengan Ini jangan takut, Coba kamu biarkan saya bernarasi. Jangan dipotong. Saya kasih kamu ilmu. Ya. Tuhannya Yahudi. Dengar saya dulu. Dengar. Supaya kau mudah. Supaya kau mudah menjelaskan kepada saya. Dengarkan saya dulu, penyembah makhluk kuburan. Dengarkan dulu saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya dulu. Habis itu Anda menjawab. Dengarkan saya, Bung ya. 1 menit paling lama. Dengarkan ya. Penyembah makhluk kuburan, dengarkan. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan shalom. Apa shalom? Dalam bahasa Ibrani, damai sejahtera. Dalam bahasa Arab, Islam. Apa Islam artinya? Damai sejahtera. Aku Tuhan memiliki rancangan-rancangan Islam. Disebut agamaku di dalam kitabnya Yahudi. Tolong kau tunjukkan sebutan Kristen, Katolik, Protestan, Advent atau apapun itu yang menyembah makhluk kuburan di dalam kitabnya Yahudi. Silakan. Oke. Kemudian saya menjawab dengan mudah. Kan kamu bicara Kristen ini ya. Barusan kamu bicara Kristen. Kamu baca ya. Kisah para Rasul 11. Di kitabnya Yahudi tuh, jangan dipotong. Kamu kan bertanya. Kitabnya Yahudi yang saya minta, bukan surat kabar. Ya, jangan saya dipotong. minta di kitabnya Yahudi, bukan di kitabnya surat kabar. Saya minta di kitabnya Yahudi. Saya minta di kitabnya Yahudi. Kamu itu bertanya loh. Biarkan saya menjawab. Di kitabnya Yahudi tuyul. Coba ya. Coba kamu diam ya. Ini 600 orang melihat kamu loh. Di kitabnya Yahudi tuyul, tukang tahayul, tukang klaim. Saya minta di kitabnya Yahudi. Kita sedang membahas tentang Tuhannya Yahudi tuyul, bukan Tuhannya Romawi Yunani. Saya kasih kamu waktu 1 sampai 2 menit. Tunjukkan di kitabnya Yahudi, Tuhannya Yahudi menyebut agama Kristen. Silakan. 500 sekian orang melihat kamu ketakutan loh. Kamu bertanya itu biarkan orang menjawab. Bukan kamu saya tanya di kitabnya Yahudi, kampret. Ini kamu bukti kamu takut ya. Coba, kalau kita diskusi itu, saya kasih kamu waktu sekarang ini, weh pemakan babi. Ini waktumu menjawab. Saya kasih kamu waktu. Saya kasih kamu waktu, pemakan babi. Pemakan babi, saya kasih kau waktu. Saya kasih kamu waktu 2 menit menunjukkan kepada saya data di mana Tuhannya Yahudi menyebut Kristen, Katolik, Protestan, Mesianik, semuanya Tuhanku disebut dengan gagah berani di dalam kitabnya mereka. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancangan-rancanganku terhadap kalian, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan shalom, rancangan Islam. Nah, mana rancangan Kristen?
Mana rancangan Protestan? Mana rancangan Katolik? Mana rancangan Pantekosta? Mana? Nol. Zong. Agama buatan Barat itu tidak masuk di dalam kitabnya orang Yahudi. Mana lagi, Bang? Gitu. Tahu Allah lahir dari mana, Bang? Kalau Tuhannya Kristen, lahir Selamat dari malam. Maria. Tuhannya Kristen dilahirkan manusia, anak tirinya Yusuf. Semenjak kapan kami bilang dilahirkan manusia? Pada hari ini Yang telah saya lahir pertanyakan, bagimu. Allah itu dilahirkan dari mana, Bang? Tidak ada Tuhan kami dilahirkan, hanya Tuhannya Kristen yang lahir. Lahir di kandang binatang katanya, di dalam palungan. Iya toh. Iya toh. Tuhan kok lahir di kandang binatang, Mas? Ya, terus Allah lahir di mana? Tuhan kami nggak Di WC, lahir. Bang. Jangan begitu, tidak ada dalil. Jangan menghujat, jangan. Hadapi saya dengan ilmu. Tolong please, aku rindu dengan saudara-saudaraku Kristen yang berilmu. Sayangnya nggak ada yang berilmu, nggak ada. Belum ada yang bisa berdiri tegak di hadapan saya dengan ilmu. Aku minta data dari kitabnya Yahudi kalau Tuhannya Anda Kristen ini adalah Tuhannya Yahudi. Ternyata nggak ada dalil. Masakan kau menunjukkan Tuhannya Yahudi di kisah para rasul? Gak malu. Gak malu kalian ini. Rasul pun ngambil dari Al-Quran. Mau menunjukkan Tuhan kami itu kami buktikan dengan mudah. Sangat mudah saya buktikan bahwa Tuhan kami itu benar. Ya saya dengar-dengar lah ini dengan seksama kan ya. Aku pikir hebat kali. Begitu. Coba Bang Suma lihat di Kejadian. Ternyata Tuhannya Yahudi mau diklaimnya. Parakang, Popo. Ya klaim Tuhannya Yahudi ya sama aja kamu itu ingin menghadapi Tuhanku dengan Tuhanku sendiri. Qulu amanna billahi wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Tuhanku dan Tuhannya orang Yahudi adalah hakikat Tuhan yang sama. Tidak bisa kemudian Anda melawan itu, karena itu adalah satu ketetapan di dalam kehidupan kami sebagai umat manusia. Hey Bob, thank you abang. Lama tidak berjumpa. Bang Bob ini dari mana aja? Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari mana Bang Bob ini? Udah dari kemarin sih mau naik, cuman ya namanya kerjaan bang, begitulah. Siap. Iya, cuman tadi dengar yang sebelumnya tadi, saya makanya pengen naik gitu. Iya. Oke. Masih di Protestan kita atau di Katolik ya? Protestan ya? Enggak lah bang, udah 2019 saya udah sholat. Hah? Serius itu? Allahu Akbar, Masya Allah. Kok saya baru tahu? Ya, sejak itu kan udah jarang diskusi. Oh gitu, pantesan aja, Masya Allah. Subhanallah, ya. Itulah kalau hidayah. Keren. Begitu. Waktu udah 5 tahun sudah ya? Ya kurang lebih. 2021 masih beberapa kali naik, tapi ya itu yang 3 tahun terakhir yang udah total nggak pernah diskusi lagi. Oh gitu. Tapi teman-teman API tahu ini? Ada beberapa yang tahu. Ada beberapa. Kok nggak sampai ke saya beritanya ya? Karena kemarin itu saya juga begini bang. Kan banyak yang chat saya, banyak yang telepon begitu. Saya takut nanti saya justru jadi merasa sombong begitu. Padahal itu kan rasa syukur teman-teman ya. Cuman saya membatasi diri. Takutnya saya itu nanti karena terlalu banyak yang
memuji-muji, mengeluh-elukan. Tujuan saya untuk mualaf itu justru nanti jadi kabur gitu, jadi nggak sampai, gitu. nggak tepat sasaran begitu, Bang. Iya. Saya pun kaget abang nih. Begitu, kemarin itu saya coba untuk terus menahan diri lah untuk tidak terlalu, ya seperti saya sampaikan tadi. Siap. Masya Allah, luar biasa Bang Bob. Tapi masih di kota kemarin? Ini saya di Jakarta, Bang. Saya udah hampir 2 tahun di Jakarta. Kenapa nggak jumpa ya? Aku ke Jakarta biasa sampai 2 bulan sana. Kemarin sempat dikasih tahu Uniripa waktu kumpul-kumpul baru-baru pembentukan AFI itu. Saya sempat dikasih tahu, cuman kebetulan pada saat itu saya ada kegiatan juga pekerjaan, jadi saya nggak terkejar waktunya. Masih di kerjaan yang kemarin? Iya, masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sip. Diberikan kepercayaan sama klien, Bang. Mantap. Jadi teman-teman, beliau ini pengacara handal juga ini. Mana tahu ada teman-teman yang ingin menggunakan keilmuan beliau, silakan DM beliau ini. Mantap sekali. Siap. Beliau seorang pengacara beliau. Allahu Akbar, Bang Bob. Selalu sih diingat-ingat kemana teman kita yang dulu. Nah, beberapa kali sering singgah sih Bang, cuman kadang karena udah capek gitu. Oh, siap. Sebenarnya kemarin itu kenapa berhenti, ya panjang lah ceritanya Bang. Tapi siap. Semua itu tidak menghilangkan kecintaan saya kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah itu tadi. Begitu. Siap. Oke Bang Bob, di tempat kita ini udah pukul 3 lewat. Siap. Kita istirahat. Boleh ya? Oke, siap. Makasih, tetap berkarya. Siap. Istiqomah. Thank you Bang. Makasih juga udah dipersilakan untuk gabung. Siap. Nanti bakalan sering-sering lagi deh. Oke. Siap. Oke, makasih. Oke, siap Bang. Yuk, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita seterahat dulu ya, besok kita gabung lagi. Sekarang udah pukul 3 soalnya. Besok kita kembali lagi mengudara, tentu dengan tema-tema yang menarik, yang tujuannya adalah mengedukasi teman-teman kita non muslim. Jadi silakan saudara-saudara yang mau berdiskusi dengan kita, tapi dengan ilmu ya, jangan untuk menghujat, jangan untuk menista, tapi benar-benar karena ilmu, kita ingin mengkaji ilmu sejauh mana kita ingin memahami tentang agama kita masing-masing kan gitu. Oke, begitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian semuanya, adik-adik moderator, abang-abang saya semuanya, terima kasih banyak. Sajian yang kita berikan malam ini saya akui tidak maksimal, karena sebenarnya saya berharap yang tampil itu adalah pendeta yang sudah dijanjikan ke saya mau bertemu dengan kita gitu, termasuk pendeta Renggo, tapi ternyata pendeta Renggonya nggak hadir gitu ya. Pendeta yang seharusnya hadir itu adalah Brickman Silitonga. Ini ada foto beliau di sini. Ini yang harusnya kita hadapi teman-teman. Tadi harusnya ini yang datang untuk kita ajak diskusi. Ini namanya pendeta Brickman. Tapi ternyata dia mungkin masih takut, masih ragu, sehingga dia mengutus perwakilannya untuk menghadapi kita. Ini yang hadir, ini yang sejatinya pendeta Silitonga yang harusnya ada, tapi ternyata yang diutus ini. Jadi nggak apa-apa ya, nggak masalah pun, karena kelihatannya ini lebih penguasaannya lebih bagus, mentalnya juga agak keren sedikit daripada yang lain gitu teman-teman.
Karena dia sendiri yang bikin janji, dia pula yang kemudian Oke, ini ada chatnya, ternyata besok. Pendetanya katanya besok. Nih teman-teman, besok baru hadir. Oke, kalau begitu. Tadi dia hanya ngutus wakilnya untuk pemanasan aja katanya. Itu teman-teman. Jadi saya tidak puas karena saya kan menunggu dia, tapi yang datang ya justru perwakilannya, sekretarisnya mungkin. Sekretaris, ibu sekretaris yang cantik yang datang. Jadi besok kita kumpul lagi di sini teman-teman, kita buka siang dan kita bikin 2 sesi, ada siang ada malam, supaya anak-anak kita yang mau belajar untuk sering-sering hadir. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang tembus 2,8 M. Mantap sekali. Iya betul teman-teman. Jadi Ari itu adalah jubir dari mungkin dari pendeta yang diutus ini. Jubir dia, juru bicara, tapi mulutnya kayak angsa, kayak Manila. Gak mau diam, sekali bicara ngomong terus. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi besok kita berharap pendetanya bisa hadir. Ibu Karyana barusan informasikan katanya besok baru datang. Gak apa-apa. Jadi teman-teman semua, Kristen maupun Protestan Katolik yang tadi hadir, silakan hadir lagi besok. Kita diskusi lagi. Termasuk adik yang tadi yang dari Toraja yang mabuk itu, ya saya maklumi Anda lagi pengaruh minuman keras. Datanglah besok belajar lagi sama kita di sini. Mudah-mudahan Anda tidak lagi dipengaruhi oleh minuman keras yang sampai bisa bicara yang bagus, yang stabil, normal. Kasihan soalnya ada yang orang tuanya Muslim, tapi tadinya memang Kristen, orang tuanya ikut Kristen, ikut mamanya menikah lagi, ikut sama suaminya yang baru yang Islam, sehingga mamanya masuk Islam, dia masih Kristen karena peninggalan bapak yang sudah meninggal. Suami pertama punya anak masih Kristen, makanya adik yang tadi boleh masuk lagi untuk kita diskusi di sini. Terima kasih teman-teman semuanya yang posting ulang, tetap layar, yang love orange-nya juga, termasuk yang di YouTube. Masya Allah, terima kasih banyak udah hadir mempersamai kita dari malam hingga subuh ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita mampu bertahan di dalam memegang dan menegakkan dinul Islam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau perbuatan yang kurang disenangi, saya minta maaf. Termasuk teman-teman Muslim, jika ada kata-kata saya, ada kebenaran yang saya sampaikan yang menyakiti hati kalian, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya, karena agama saya menganjurkan kepada saya untuk menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tidak peduli apapun itu, yang jelas tujuannya adalah untuk memberikan kemudian kabar gembira kepada orang-orang yang ingin selamat. Demikian teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Akang kalau mau ada promosi silakan 5 menit. Akang atau Bang Handi, kalau tidak ada kita tutup. Lupa saya. Kalau memang tidak ada ya kita tutup ya. Iya, sudah istirahat beliau. Oke, teman-teman yang minta permintaan besok aja. Bunda Rahma, makasih ya Bun sudah monitor di sini Bun. Saya jadikan Bunda Rahma dulu moderator. Kemarin saya cabut Bunda. Oke, baik. Yes, oke, baik. Makasih ya teman-teman. Sampai jumpa di besok siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Tunggu, apa yang mau ditunggu? Risayu di apanya? Puramo, la bobo ma. Lamorai mau tidur.
kita mau istirahat. Bang Dores besok datang ya Bang ya. Bang Dores besok datang ya. Kita diskusi besok ya. Besok lagi kita lanjut. Saya pamit undur diri. Selamat gitu pada salam. Karena 1:18 tadi di bawah Pastor Lodi menyatakan itu, menjelaskan. Nah, itu kan. Nah, lalu kepada Yesus, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Nah, itu sudah cukup bagi kami. Nah, Filipus ini pengen banget melihat Tuhan, Bapa itu. Tetapi apa kata Yesus kepada